Cuma pempek yang ngerti perasaanku. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku. Memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko lainnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratnewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum
dibuat supaya ditaati, jangan bukan. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Nembang bersama Alila.
Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Insya Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Insya Allah kekuatan, kita mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Nembang bareng Yoyo bersama Tanggal Senin, Nago Selalu.
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kecamberantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Woi, Mak. Woi. Pergi kuliah. Kuliah kok? Ya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kakek di luar, jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal tidak dihabis ke Saro, mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatikan nih, di meja belakang itu habis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo 2 losek habis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Dengar gak kau tuh kalau diomongi, jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau diomongi itu? Ngerti tak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jenguk kalau ngunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria,
Wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambil. Kaget kau diculik wong. Oh, dah mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau. Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kau pengen orang dewasa, beg itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa? Sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kau. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini map, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah. Nggak banyak Maria, cuma 5 juta. Ya, pengen jadi orang dewasa. Sini, saya lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15, bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa itu kau bayar di galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kau lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Gak galak kau? Nggak. Galak kau? Gak galak jadi orang dewasa? Nggak. Aku jadi budak kecil, Be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang disebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu, Mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah, dewasa ada kau? Hai, Maria. Lari. Ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lebak balik TK lagi. Apakah mata Anda bermasalah karena faktor umur, terlalu lama beraktivitas di depan komputer, dan keletihan membaca diikuti oleh pola makan Anda yang tidak teratur? Jangan khawatir, sudah sejak 2009, pengobatan mata tanpa operasi Naina beroperasi di Kota Palembang yang sudah mendapat izin resmi dari pemerintah. Akan memberikan solusinya untuk siapa saja yang mempunyai keluhan mata dengan cara terapi herbal dan pengaturan pola makan sehat tanpa efek samping. Pengobatan mata Naina mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, glukoma, silindris, mata merah, mata berair, minus plus, buta warna, hingga rabun jauh atau dekat akibat diabetes. Datang dan buktikan sendiri di Klinik Mata Naina, Jalan Mayor Salim Batubara, nomor 2573, Sekip Pangkal, Palembang. Perkenalkan, nama saya Bapak Amiruddin Iskandar. Sekarang saya berobat di Klinik Pengobatan Mata Naina. Dari penyakit mata saya katarak. Alhamdulillah mata saya 61 hari ini banyak perubahan. Datanglah berobat ke Klinik Mata Naina. Kami memberikan perubahan lebih baik, bukan janji.
harga emas perhiasan di toko. Nanya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratnewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Wih, mana Agung? Kepus kok. Ay, Agung ini aja main cak enok nih dia nih. Maju. Main game tuh. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. No, kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, udah kaget dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, Rapo. Oh, jadi Ya makan di luar, lah kamu nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar, tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lah di rumah, terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah nih, kita dimakan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan deh. Udah. Makan di luar, Pi. Tandaan aku pokoknya aku makan di luar hari ini anakku makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudah lah, makan di luar ya. Iya. Nere. Ya sudah. Aku siap-siap lah juga. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Pi. Siap lah. Ya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Ajalah ya. Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Oi, Maria. Mana budak kecil itu? Maria! Ngapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan panggil sarungnya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan. Langsung gitu. Mami kau sayang. Ganti baju. Tidak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, Biar cepat ya. Kaget papi kau berubah pikiran. Pokoknya sepatu kau rapi-rapi, Maria. Siapa keluar? Keluar Maria. Keluar. Papi. Sepatu kau sudah? Sini lah. Aduh. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap. Sini lah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Laju, Pe. Oh, Pi, bukan main ini. Maksud aku tuh dijigo tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar main ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin baik dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tidak demen dengan papi tadi Maria. Dia nih tidak peka. Ulangan ini kebodohan dewek.
Kenapa? Kabur akibat tidak jaga pola makan. Program pengobatan pola makan tetap kami jalankan selamanya di rumah. Lumayan hasilnya, tapi kami rasa kami belum puas. Kalau kami niat mau lanjut lagi gimana? Itu satu dilema sama saya, Bu. Saya nggak pernah berharap pasienku lanjut, tapi saya berharap pasienku di obat ketiga nih selesai sehat. Tapi kalau yang namanya saraf ibu semuanya masih ketutup lemak, ya, fungsi saraf ini masih lemah. Jadi itulah yang aku butuhkan, ibu bersihkan semua jaringan saraf ibu, kuatkan kembali, kejar kembali, niatkan benar-benar bahwa pola makan ibu harus, memang ibu harus jaga niat lah, Bu. Sehat semuanya. Oke. Ada apa-apa, ada bingung, telepon aku ya, Kak. Klinik Mata Naina telah banyak membantu semua keluhan pada mata masyarakat. Mari, tunggu apa lagi? Datanglah berobat ke Klinik Mata Naina. Kami memberikan perubahan lebih baik, bukan janji. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita.
ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewekku. Nah, nak nikah. Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok cek ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku ya nak nikah yuk. Nah, aku saya udah nikah. Mendingan kalau aku mikirin. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang baca dibantu. Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat nian? Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat nian. Iya siapa? Ngomong. Iya, coba. Iya. Namanya nih yuk Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah Yan, cari pin lain Yan. Sudah Yan, janda banyak. Cari yang lain.
Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Iya. Iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasing lah. Sayang beli kayak gitu. Iya mau. Nih aneh, asik. Sayang jam berapa ke sini? Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Lah, geram aku. Coba tahu. Kumisnya aku planter kayak. Lah sayang. Iya, cepetan dong ke sini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang aku? Mana fotonya nih, Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil. Lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua. Lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah, tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Hai. Ini apa ya, Bah? Lagi baca buku. Baca apa? Bah. Abang. Boleh nanya, Bang? Nanya apa? Enye. Bang. Kan kita nih lama bae kawin bae. Bang. Jadi? Abang tuh tidak pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya balas sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu deh. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Ngerti tak? Ini juga
Mau aku cek kopi pati pindah belum. Ya mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Kak, oi kak, aku itu nggak ada yang ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Ada ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lalui. Demi adek kalau. Nah, tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Alah, nang lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan gak kakak sebut ke dek.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dalam belum dunian. Ini bisnis gitu nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Tidak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nak minjem dengan siapa lagi nih? Oh, minjem dengan Cek Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Ah, kau nih slot. Tidak kata pulau. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya. Jadilah, nanti kamu sepeda ya. Tunggulah, Sen. Kita balik dulu mama sini. Kita gari dulu, Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos! Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos! Nah, ada orangnya. Jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya? Iya. Daniel? Iya, mana anak nanya, kalau anak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya itu ceritanya tuh. Nah, jak julaan, masuk juga buat sini kayak kamu.
Lupa Cak Mayar, Bu Kos. Buntu. Buntu, Cak Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Sama buntu. Daniel? Buntu Jangan juga, Bu. kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah. Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Ay, good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kecap? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Ay, perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa dah ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, makan gitu, Bu. Ayo, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang Uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini mie rebus, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Sibuk-sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Dinja Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Dinja Allah kekuatan, kita mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Dica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
satu-satunya yang selalu mengerti aku. Nah, lagi lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi lagi lu. Wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Nanjo kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar. Iyalah ya. Iyalah, benar. Makasih kak. Yuk. Pak Dayat, paket. Kak, kan nama kamu. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Kemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. Foto dulu kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Lemak cak yang gue foto galak juga weh. Jadi gue. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Kau, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi cek, rame-rame. Rame-rame gitu loh, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Siap. Tolong terima kalian. Iya, Payu. Makasih, Cek. Kasih kak. Yo, Payu. Makan, Cek. Jadi juga. Model 2 pakai mie. Dan bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Senang sekali saya Vero Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada mobil Ayo, Cek. di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus Pal TV tuh. Benar. Iya Cek, serius. Apa? Kita ngeleporan Cek, pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepet. 8 jam paling cepet. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa Cek? Gak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak Cek? Ada. Obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Ya, aman. Sudah kalau gak ada Iya, ada. Aku ada juga Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, telat. dan Obat aku deh. Pakai kau yang kau. Ayo, naik kita. Ya lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh, dingin tak? Lemak Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Apa kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu Yo. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep penimpala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuk aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau Pak Espanyol. Udah belakang tuh. Apa? Itu. Oh. Coba aku makan obat tunjukan dia baik. Sama Cek, mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek. Wah, aku Cek. Cek mana tuh Cek? Kemarin kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Malik. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Wah, jadi Cek. Aku rada gok dulu.
Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang udah mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Balik lagi sama aku Cik Ica di acara Gerbek yang bakal nyajikan berita kriminal dan hukum terkini yang terjadi di Sumatera Selatan, terutama di Palembang. Bermacam informasi sudah kami siapkan, inilah Gerbek selengkapnya. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Kita masuk berita pertama. Diduga karena ngindari jalan rusak, pengendara motor bernama Hermanto, warga Kabupaten Oku Selatan, tewas di tempat. Sesudah dilindas truk yang sebelumnya nyerempet motornya. Pas berada di jalan RE Marta Dinata pada Kamis dini hari. Mbak ini polisi masih melakukan pencarian sopir truk yang lari sesudah kejadian. Kecelakaan yang merenggut korban jiwa balik lagi terjadi di kota Palembang. Kali ini sikap pengendara sepeda motor tewas di tempat sesudah dilindas oleh truk pas ngelintas di jalan RE Marta Dinata pada Kamis dini hari. Korban diketahui bernama Hermanto, warga desa Tanjung Beringin, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kanit Gakum Satlantas Polres Tabes Palembang, Ibtu Hermanto ngatoke bermula dari korban yang datang dari arah simpang Bioskop Gembira menuju ke simpang Pusri. Setiba di TKP karena ngindari jalan rusak, motor korban diserempet truk yang datang dari arah yang sama. Pas terbalik langsung terlindas truk tersebut. Dari olah TKP kami di tempat kejadian, korban menghindari ada lubang terjatuh, ada truk yang lewat, meninggal di tempat. Truk kembalikan diri, tapi kami sudah melakukan pencarian, kami mencari CCTV dan dia telah kami cari. Pak ini Satlantas Polres Tabes Palembang masih melakukan pencarian terhadap sopir truk yang berlari sesudah ngelindas korban. Heru Wahyudi, PAL TV. Perbaikan jalan lintas timur Banyuasin di kilometer 17 menyebabkan kemacetan parah sampai puluhan kilometer. Untuk mengurai kepadatan arus kendaraan, Satlantas Polres Banyuasin menerapkan sistem buka tutup jalan serta mengalihkan sebagian kendaraan ke tol fungsional Musilandas. Perbaikan jalan lintas timur Banyuasin di kilometer 17 mengakibatkan antrean kendaraan panjang, terutama dari arah Jambi ke Palembang. Sementara arus dari arah sebaliknya masih terpantau ramai lancar. Untuk mengatasi kepadatan tersebut, Satlantas Polres Banyuasin menempatkan personil di sejumlah titik rawan, serta memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup. Kaur Mintu Satlantas Polres Banyuasin Aibtu Chandra ngatoke, pihaknya juga membuka tol fungsional Musilandas sebagai jalur alternatif, guna mengurangi beban kendaraan di jalan lintas timur. Petugas mengimbau pengendara supaya mematuhi arahan di lapangan, menjaga jarak aman, serta mengutamakan keselamatan selama melintas di area perbaikan jalan. Jadi kendaraan dari arah Jambi diarahkan masuk ke gerbang tol ke arah Karanganyar. Bisa dilalui melalui memasuki gerbang tol Musilandas. Sementara dikarenakan belum keringnya kondisi coran, maka dilaksanakan buka tutup untuk arus lalu lintas kedua arah. Ridho Ilahi, PAL TV. Karhutlah di Sumsel mulai terjadi di musim kemarau. Pecah lahan kering di Mariana Banyuasin yang luasnya sekitar 1 hektar lebih tiba-tiba terbutung. Belum diketahui penyebab kemutungan tersebut. Dengan alat seadanya, TNI Polri bersama masyarakat sempat kesusahan memadamkan api. Lahan kering seluas 1 hektar lebih di Kampung Sambi Rejo, Kelurahan Mariana Banyuasin terbutung. Besarnya api yang disertai kencengnya angin membuat lahan kebun punya warga tersebut angus diamuk si jago abang. Dengan alat seadanya, petugas TNI Polri bersama masyarakat yang berupaya midem ke api sempat kewalahan, sehingga 2 jam api baru bisa dipidam ke.
Petugas mengalami kendala jeruk pemideman karena minimnya alat serta susahnya banyu di lokasi tersebut. Polisi melakukan penyelidikan terkait penyebab kemutungan yang terjadi. Lahan yang terbakar adalah lahan masyarakat, lagi kita selidiki siapa pemiliknya. Kurang lebih kebakaran 1 hektar. Pertama kendalanya masalah air. Kedua semak-semak ini terlalu dalam, keterbatasannya alat-alat. Polisi mengimbau masyarakat untuk sama-sama menjaga lahannya supaya tidak terjadi kemutungan yang bisa nyebab ke bencana kabut asap. Mulyadi, PAL TV. Anggota Bitkum Polda Sumsel bantah segala tuduhan pelapor. Beritanya sesaat lagi, tetap mantap di Gerbang. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan Polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan Polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan Polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Lokasi pemirsa masih mantap di Gerbek. Anggota Bitkum Polda Sumsel yang dilaporkan mantan bininya ke Divisi Propam Mabes Polri buka suara. Terlapor membantah segala tuduhan yang dilaporkan. Segala yang diungkap ke ngeruboko fakta. Bantahan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum anggota Bitkum Polda Sumsel Aibda JW. Menurut kuasa hukumnya, bukan kliennya yang memfoto pecak yang beredar di media sosial. Karena juru foto itu ada kliennya yang lagi melok persidangan disiplin. Kuasa hukum Aibda J membantah tuduhan opini negatif serta nyebar ke berita bohong tentang proses sidang disiplin. Menurutnya dugaan main trading saham pas sidang disiplin berlangsung ngeruboko fakta, sehingga Aibda JW ngelapor ke perbuatan wakil komisi sidang ke Propam. Semuanya tidak benar. Nah, yang kami sangat sayangkan sebagai seorang lawyer, sebelum membuat pengaduan seharusnya dianalisa terlebih dahulu. Jangan sampai pihak kami mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Aibda JW melalui kuasa hukumnya nyampe ke pelapor untuk move on serta fokus pada kehidupan masing-masing sesudah berpisah. Mulyadi, PAL TV. Penyidik Pitsus Kejari Palembang memeriksa 3 saksi dugaan tindak pidana korupsi pemeliharaan lampu jalan di Palembang pada Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun anggaran 2025. Sikok diantaranya anggota DPRD Palembang. Tim penyidik Pitsus Kejari Palembang
terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemeliharaan lampu jalan di Palembang pada Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun anggaran 2025. Dari informasi yang dihimpun pada Kamis 6 Agustus 2026, penyidik Pitsus memeriksa 3 wong saksi, yakni ASN Pemkot Palembang inisial KL, Samo inisial HM dari Dishub Palembang, Siko lagi anggota DPRD Kota Palembang. Sehingga sampai Mbak ini penyidik Pitsus sudah meriksa 72 saksi dari berbagai unsur. 9 diantaranya merupakan anggota DPRD Kota Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Pengedar 250 pil Inex dituntut 10 tahun penjara. Beritanya sesaat lagi, tetap mantap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan dari Sumatera Selatan, Gayuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya
mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Makasih pemirsa, masih mantap di Gerbang. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Zulkifli, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Irfan, pengedar narkotika jenis Inex, pidana penjara selama 10 tahun, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari penjara. Juru sidang di Pengadilan Negeri Palembang. Andi Irfan, terdakwa pengedar narkotika jenis pil Inex dengan barang bukti 250 butir Inex, jalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, juru agenda tuntutan, di hadapan majelis hakim yang diketuai Zulkifli. Jaksa penuntut umum Fajar Wijayanto menyatakan terdakwa Andi Irfan terbukti secara sah sama meyakinkan bersalah ngelaku ke tindak pidana narkotika KTH atau ngelawan hukum, nawar ke untuk dijajo, bejajo,
membeli. Jadi perantara jeru jajo beli narkotika golongan 1. Beratnya ngelebihi 5 gram jeru bentuk bukan tanaman. Menuntut terdakwa Andi Irfan dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda 1 miliar, yang kalau tidak terbayar diganti pidana penjara selama 190 hari penjara. Yang wajib dibayar dalam 6 bulan. Apabila denda tidak dibayar atau pidana dipidana dan dengan jasa pendidikan penyelesaian tersebut bayar denda maka akan dipidana dalam 190 hari. Heru Wahyudi, PAL TV. Kasus dugaan pembunuhan staf Bawaslu Oku Selatan, Maria Simaremare, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Batu Rajo. Keluarga korban berharap keadilan bisa ditegakkan. Pengadilan Negeri Batu Rajo menggelar sidang perdana perkara dugaan pembunuhan Maria Simaremare dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Suherlan. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ivan. Jaksa Penuntut Umum Kejari Oku Selatan membaca dakwaan di hadapan Majelis Hakim. Sejumlah saksi juga hadir jeru persidangan, termasuk tetangga sama kawan gawe almarhumah. Keluarga korban berharap terdakwa dihukum yang setimpal atas perbuatannya. Hari ini diagendakan pembacaan dakwaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, kalaupun tidak ada eksepsi nanti. Nah, di sini dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Ivan yang di Pengadilan dari Batu Raja. Saksinya sudah disiapkan oleh JPU, yaitu yang dipanggil 10 orang, yang datang konfirmasi kepada JPU-nya ada 6 orang. Sri Fitriana, PAL TV. UPTD Pasar Muaro Enim melaporkan sopir mobil tumbur portal. Beritanya sesaat lagi, tetap mantap di Gerbang. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan.
Senang sekali saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Terima kasih pemirsa, masih mantap di Gerbang. Aksi sopir mobil Innova hitam yang lumbur portal pintu masuk basement Pasar Impres Muaro Enim sempat viral di media sosial. Sampai saat ini belum ada pihak yang bertanggung jawab. UPTD Pasar Impres Muaro Enim berencana melapor ke kejadian ini ke pihak berwajib. Kejadian ini berawal pas petugas parkir mencurigai mobil yang terselik bergoyang pas terparkir. Pas nak ditegur, sopir malah lari ke diri sehingga numbur portal sampai rusak. Kepala UPTD Pasar Impres Muaro Enim Firmansyah ngatoke, pihaknya sudah melapor ke kejadian tersebut ke Dinas Perdagangan serta ngenjuk kesempatan bagi sopir untuk bertanggung jawab. Namun sampai saat ini belum ada pihak yang menghubungi. Dari itu pihaknya bakal menempuh langkah hukum serta ngelapor ke kejadian ini pada pihak berwajib. Kerusakan itu mobil tersebut sempat menambah portal basement. Nah itu rencana kami akan kami laporkan juga Dinas Perdagangan untuk langkah selanjutnya apakah akan kita cari pelaku tersebut atau gimana untuk mendapat Meski tidak menimbulkan korban jiwa, aksi tersebut menyebabkan fasilitas umum pasar mengalami kerusakan. Mardiansyah, PAL TV. Kabut asap akibat kemutungan hutan Samolahan mulai memasuki wilayah kota Palembang. Untuk mengantisipasi dampak yang semakin meluas, pemerintah kota Palembang memperkuat upaya pencegahan dengan membentuk tim siaga serta meningkatkan edukasi ke masyarakat. Wali Kota Palembang Ratu Dewa ngatoke, tim siaga sudah dibentuk di segala kecamatan serta bekerja sama dengan TNI Polri, sama instansi terkait untuk merespon gancang amun ditemu ke potensi karhutlah.
Selain melakukan pemantauan, petugas juga ngenjuk edukasi pada masyarakat sampai tingkat kelurahan, RT RW supaya tidak membuka lahan maupun tuduh sampah sembarangan. Ratu Dewa ngungkap jumlah kasus karhutla meningkat dari 13 kasus pada tahun sebelumnya jadi 52 kasus tahun ini. Bentuk tim ya, tim dari seluruh kecamatan. Ini kerjasama dengan mulai dari Koramil, Polsek, Babinsa, Babinsa, Tipmas, termasuk dinas instansi vertikal dan juga sektor swasta lainnya. Pemerintah Kota Palembang juga terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Selatan dengan fokus pengawasan di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kertapati, Gandus, serta Sematang Borang. Ilham Wahyudi, PAL TV. Berita tadi kaki Gerbek edisi hari ini. Jangan lupa Bang Cek Bice, saat ini PAL TV sudah bisa disaksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Bang Cek Bice dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV memang punya kita dan Instagram di @officialpaltv. Aku Cek Ica dan kru Gerbek yang bertugas mengucap terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan terus Gerbek hanya di PAL TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan Woi, lamanan oi, jalan-jalan spesial di Sungai Musi nih. Buat apa nih? Cap kentut ini. Maksudnya yang balik ya kau ya. Aku kentut, tidak lah ya. Daniel Kalina. Ay, baseng bae, mana do aku kentut. Asing tuh nakali. Daniel, jago mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju siapa lagi yang melawak bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang melawak bau cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus jadi salah ya.
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Tidak terasa kayak kita lah 7 tahun menikah jauh. Tidak terasa ya? Iyo. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya ingat nih anakku dulu memperjuang ke kau yang tidak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih larto aku sikoknya di dunia ini.
Kate lagi reto gitu nih. Yo, aku pikir puisi itu. Nggak taunya kisah nyato hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pulo, Kak. Kalau ndak setia apa dia ambekan kakak nih. Iya ambekan kakak nih tau gak kau? Nah ganteng mak ini belaga. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belaga dari mana? Belaga di Hongkong. Masih belaga pacar adek dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, dapil kau ya. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini noraknya. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belaga ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku? Hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Lebih pula ya. Nggak lagi manggil adek kau ya, nggak sayang lagi dengan adek ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, dah baliklah sana. Nyari bini lagi aku.
Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut. Nah. Iya. Nggak tuker weh. Ya. Ida kalah. Kau nih lemah-lemah men, apa tuker-tuker mah itu? Jauh. Dah kalah ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini cak aku tuh lah yang jahat. Dah kalah aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Ada rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya, Kak. Kau nih, macam ganggu dak kau nih. Maaf ya, Kak, kita ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia udah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia udah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Iya, diganti be ya Mas. Maaf Mas. Sayang. Apa? Apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Cabut aku ini. Halo pemirsa, Anda menyaksikan liputan Metropolis edisi hari ini dengan beragam informasi menarik teraktual seputar kota Palembang dan sekitarnya yang telah diliput oleh tim redaksi kami. Bersama saya Rara Evisra, kita jelang liputan Metropolis selengkapnya untuk Anda. Mengawali informasi pertama, pemirsa, pemerintah Kota Palembang akan mempercepat relokasi pedagang kaki lima di kawasan samping Stadion Kamboja. Meski mendukung kebijakan tersebut, para pedagang berharap pemerintah segera memberikan kepastian jadwal serta relokasi yang strategis.
Baik pemirsa PAL TV, saya Yesi Tri Agustin bersama kameramen Suryadi melaporkan langsung dari sebelah Stadion Kamboja, lebih tepatnya berada di Jalan Mayor Santoso. Dan seperti perkembangan terbaru bahwa pemerintah Kota Palembang akan mempercepat relokasi PKL atau sering disebut dengan pedagang kaki lima. Dan seperti yang kita lihat sekarang pemirsa PAL TV, bahwa sampai saat ini para pedagang masih ramai berdagang di sini. Dan untuk informasi selanjutnya kita akan wawancara bersama salah satu pedagang yang ada di samping dari Stadion Kamboja. Ya, selamat siang Pak. Dengan siapa namanya Pak? Selamat siang Bapak Hutrisa. Baik. Terhadap relokasi dari PKL ini, adakah tanggapan Bapak terhadap relokasi ini? Ya kami kan mengharapkan relokasi ini kan katanya ada relokasi. Sampai sekarang kami belum ada menerima informasi kapan relokasi kami. Sebenarnya kami mendukung relokasi ini gitu aja. Kalau untuk harapan dari relokasi ini ke depannya gimana Pak? Ya harapan kami dikasih relokasi yang sesuai dengan harapan kami. Supaya kami bisa juga untuk berdagang ke depannya dan tidak diganggu lagi dengan hal-hal yang tidak perlu gitu aja Mbak. Oke, terima kasih ya Pak ya. Oke, nah pemirsa PAL TV telah tadi wawancara bersama salah satu pedagang yang berada di sebelah Stadion Kamboja. Dan pemerintah Kota Palembang akan menargetkan relokasi PKL Stadion Kamboja akan selesai dalam waktu bulan Agustus tahun 2026 ini. Dan penataan kawasan dari mampu menghadirkan ruang publik yang lebih nyaman, namun di sisi lain pemerintah juga dituntut memastikan para pedagang tetap memiliki tempat usaha yang layak agar dapat roda perekonomian mereka tetap berjalan. Baik pemirsa PAL TV, saya Yesi Tri Agustin bersama kameramen Suryadi melaporkan untuk PAL TV. Pemirsa, perbaikan jalan lintas timur Banyuasin di kilometer 17 mengakibatkan kemacetan parah hingga puluhan kilometer. Untuk mengurangi kepadatan arus kendaraan, Satlantas Polres Banyuasin menerapkan sistem buka tutup jalan serta mengalihkan sebagian kendaraan ke tol fungsional Musilandas. Perbaikan jalan lintas timur Banyuasin di kilometer 17 mengakibatkan antrean kendaraan panjang, terutama dari arah Jambi menuju Palembang. Sementara arus dari arah sebaliknya masih terpantau ramai namun lancar. Untuk mengatasi kepadatan, Satlantas Polres Banyuasin menempatkan personel di sejumlah titik rawan, serta memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup. Kormintu Satlantas Polres Banyuasin, Aibtu Chandra, mengatakan pihaknya juga membuka tol fungsional Musilandas sebagai jalur alternatif guna mengurangi beban kendaraan di jalan lintas timur. Petugas mengimbau pengendara agar mematuhi arahan di lapangan, menjaga jarak aman, dan mengutamakan keselamatan selama melintas di area perbaikan jalan. Jadi kendaraan dari arah Jambi diarahkan masuk ke gerbang tol ke arah Karanganyar bisa dilalui melalui memasuki gerbang tol Musilandas. Sementara dikarenakan belum keringnya kondisi coran, maka dilaksanakan buka tutup untuk arus lalu lintas kedua arah. Ridho Ilahi, PAL TV. Pemirsa, setelah puluhan tahun mengalami kerusakan, Jalan Nigata di Kelurahan Prabu Jaya, Kota Prabu Muli akhirnya dibangun dengan jar beton. Warga menyambut baik pembangunan tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Jalan Nigata yang sebelumnya berlumpur dan sulit dilalui, kini telah dibeton sehingga memberikan akses yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Jalan yang selama puluhan tahun rusak ini, kini kembali dapat dimanfaatkan secara optimal. Pembangunan jalan sepanjang sekitar 1 km ini memberikan manfaat besar bagi warga Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabu Muli Timur. Selain memperlancar akses transportasi, kondisi jalan yang lebih baik juga diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Warga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan terkait lainnya yang telah merealisasikan pembangunan jalan yang selama ini menjadi harapan masyarakat. Segenap masyarakat Kelurahan Prabu Jaya dan Kelurahan Sukajadi, khususnya umum masyarakat Kota Prabu Muli, mengucapkan terima kasih banyak kepada JM Pertamina
atas bangunnya jalan dicor, jalan digata karena ini merupakan akses hidup bagi masyarakat Kota Prabu Muli. Warga berharap pembangunan infrastruktur di Kota Prabu Muli dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat pembangunan secara langsung. Anggi Perkasa, PAL TV. Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, umur sekarang berapa Ibu? 91. 91 ya. Masuklah. Tadinya kondisi matanya cukup gelap, Iya. kabur ya. Ini baru pengambilan obat baru yang kedua, berjalan baru 50 hari ya. Tapi terima kasih Allah sudah guyur. Karena apa? Pasienku mau dengar apa yang saya suruh tingkatkan dari segi pola makannya, bebas dari kata berlemak, berminyak, kuat makan sayur, mengerti apa arti sayuran hijau itu untuk meningkatkan saraf mata menjadi serat di dalam tubuh kita. Jadi mengikat lemak itu. Otomatis lemak matanya menipis, fungsi sarafnya aktif kembali, dan bukan hanya mata. Badan Bapak ini lebih sehat sekarang, lebih segar. Amin. Nah, jadi ini hari ini tetap ada terapi mingguan, terapi gratis bagi pasien selagi berobat. Tunggu apa lagi? Sehatkan mata Anda di Klinik Mata Naina. Mau aku cek kopi pati pindah ya mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau Ini Pak Sugiman, ya, pasien kita yang termasuk beruntung, berumur panjang, 91 tahun, begini sehat, ya. Nah, tadinya datang kemari, matanya kabur. Nah, jadi ini ada anak Bapak ini yang tahu kondisinya macam mana dulunya. Bapak gimana dulu datang kemari, Pak? Datang kemari itu gelap. Gelap. Rasa badan tidak enak. Sekarang yang Bapak baru rasakan dalam 50 hari ini macam mana? Ayu macam mana? Yang tahu sendiri kondisi Bapak dulu.
Ya sekarang udah 50 hari bapak saya, kelihatannya sudah agak mendingan kelihatan. Semua badannya sehat, pernapasannya juga bagus. Amin. Sudah itu kakinya rasa semutan nggak ada lagi. Asam uratnya semua sudah nggak ada. Semuanya sudah hilang. 1 kali ngambil obat lagi sehat selamanya bapaknya ya. Amin. Jauh semua penyakit, mata terang, umurnya panjang. Amin. Oke. Dari Sumatera Selatan, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis, pemirsa. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang terima hibah tanah seluas 8.305 meter persegi dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang akan dimanfaatkan sebagai kantor laboratorium kesehatan membawahi 5 provinsi di wilayah Sumatera. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat BBLKM Palembang menerima hibah tanah seluas 8.305 meter persegi dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Penyerahan tersebut dilaksanakan di Hotel Dasuri Palembang pada Kamis 6 Agustus 2026. Tanah seluas 8.305 meter persegi tersebut berlokasi di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kelurahan Sila Beranti, Kecamatan Cakabaring, Palembang. Nantinya akan dimanfaatkan sebagai kantor Laboratorium Kesehatan Regional 3. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat BPLKM Palembang, Eva Susanti mengatakan, hibah tanah yang diberikan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan dibangun kantor laboratorium untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang akan membawahi 5 provinsi di wilayah Sumatera, yakni wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Dan strategis, mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk bisa meningkatkan. Terima kasih. Pertama, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran Pak Gubernur karena sudah memberikan hibah tanah yang sangat strategis di Jakabaring di Kelurahan Sila Beranti sebanyak 8.305 meter persegi yang nantinya kita rencanakan untuk dibangun di sana adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Regional 3 yang dimana tusi dari Laboratorium Regional 3 ini membawahi 5 provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, kemudian Bengkulu, Jambi, dan Lampung.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, Yosi Hervandi menyampaikan, setelah hibah tanah diserahkan, selanjutnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui BPKAD akan mendorong percepatan pemanfaatan dan fungsi tanah yang telah diserahkan kepada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang. Kami telah menyerahkan tanah di Kelurahan Sileberanti, Kecamatan Jakabaring, seluas 8.305 hektar, 8.305 meter persegi untuk dipergunakan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kota Palembang. Nanti untuk pemanfaatannya sendiri seperti apa, Kak? Nah, ini pemanfaatan ini kami nantinya meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk segera dibangun. Rencananya, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat BPLKM Palembang menargetkan pembangunan kantor Laboratorium Kesehatan Regional 3 akan dimulai pada tahun 2027. Eki Saputra, PAL TV. Ya, sebagai bentuk kepedulian sosial, pengurus Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan menyalurkan bantuan tali kasih kepada pihak keluarga di area posko PMPB Sumsel yang meninggal dunia. Sebagai wujud empati dan solidaritas antar sesama, Ketua Umum PMPB Sumsel yang diwakili pengurus Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan menyambangi rumah duka almarhumah istri dari Bapak Mansur di kawasan Kenten Indah. Almarhumah yang merupakan tetangga dekat dari posko PMPB ini dikabarkan meninggal dunia setelah berjuang melawan sakit yang diidapnya cukup lama. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan pengurus PMPB menyerahkan bantuan tali kasih secara langsung kepada pihak keluarga almarhumah sebagai bentuk kepedulian organisasi terhadap warga sekitar. Dan mudah-mudahan musibah ini menjadikan kesabaran bagi Pak Mansur. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Ini mohon diterima Pak Mansur. Ayo, terima kasih atas bantuan. Pada hari ini kegiatan dari PMPB berkunjung ke ahli musibah yaitu di Kenten Indah Blok F7 dalam rangka tadi kasih dari PMPB mewakili dari Pak Muhammad Yusuf Malaya berkunjung kepada ahli musibah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Inilah kepedulian daripada PMPB. Mudah-mudahan PMPB selalu bangkit terus, selalu memenuhi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang timpa musibah ini adalah tetangga dari tempat di mana PMPB berdomisili, yaitu di Kenten Indah. Dia merupakan ibu daripada suaminya yang bernama Pak Mansur. Dia sudah beberapa tahun yang lalu sudah sakit lama. Pagi tadi dia meninggal dunia dan pada hari ini akan dikubur. Ini merupakan peduli daripada kiat daripada PMPB pada hari ini. Melalui kegiatan sosial dan keagamaan seperti ini, PMPB Sumsel berkomitmen untuk terus hadir dan konsisten membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan, khususnya warga di lingkungan terdekat posko. Tim Liputan PAL TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai memasuki wilayah Kota Palembang. Mengantisipasi dampak yang semakin meluas, pemerintah Kota Palembang memperkuat upaya pencegahan dengan membentuk tim siaga serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Mengatakan tim siaga telah dibentuk di seluruh kecamatan dan bekerja sama dengan Koramil, Polsek, serta instansi terkait untuk merespons cepat apabila ditemukan potensi kebakaran lahan. Selain melakukan pemantauan, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat hingga tingkat kelurahan, RT, dan RW agar tidak membuka lahan maupun membakar sembarangan. Ratu Dewa mengungkapkan jumlah kasus karhutla meningkat dari 13 kasus pada tahun sebelumnya menjadi 52 kasus tahun ini. Bentuk tim tim dari seluruh kecamatan. Ini kerjasama dengan mulai dari Koramil, Polsek, Baninsa, Babinkamtibmas, termasuk dinas instansi vertikal dan juga sektor swasta lainnya. Untuk selalu
Pemerintah Kota Palembang juga terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Selatan dengan fokus pengawasan di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kertapati, Gandus, dan Sematang Boran. Ilham Wahyudi, PAL TV. Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dari Sumatera Selatan,
Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman, dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut.
Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis, pemirsa. Sebagai upaya mendukung efisiensi dan penghematan energi, kebijakan WFH bagi ASN diperpanjang hingga akhir September 2020. Pengamat menilai pelayanan publik harus menjadi prioritas agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu. Kebijakan work from home bagi ASN yang diperpanjang hingga akhir September 2026 bertujuan mengubah budaya kerja sekaligus mendukung efisiensi dan penghematan energi khususnya BBM. Menurut pengamat kebijakan publik Taufik Akhyar mengatakan, dengan adanya perpanjangan kebijakan WFH, pemerintah daerah harus melakukan berbagai inovasi terhadap pelayanan hingga pengawasan terhadap kinerja ASN, agar pelayanan publik dapat berjalan secara maksimal dan adil kepada masyarakat. Yang intinya dengan WFH tidak mengurangi kinerja, tapi justru meningkatkan kinerja yang lebih efisien dan lebih cepat. Selain itu, dengan adanya program digitalisasi, kinerja ASN pada saat menerapkan kebijakan WFH harus diperhatikan agar dapat bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi sebagai ASN. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Palembang akan mengajukan penambahan ratusan tenaga pendidik. Usulan ini diajukan untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama akibat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, M. Afan Prapanca, mengatakan pada tahun 2026 pihaknya tengah melakukan pemetaan ketersediaan guru di seluruh sekolah negeri. Selain memetakan kebutuhan, Dinas Pendidikan juga melakukan pemerataan dan penempatan guru sesuai bidang kompetensi masing-masing. Berdasarkan hasil pemetaan sementara, Kota Palembang masih kekurangan sekitar 800 guru untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kebutuhan tersebut akan diajukan kepada BKPSDM untuk dipenuhi melalui rekrutmen guru ASN maupun P3K. Kita masih memerlukan sampai ke 800-an lah. Itu SD atau SMP, Pak? SD dan SMP. SMP, Pak ya. Seperti Pak Wali bilang tadi kan di guru SD juga termasuk banyak juga Pak yang butuh. Betul, ya. Karena kan memang dinamis. Setiap tahun kan ada yang pensiun. Nah, pensiun ini kan harus perlu pengganti kan. Penambahan tenaga pendidik dinilai mendesak mengingat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun sehingga berdampak pada ketersediaan guru di sejumlah sekolah. Dengan penambahan tersebut diharapkan pemerataan layanan pendidikan di Kota Palembang dapat terus terjaga. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, sebanyak 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Musi Banyuasin mulai menjalani pendidikan dan pelatihan. Diklat ini menjadi persiapan untuk pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sebanyak 70 peserta terdiri 43 putra dan 27 putri akan mengikuti berbagai materi pelatihan, mulai dari kedisiplinan, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, hingga teknik pengibaran bendera. Sekda Muba meminta para peserta mengikuti seluruh tahapan latihan dengan serius, menjaga kesehatan, dan membangun kekompakan demi kelancaran upacara HUT kemerdekaan. Tentunya harapan kita memang adik-adiknya terpilih dari berkat dari beberapa rangkaian seleksi dari seluruh kecamatan yang ikut. Alhamdulillah terseleksi dan terpilih di 70 orang peserta. Tentunya kita berharap ini adalah figur-figur orang adik-adik generasi muda yang katakanlah siap untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Muba, Tabrani Rizky, mengatakan para peserta juga dipersiapkan menjadi duta Pancasila yang mampu menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Yang pertama, kita kan sudah ada panitia seleksi. Seleksi itu di sekitar bulan Februari. Itu seleksi ini terdiri dari baik dari PPI, Kesbangpol maupun dari Polisian maupun dari TNI Adir atau dari Kodim. Nah, kita sudah ada SK panitia seleksi. Kemudian setelah seleksi, baik itu TW maupun parade dan sebagainya itu sudah terpilih hari 70 orang. Ruzi Iskandar, PAL TV. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Liputan Metropolis edisi hari ini. Terus saksikan Liputan Metropolis hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap berbagai informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan juga Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Ra Evisra beserta kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat siang. Sampai jumpa.
别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan PAL TV yang pertama kali. Wih, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV, memang punya kita.
Senang sekali saya Vero Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh,
datanglah ke tempat Sinsengming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinsimeng ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinsimeng, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinsimeng. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Kak, Apa Bil? baru kali ini lah loh adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cek itulah Bil. Walaupun hujan, gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah adek dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa Bil. Kakak balik dulu Bil. Ya Bil.
kenali saya Vera Sugarti Putri, kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut. Nah. Iya. Nggak tuker weh. Ya. Tidak. Tidak kalah. Kau nih lemah-lemah men. Apa tuker-tuker mah itu? Jauh. Tidak kalah ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini cak aku tuh lah yang jahat. Kalau aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Aduh, rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya, Kak. Kau nih, macam ganggu dah kau nih. Maaf ya, Kak, ikan ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia udah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia udah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ, ya? Iya, diganti be ya Mas. Maaf Mas. Sayang. Ngapo? Ngapo kau minta maaf? Kan tidak salah. Aku ini Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya
mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Mau aku cek kopi pati pindah dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Maria, sini kuda gaba tu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jema kita di dusun tu kawin ni lagi mahal. Di dege gaba nak panen kawin di dusun? Ai, lemak lagi tu jalan-jalan bae. Palembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tu lah gaba ni Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam! Hai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Pani. Bapak kau ini sudah keringetan. Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas.
Jadi kita pergi ke pagar alam. Jauh kali lah Pak kita ke pagar alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Kau macam mana pula kita ini, kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke pagar alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar alam, pagar alam, baju. Pagar alam Pak. Pagar alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk Pak. Pani, hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apalah itu. Pagar alam, pagar alam. Pagar alam yuk, pagar alam. Pagar alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar alam, Dek. Pagar alam, Dek. Pagar alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang gak taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver, sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria, macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf Bang, Abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa Bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Batak ke tengah Maria. Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi,
syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci yo, pintu yo. itu. Kaget dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, Silakan. tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall, habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka aku pintu, tidak pernah kau muka aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain, kau ya di belakang aku, kau nyau, kau. Aku oh, pantas baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit, kau hilang, kau kemana kau? Oh, kacang-kacangan kau Daniel, ya Allah, punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelaskan. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah, salah apa aku ya Allah, kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia, dah galak aku, dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau, ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, dengar dulu kau tuh Kau jingok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah,
Wak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iya. Karet mainan itu. Nampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya? Itulah. Pelupa kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya, itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Tak kita beli sadar kau kemarin. tuh bila. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman saronian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, anjaklah. Pempek! 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 Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok? Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek! Pempek! Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek! Ya Allah, panasnya. Pempek! Bang, pempek bang. Belum ambil pempek aja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi Asoy. Asoy Bang.
Soy. Iya, Soy. Lah salah pule. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Insya Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Insya Allah kekuatan, kita harus mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan
Dah di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh lah nyampe. Oh itu nah ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Bisa kan aku cuma di rumah ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Ngapa sih yang mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Ngapa nih beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi mbak. Ini nih taksi online. Cak mana mbak nih? Astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya kak. Ya sudah langsung jalan deh ya kak. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi,
seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Woi, tak nyangkut Yan sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Prancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria, waktu... Ay, kau masih ingat tak kita main layang di lorong? Ingat, aku besar-besar tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda Maria sekarang, kau Jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Woi, jangan disentuh Maria. Kalau iya, nggak baca gentinya. Ya maaf nih. Cara sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya lah bukan Keren kok pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah mari tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku Dewean. Nang nge-mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi... Kau dengan siapa? Ini.
Ini. Wis. Boleh lah kau Nil. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku? Iya. Bukan. Jadi Dia nih sopir aku. sopir ya. Balik cewek. Panas. Maria kena bola. Minggir, kita umur ke. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang.
sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Insya Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Insya Allah kekuatan, kita harus mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Mace Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Minum kamu nih, iyo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. 3 rupiah kursi di rumah jeng Oh, biasa, baik. Sadar jam ini. Oh, lalamo. Biasa, baik. Jo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di Jadi, Pak, yuk kita ngomol ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pak TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, yang juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin itu kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru bawa dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru buat liburan ntar ya. Oh Tuhan, kau udah bisa lah keluar. Kau nih. Dak kati dah rasa mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelah, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau. Ingat kalau nggak barang di tempatnya. Nah, gunting itu di situ. Nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan. Biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih nggak ngerti-ngerti. Baru
tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nian kau nih. Aku tukar cinta tuh ada kayak gitu. Udah biasa. Buntok lah ini. Sesaat lagi, saksikan cawisan bersama Mang Cek Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'da. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Apa kabar pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program yang selalu kita nantikan setiap Jumat, yaitu program cawisan ceramah dan tausiah agama Islam. Alhamdulillah, edisi kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 Miladiah atau bersama dengan tanggal 23 Safar 1448 Hijriah. Nah, pemirsa Pal TV, tanpa terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Maulid. Dan hari ini kita berada di 23 Safar dan mudah-mudahan nanti kita akan dipertemukan kembali semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam di bulan Maulid nantinya. Dan pemirsa Pal TV, tentu saja Mang Cek Doli dalam doakan dalam kondisi sehat walafiat seluruh pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, baik di kantor maupun di perjalanan maupun di rumah. Dan saat ini pemirsa Pal TV kita memasuki akhir-akhir ini ada musim cuaca yang cukup terik, panas ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita akan jauh dari sakit penyakit ataupun kita jauh dari rasa letih ataupun kelelahan dengan terik cuaca yang cukup memanas ini. Dan akhir-akhir ini kita insya Allah juga akan melihat sendiri ya, mudah-mudahan Palembang Sumatera Selatan tidak terjadi kahutlah ya, kebakaran hutan. Yang mudah-mudahan ini adalah bagian dari usaha kita untuk mencegah kahutlah di Sumatera Selatan. Dan pemirsa Pal TV, kalau kita berbicara tentang bulan Maulid, tentu saja umat Islam dianjurkan ya untuk bersolawat. Nah, tadi mungkin pemirsa Pal TV khususnya kepada lelaki atau muslim tadi diwajib untuk sholat Jumat, dan setiap kali kita melakukan sholat Jumat ada khutbah yang selalu diingatkan kepada khotib, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan ini ada sebuah peringatan bagi kita semuanya dan dianjurkan setiap kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kali ini kita akan membahas tema kita yaitu keajaiban solawat. Nah, seperti apakah keajaiban solawat dan seperti apakah juga anjuran solawat kepada kita sebagai kaum muslimin. Dan kali ini telah hadir studio kita akan membahas tentang keajaiban solawat, yaitu Ustadz Kemas Muhammad Ali, yang insya Allah akan kita dengarkan seperti apakah keajaiban solawat dan bagaimanakah hikmah di balik kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kali ini kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz Kemas Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawaan panas ya. Bawaan panas ya. Memang akhirnya ini cuaca agak lumayan terik Ustadz ya. Iya, luar biasa ini, luar biasa. Kemarau yang sangat cukup, udah masuk bulan kemarau, gimana Ustadz? Masuk. Ustadz juga sempat masuk rumah sakit kan kemarin. Alhamdulillah. Baru sembuh juga Ustadz ya? Iya, 4 hari. Ustadz ini vertigo tapi Ustadz. Cek Doli baru agak semalam bisa agak kena nih Ustadz, hampir kena batuk gitu Ustadz. Agak lemak udah ya. Iya, agak badan udah agak sonok gitu Ustadz. Ustadz, kali ini kalau kita lihat ini bulan 23 Safar, sebentar lagi mungkin 7 hari ataupun Jumat depan kita sudah masuk Jumat depan awal sudah. Rabiul Awal Ustadz. Nah, kalau kita bicara bulan Rabiul Awal ada bulannya Maulid Ustadz ya, bulannya kelahiran Nabi Muhammad Ustadz. Nah, ini tadi kalau kita bahas ada terkait masalah tema keajaiban sholawat Ustadz ya. Ini tema yang sangat
mematik kita Ustaz ya. Seperti apakah keajaiban sholawat? Selama ini kan ada keajaiban lain Ustaz. Ini keajaiban sholawat Ustaz. Nah, pemirsa Pal TV akan kita bahas kembali bersama Ustaz Mas Muhammad Ali. Tentu saja kami pengen mengundang pemirsa Pal TV untuk berpartisipasi aktif atau ada dialog ruang tanya jawab kami buka di 0711 di 38 di 0022 atau di WhatsApp kita di 0899 38 di 00220. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022 atau di WhatsApp kita di 0899 di 38 000220. Silakan via telepon langsung atau nanti pemirsa Pal TV juga bisa WhatsApp atau juga langsung via telepon melalui WhatsApp juga. Terima kasih pemirsa Pal TV. Insya Allah kita akan mengikuti bersama juga kegiatan cawisan yaitu ceramah dan tausiah agama Islam kali ini akan kita menghadirkan tema kita yaitu keajaiban sholawat kepada Ustaz Mas Muhammad Ali. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman. Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Pal TV yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Cik Doli yang hadir di studio dan kawan-kawan semua kru Pal TV yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur alhamdulillah. Yang pertama kita sampaikan kehadiran Allah bahwa hari ini di siang panas yang luar biasa, cuaca terutama di kota Palembang ini, Cik Doli. Panasnya ini sudah luar biasa. Kalau kita beraktivitas di luar di jam-jam cak ini masih terasa sangat panasnya. Apalagi membawaan buntu itu cepet terasa keringnya rasanya gitu. Langsung emosi ya. Emosi langsung naik itu. Langsung tapi naik kita emosi. Tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ini patut kita syukuri, tentunya mengucapkan alhamdulillah. Jadi syukurnya ada dua, ada syukur bil qauli, ada syukur bil fi'li. Ada syukur dengan ucapan, ada syukur dengan perbuatan. Salah satu syukur dengan ucapan, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Jadi kata guru ana, kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu berarti puncak dari segala pujian kepada Allah. Jadi artinya alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Jadi segala puji-pujian bagi Allah itu puncaknya ada di dalam alhamdulillah. Nah, makanya wong ustaz kalau nak ceramah alhamdulillah, khutbah Jumat alhamdulillah. Jadi kalimat itu diawali dengan alhamdulillah sebagai bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz ya. Panas alhamdulillah. Panas tetap alhamdulillah. Ya, yang walaupun panas masih sehat. Wong lain panas dingin. Kalau kita panas baik cuman kan masih sehat. Kalau panas dingin berarti sakit berarti kan. Kalau panas baik sehat. Itu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah bil qauli dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau dengan bil fi'li perbuatan bisa caranya dengan bersedekah, sholat di awal waktu, melakukan kebaikan-kebaikan itu syukur bil fi'li, syukur dengan perbuatan. Karena di saat nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita teringat berbagi, berarti kita sedang bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi termasuk wong yang dinjuk nikmat dak galak berbagi berarti termasuk kurang bersyukur itu. Maka ketika kita dinjuk Allah nikmat sehat, salanlah ke masjid, sholat berjamaah. Jangan kagetlah kena stroke, baru ngomong nak ke masjid. Oh ya aku pengen lah Ustaz, kalau sembuh nih Ustaz nak ke masjid. Ngapa Pak? Lah stroke. Lah waktu sehat dulu kemana? Kemana Pak? Iya, ngapa baru sekarang baru nak ingat nak ke masjid. Itu kan. Nah, maka syukur bil fi'li itu salah satunya dengan kita ingat dinjuk Allah kesehatan, terima kasih, langkahkan kaki ke masjid. Dan ke masjid ini lebih berat daripada ke gunung. Wong ngomong mendaki gunung itu berat, menuju Ustaz enteng. Yang berat itu ke masjid. Karena mendaki gunung itu banyak wong gunung setinggi apa baik, pacak didaki wong. Tapi rumah sebelah masjid tidak tertijak ke masjid. Tidak pernah datang ke masjid, dengar ajan dah. Ini kan lagi sibuk wong di media sosial membahas soal ajan di kuburan. Apa hukumnya ngajani mayit yang sudah, tidak usah bahas masalah itu hilafiyah. Yang nak dibahas tu wong hidup dah galak denger ajan ini nah. Wong ajan lah terpeki-peki mau azin masjid dak penuh-penuh. Bahas bae masalah itu. Telong-laung misalnya. Iya, ngapo wong masih hidup denger ajan dak tegar hati nak bahas wong yang mati. Jadi
Iya zaman ini hari ini zaman susah, jangan banyak ikut kawi, kurang-kurang bae berdebat tuh nyari yang lemak-lemak be, yang lokal. Yang lokal yang lurus bae. Yang kedua, salam sama salawat kita curahkan kepada junjungan kita Sri Tauladan umat, sosok manusia yang paling agung. Beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Jadi kata Allah, katakannya Muhammad, ana basarum mislukum. Bahwa aku ini manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun. Cuman bedanya para nabi itu dia diberikan yuha, diberikan wahyu oleh Allah, dan Allah mewahyukan kepadaku, kata Nabi Muhammad, bahwa Tuhan yang kalian sembah dan Tuhan yang aku sembah ilahukum ilahun wahid, adalah Tuhan yang satu. Faman karna yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi siapa yang pengen ketemu sama Tuhan yang siko, ini dua syaratnya. Falyamal amalan sholihan, melaksanakan amal soleh, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mempersekutukan Allah di dalam ibadah yang kita lakukan. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, tapi beliau adalah makhluk yang luar biasa. Biasa tapi luar biasa. Bayangkan seumur hidup tidak pernah nguap. Rasulullah itu, kita nonton Pal TV sejam baiklah 10 kali nguap ini. Untung baik kita tidak ada nguap lagi on. Soalnya kapan lagi off lagi nguap juga gitu. Lagi di balik layar, ya tak? Kita sejam baiklah Nabi Muhammad seumur hidup dicatat tidak pernah nguap. Rasulullah itu keringatnya harum seperti minyak kasturi. Gitu nih saja. Dari mana Ustaz tahu? Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu umur 9 tahun sudah khidmat sama Nabi Muhammad. Jadi Anas bin Malik itu 9 tahun sudah dikasihkan sama orang tuanya dengan Rasulullah untuk berkhidmat, melayani Nabi Muhammad. Jadi Anas bin Malik ini gawanya nadai keringat Nabi Muhammad dengan botol, dimasukkan untuk apa? Dipakai minyak wangi. Saking keharumnya keringat, jangan coba-coba keringat kita masam lah, aku jamin pasti itu. Jadi keringat Nabi Muhammad itu harumnya seperti minyak kasturi. Saking keluar biasanya, makhluk yang luar biasa, manusia biasa tapi luar biasa. Pemaaf, pemaafnya bukan main. Asa urusan yang dihina adalah diri beliau, dia masih memaafkan Rasulullah. Tapi kalau sudah menyangkut agama, Allah dan Tuhannya marah. Rasulullah itu apa namanya luar biasa prinsip-prinsip Nabi Muhammad. Ludahnya bisa jadi obat. Abu Bakar itu dalam gua pernah dicetuk waktu hijrah sama Nabi Muhammad ke Yastrib, dicetuk oleh ular. Begitu digigit membiru apa namanya seluruh pemuka kakinya Abu Bakar ini. Begitu Rasulullah terbangun diludahi sama Nabi Muhammad. Begitu kena ludahnya Nabi Muhammad, bisa ulo tadi mendadak menjadi tawar, langsung sembuh. Kalau ludah kita san rabies, langsung amputasi. Lemak-lemak luka dikit langsung amputasi pucuk. Iya kan, tidak sikat gigi gitu, tidak rabies sebenarnya. Jadi iya Nabi Muhammad ini manusia biasa, tapi beliau adalah makhluk yang luar biasa. Termasuk keajaiban dari Nabi Muhammad ini, beliau belum diciptakan oleh Allah, karena Nabi yang pertama kali diciptakan itu Nabi Allah Adam. Ya kan? Manusia yang nabi pula. Manusia yang pertama kali diciptakan Allah itu ya Nabi Adam. Ya Nabi lah namanya ya, Nabi Adam. Tapi di surganya Allah itu, di dinding-dinding surga itu sudah ada nama Muhammad. Itu yang disebut dengan nurnya Muhammad itu. Jadi manusianya belum ada, ibarat kita tuh. Wujud belum ada tapi udah wujudnya belum ada, lah ditempa dulu namanya. Jadi saking keluar biasanya Nabi Muhammad ini. Jadi tema kita ini tema yang luar biasa, membahas tentang keajaiban sholawat. Tadi ayatnya sudah Cik Doli bacakan. Itu sering kalau orang sholat Jumat sering dibaca. Kalau tidak pernah dengarnya, tidak pernah Jumat. Karena kalau dia sholat Jumat pasti dia dengar terus ayat itu dibacakan sama Ma'asirah. Berkali-kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Bersalawat. Ya tentu salawatnya Allah dengan kita beda. Tapi adalah intinya Allah dan Rasulnya itu, Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi wajar kalau kita mendapat cerita Nabi Allah Adam diterima ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara berwasilah dengan namanya Nabi Muhammad. Karena Nabi Allah Adam pernah tinggal di surga, dia melihat di dinding surga itu Allah Muhammad, siapa Muhammad ini? Wongnya belum ada. Jadi
kita yang sebagai umatnya Nabi Muhammad ini justru tidak pernah menggunakan nama Nabi Muhammad, tidak pernah bersolawat. Padahal kata Rasulullah, 1 kali solawat kepadaku, aku balas 10 kali. Jadi kita 1 kali bersolawat sama Nabi Muhammad, Rasulullah bersolawat 10 kali. Balik kepada kita itu. Nah, belum lagi solawat ini punya keajaiban. Salah satunya solawat ini, keajaibannya adalah mampu mengabulkan segala hajat. Benar sekali. Maka ana punya guru dulu cukup simpel. Dulu ana anggap bermain-main dia mengajarkan. Jadi kata guru ana, Ali, kalau kau pengen apa-apa gampang. Kau pegang, baca Fatihah, solawati. Pegang, baca Fatihah, solawati. Kita kan anggapnya ucap-ucap baik. Iya, hal sepele kan, pegang, Fatihah, solawati. Sampai kemudian Nana, coba dulu omongan guru aku nih, kalau bener nih, kita masih ada ragu-ragu itu kan, bener. Begitu kita pengen sesuatu hal, kita pegang, barang maksudnya, jangan pengen bini kau cekel, jadi kayak kok kaget aja bojang dengar, ojo Ustad pegang Fatihah selawat, barang, mana anak uang ngamuk uang, kalau anak uang kau jingok ibe, selawat ibe, Allah masalah ya, bini tambah parah, ngajak ribut itu namanya, enak. Nanti anak dulu pengen handphone, nanti anak pegang handphone Allah sebutnya, anak pegang, anak selawati, Fatihah, Allah masalah ya Allah takdirkan, benar cek, benar. Tak lama handphone itu di tangan anak. Ada orang datang antarkan. Macam-macam. Dan itu bukan sekali 2 kali. Bukan kebenaran kata orang, kebenaran baik Ustaz. Tidak. Tergantung niat kita juga Ustaz ini ya. Ya inamalah malu biniat. Biniat. Ada niat kita nak iklan Ustaz. Itu tadi aku kalah terus, cuman niatnya suruh iklan dulu. Iklan dulu. Oke pemirsa Paul TV, jangan kemana-mana, tetap di program kita Cawisan sesaat lagi tentang keajaiban salawat. Ini pasien saya, Mujiati, ya, dari jalur 3. Umur 39 tahun, ya, Yuk Mujiati ini. Dia punya menderita pernah ketergantungan obat juga dan alergi obat, ya. Alergi obat yang mengakibatkan lemak menumpuk semua di dalam matanya. Yang sampai mengakibatkan dia nggak bisa buka mata pun sedikit pun. Penumpukan lemak itu yang sudah di jalur melalui medis segala macam ya sudah ditempuh 13 tahun menderita ya Yuk Mujiati ini. Tapi kuasa Allah ini baru 50 hari lebih mulai menjalankan program pengobatan di sini. Kuasa Allah sekarang dulunya bola matanya kanan kiri nggak bisa dibuka. Hari ini kelopak matanya semuanya sudah bisa terbuka lebar. Walaupun respon cahaya itu masih berguyur, terus tadinya gelap total, nggak bisa buka mata, silau yang tidak tertahankan itu, ya. Nah sekarang sudah bisa bertahan, silaunya, kelopak mata sudah bisa berbuka. Semua ada prosesnya yang masih dijalankan Yuk Mujiati kita ya. Doakan mudah-mudahan selamanya sehat Yuk Mujiatinya nanti ya. Tunggu apa lagi? Sehatkan mata Anda di klinik mata Naina. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya.
Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Dari Sumatera Selatan, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu penderita penyakit mata selama 13 tahun. Saya menderita mata, saya sudah berobat kemana-mana. Di dokter, di semua orang kita juga sudah. Dan berakhir di sini di klinik Naina. Alhamdulillah walaupun sedikit tapi ada perubahan. Dulu saya ketergantungan obat. Ketergantungan obat selama berapa tahun, Ibu Ji? 13 tahun saya ketergantungan obat. Tapi sekarang ini di klinik Nainas tidak lagi ketergantungan obat, walaupun sehari-harinya agak susah, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan. Dulu bisa lihat sinar matahari, tunduk aja kamu kan selalu dulu? Susah, agak susah. Silau. Nah, ini sekarang merasa mata itu sudah lebih lebar buka, ya. Dan ini masih dalam proses. Tapi kuasa Allah, asal sabar, asal fokus pasti dapat hasil, ya. Dan saya tetap selalu optimis tuh pasien saya. Oke, sehat selalu ya. Makasih.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa PAL TV, balik lagi dengan program kita, program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Kali ini kita berada di 23 Safar 1448 Hijriah, dan kali ini bersama narasumber kita Ustadz Kemas Muhammad Ali dengan tema kita keajaiban sholawat. Nah, pemirsa PAL TV, Mang Cek dari pengen mengingatkan semua, bagi pemirsa PAL TV ingin bertanya silakan jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022 atau di WhatsApp kita di 089938000220. Silakan bagi nak bertanya maupun via WA juga kami akan jawab. Pemirsa PAL TV, balik lagi dengan program kita Cawisan dengan keajaiban sholawat ini. Kalau kita berbicara tentang keajaiban sholawat, tentu saja kita dianjurkan untuk bersolawat, baik kita dalam pengucapan dalam syahadat kita maupun juga di dalam sholat kita. Dan dalam praktek sholat kita 5 waktu, kita dianjurkan untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan tentu saja bagian solawat ini adalah bagian tentang sahnya atau tidak sholat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan bahas kembali bersama Ustaz kita, Ustaz Kemas Muhammad Ali, tentang keajaiban solawat. Ustaz, berlagi Ustaz. Kalau kita berbicara tentang sholawat, sholawat ini kan dimasukkan di dalam praktek dan kita ibadah sholat 5 waktu, setiap tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Nah, kalau kita melihat ini, berarti adalah bagaimana kita dianjurkan bersolawat ya dalam praktek sholat kita dalam dua tasyahud itu, ya. Berarti ini penekanannya adalah bagaimana untuk kita bersolawat sepanjang hidup kita dalam praktek sholat kita. Nah, kalau kita lihat apa hikmahnya, untuk bersolawat dalam setiap praktek sholat kita jadi tadi Ustaz sudah sampaikan di awal bahwa Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Mereka bersolawat kepada Nabi. Maka Allah sebenarnya mewajibkan, kalau bahasa kita ya ayyuhalladzina amanu sallu, itu kan fi'lul amr. Kalimat perintah sebenarnya. Jadi sehingga dimasukkanlah ke dalam sholat. Maka kita setiap sholat paling tidak tahiyat awal dengan tahiyat akhir kita baca solawat. Apa hikmah di balik itu? Sebenarnya salawat ini solusi dari segala masalah yang kita hadapi. Jadi maka orang-orang yang sering bersolawat itu mereka hidupnya anteng. Ya bukan berarti anteng itu katik masalah. Kita jangan salah menafsirkan. Sudah kalau itu salawat katik masalah, bukan. Oh, Nabi lagi ada masalah, apalagi kita kan. Tapi artinya orang-orang yang senantiasa melazimkan bersolawat itu dia selalu dapat jalan keluar dari segala masalah hidupnya. Pernah ada satu cerita, pernah tak Cik dulu dengar cerita orang yang bisa melunasi hutang gara-gara solawat? Belum, Ustaz. Belum ya. Jadi ada seorang pemuda, dia ini dulunya pengusaha sukses lah kalau bahasa kita itu. Ya. Bukan pengacara, kalau pengacara itu pengangguran kata acara. Juga kan ini suksesnya memang, pengusaha sukses. Jadi satu hari usahanya ini jatuh bangkrut, sehingga menyebabkan dia ini terlilit utang yang cukup banyak dari usahanya ini. Jadi pinjam sana pinjam sini, sampai akhirnya dia ini kepeningan. Sekian banyak uang yang datang bersilih ganti ke rumahnya untuk nagih utangnya. Sampai dia memutuskan natangi seorang saudagar kaya, dia minjam duit 500 dinar waktu itu untuk melunasi utang yang kecil-kecil ini. Jadi sama saudagar ini karena memang kaya raya, ninjoklah pinjaman itu. Kalau bahasa kita berapa lama kau nak minjam, misalnya 2 bulan. Ya sudah oke, 2 bulan aku balik ke. Jadi ambilnya duit 500 dinar ini tadi, dia bayari utang-utang yang kecil-kecil yang berintel-intel ini tadi, yang cak semut gatel ini tadi, utang dikit nagih terus itu kan, pening balak kan, bayar kalau sudah selesai. Sampailah waktu jatuh tempo, dia ini tidak bisa bayar hutang ini. 500 dinar tadi. Iya, ibarat kita tadi 2 bulan misalnya itu. Sudah sampai 2 bulan ditunggu tidak juga datang sama saudagar kaya ini, karena dia kesel, datanglah dia ke hakim, dilaporkan sama hakim. Akhirnya laki-laki ini dipanggil lah, di sidang, di mahkamah lah kalau itu di pengadilan. Ya. Ditanya sama hakim, bulan-bulan kau kenal dengan ini? Kenal, wahai tuan hakim, aku ada utang sama dia. Berapa banyak? 500 dinar. Benar kau berjanji nak balik ke waktunya sudah lewat? Benar, wahai tuan hakim. Ngapa tidak kau bayar utang gue? Mana aku nak bayar? Tiap hari hidup aku tambah susah. Usaha aku bukannya tambah berkembang, tambah hancur. Jadi aku tidak punya daya untuk bisa bayar utang aku ini. Kata tuan hakim, mak mana wahai saudagar, apa kau mengikhlaskan? Tidak, aku tidak kalah, tidak ikhlas aku. Pokoknya bayar. Kata tuan hakim, kalau kau tidak bisa bayar utang-utang kau, maka aku memutuskan hari ini kau ditahan, masuk penjara. Karena kau tidak bisa bayar utang-utang itu.
Begitu diponis macam ini, laki-laki ini menjawab, wahai Tuan Hakim, aku bukan tidak siap untuk kau penjara. Aku siap menerima konsekuensi bahwa aku tidak bisa bayar hutang ini, aku masuk penjara. Tapi izinkan aku balik dulu. Jangan sekarang maksudnya itu, jangan langsung di penjara. Aku nak balik dulu, nak pamit dulu sama Ayang Beb, maksudnya itu orang rumah Ayang Beb. Kan kamu kan nggak nyebut Ayang Beb. Nak pamit dulu sama orang rumah, sama anak, bahwa aku akan masuk penjara karena tidak bisa bayar hutang ini. Kata Tuan Hakim, udah bisa. Kalau aku suruh kau balik dulu, lalu kemudian kau tak balik lagi, pasti lari, ya. Siapa yang tanggung jawab? Kata Tuan Hakim, kasihlah aku jaminan. Kalau kau kasih aku jaminan, maka kau kuizinkan untuk pulang. Besok kau kesini lagi. Yo, mana nak jamin kau hutang, kita acak mayar, buntu, beda hati. Wahai Tuan Hakim, kata laki-laki ini sangko dia pening kepala dia kan. Wahai Tuan Hakim, aku menjaminkan Rasulullah. Aku menjaminkan Nabi Muhammad. Kaget Tuan Hakim ini. Apa maksud engkau menjaminkan Nabi Muhammad? Wahai Tuan Hakim, saksikan olehmu, kalau besok aku tidak balik lagi ke pengadilan ini untuk dipenjara, maka aku bukan umatnya Nabi Muhammad. Kagetlah Tuan Hakim. Kata Tuan Hakim ini, karena kau sudah menjaminkan Rasulullah, tidak mungkin aku tidak ngejuk izin. Baliklah. Baliklah besok pagi kau kutunggu di sini. Baliklah laki-laki. Begitu dia balik ke rumahnya, dia lapor sama bininya, Ayang Beb tadi, yang ngaku nih acak mayar hutang, bakal kena penjara. Mulai besok aku di penjara. Aturannya tadi aku langsung di penjara. Tapi aku minta izin sama Tuan Hakim, aku ngasih jaminan. Kaget bininya, kau jaminkan apa? Aku jamin ke Rasulullah. Maksudnya? Aku ngomong sama Tuan Hakim, kalau aku tak balik lagi, jaminannya aku bukan umat Nabi Muhammad. Nangis istrinya ini tadi. Kata bininya, wahai suamiku, karena kau sudah menjaminkan Nabi Muhammad sebagai penjaminmu, sehingga kau boleh balik, maka kita terima kasih sama Rasulullah. Kita solawat. Solawatlah dua laki bini ini. Lah tak terkeruan lagi. Berapa bilangan yang dia baca. Sampailah suami istri ini tertidur. Di dalam tidurnya, si suaminya ini bermimpi bertemu sama Nabi Muhammad. Kalau kita mimpi ketemu Nabi Muhammad itu memang benar-benarnya Cik Doli. Karena belis tidak bisa nyerupai Nabi Muhammad. Kalau kau mimpi aku misalnya ketemu Ustaz Ali, bisa jadi jin nyamar aku. Iya, misalnya Ustaz aku mimpi Ustaz, kata Ustaz aku suruh ngambil sana duit di sana. Bisa jadi jin nyamar aku. Bisa jadi. Tapi kalau Nabi Muhammad acak diserupai. Jadi kalau ngomong mimpi ketemu sama Nabi Muhammad, itu benar-benar mimpi. Benar-benar ketemu sama Nabi Muhammad. Jadi kata suaminya di dalam mimpi ketemu sama Nabi Muhammad. Disapa sama Rasulullah. Fulan bin Fulan, ngapa kau lagi sedih? Yo ya Rasulullah, aku ni terlilit utang, aku ni tidak bisa bayar utang, besok aku harus dipenjara. Kata Rasulullah, kau datangi si Fulan bin Fulan. Kalau dalam cerita itu sultan. Sultan yang didatangi ini. Kau datangi sultan itu, kau pertama sampaikan salam aku dengan sultan itu. Yang kedua, kau sampaikan sama sultan itu bahwa kau diperintahkan Rasulullah untuk bayar utang aku 500 dinar tadi. Lalu laki-laki ini dalam mimpi itu ngomong sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau dia tidak percaya sultan itu, apa buktinya? Kan bisa jadi ngarang-ngarang baik kan, minta bayar utang undang-undang. Iya. Apa buktinya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kau sampai ke sama sultan itu, dia biasa sehari sholawat 1000 kali dengan aku. Dia biasa sholawat 1000 kali dengan aku, maka sampai ke dengan dia semalam, dia ketiduran, lupa berapa jumlah yang ini cukup apa tidak 1000. Ragu dia tuh. Karena dia tertidur. Nah, kau sampai ke sama dia, sholawatnya cukup 1000 dan Rasulullah nerima sholawat. Terbangun. Bapak ini terbangun dari mimpinya tadi. Begitu dia terbangun, menjelang fajar, dia selesai sholat, dia lari, nggak di sultan tadi. Begitu nak masuk ke rumah sultan ini tadi ya, cara rumah sultan kan dijago kan rumah kita bebas manja-manja. Sama rumah sultan kan ada pengawal, ada rumah Cik Doli ada pengawal. Kati sehat kita. Iya, gaji pengawal. Cukup CCTV besok. Jadi begitu datang ke rumah sultan, diadang sama pengawal. Ngapa kau ni nak sini? Aku nak ketemu sama sultan. Dia tak ada ngomong. Pokoknya aku nak ketemu sultan. Ditolak sama pengawal dan dia, sudah, kau ni ibarat kita ni nak makan, tunjuklah makan. Dia makan, ngulang lagi nak ketemu sultan. Sampai ke pokoknya giginan, tidak galak berlari. Sampai dalam kisah ini
Pengawal ini datang, Sultan, aku lah usir lah berapa jam dia ni tertegak di apa namanya? Di pintu. Iya, di pintu ini. Apa namanya? Nak ketemu sama Sultan, ada orang gila katanya. Kata Sultan, sudah masuk. Sudah masuk. Masuklah bapak ini tadi. Begitu masuk, ada apa? Kata Sultan. Wahai Tuan Sultan, aku kesini nak nyampaikan salam dari Rasulullah. Kaget Sultan ini, kan Nabi Muhammad sudah meninggal. Kok bisa nitip salam dengan kau? Mana ceritanya? Ceritalah bapak ini, aku mimpi ketemu Nabi Muhammad. Wah, senang ini Sultan. Dalam mimpiku Rasulullah nitipkan salam untuk engkau. Wah, senang. Si Sultan ini tadi kan, terima kasih. Yang kedua sama Nabi Muhammad, kau disuruh bayar utang aku. Wah, si Sultan. Cak macak kau ini ngarang ini, ngarang kau ini. Tidak mungkin. Kalau memang kau mimpi ketemu sama Nabi Muhammad, karena dia ragu Sultan, sudah minta bayar hutang tadi kan. Apa buktinya? Biar aku percaya bahwa kau benar-benar mimpi ketemu sama Nabi Muhammad. Dijawablah oleh pemuda tadi. Laki-laki ini tadi, wahai Tuan Sultan, kata Nabi Muhammad, kau tiap hari baca sholawat 1000 kali. Dan semalam kau lupa. Apa kebilangannya cukup 1000 apa tidak? Nangis Sultan itu Cik Doli. Nah, kita yang cerita lagi lah nak nangis ini, saking keharuan. Bagaimana Sultan ini tidak percaya bahwa dia memang setiap malam sholawat 1000 kali. 1000 kali. Dan dia tidak pernah ngasih tahu sama pengawalnya, sama bininya sekalipun bahwa dia ngamal ke sholawat itu. Sehingga dia menjamin tidak ada orang yang tahu kalau dia bersolawat 1000 kali kecuali Nabi Muhammad. Karena setiap solawat kita kan Rasulullah balas, berarti Rasulullah hidup kan, tidak ada meninggal. Rasulullah itu tahu kalau kita solawat. Jadi kalau kita baca solawat berapa kali Rasulullah tahu. Maka Sultan ini kaget. Bagaimana mungkin aku tidak percaya sama wong ini? Kok dia bisa tahu bahwa aku baca solawat 1000 kali? Benar ini. Benar dia nih bahwa dia nih ketemu sama Nabi Muhammad. Dibenarkan mimpinya. Iya, baliklah Sultan ini ke dalam, diambil duit nah ini 500 dinar untuk kau bayar utang. Ini 500 dinar lagi aku hadiahkan untuk kau karena kau sudah nyampaikan salam dari Nabi Muhammad. Oh, baliklah dia bawa duit 1000 dinarnya tadi. Dia nak ngejar ke pengadilan. Karena dia harus balik ke penjara pagi itu. Dia ambil duit 1000 dinar tadi, dia lari. Begitu dia lari, nak nemui Tuan Hakim, tengah jalan ketemu sama Tuan Hakim ini tadi. Uji, nah Tuan Hakim, aku tak jadi di penjara, apa? Aku nak bayar utang. Uji Tuan Hakim, tak usah kau bayar. Biar aku yang bayar utang kau. Oh, kaget ini, ada apa wahai Tuan Hakim? Kata Tuan Hakim, aku terima kasih. Gara-gara kau, aku semalam mimpi ketemu Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, kalau aku bayar utang kau, urusan aku di akhirat kaget, dimudahkan sama Nabi Muhammad. Wah, senanglah. Datang nak gari yang punya utang. Begitu nak gari yang ngutangilah datang pula. Ketemu. Nah, ketemu beneran, kata Tuhan Hakim. Aku nak bayar utang si bulan ini. Biar aku bayarnya, biar tidak sama jaro. Kata wong ini tidak usah dibayar. Wahai Tuhan Hakim. Nah, kenapa? Kaget bapak ini. Ngapa kau dah galak dibayar? Kemarin kau nak nuntut minta bayar. Kata bapak yang punya ngutang saudagar ini tadi, aku terima kasih. Gara-gara kau, semalam aku mimpi ketemu Nabi Muhammad. Dalam mimpiku Rasulullah menyampaikan, kalau aku ngelunasi hutang kau, urusan aku di akhirat dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpeluanlah bertiga ini tadi, Masya Allah. Lunaslah hutangnya tadi, tidak jadi dia bayar, bahkan dia mendapatkan duit dari Sultan ini tadi. Itu keajaiban daripada sholawat. Yang saya bilang tadi menyampaikan segala hajat kita. Salah satunya adalah melunasi kita punya utang. Ini yakin aku yang nonton nih, banyak utang kalau ini. Mulai ini sholawat kalau ini. Jadi jangan enggan tidak bersolawat. Oke, saat kita tahan dulu, ada iklan lewat dulu. Oke. Makanya tadi di ayat tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi kita memang sudah diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu shallu. Wahai orang-orang yang beriman, shallu. Itu kalimat filul amri. Sholawatlah kamu. Oke, sekarang kita tahan dulu. Oke, pemirsa Pal TV, keajaiban sholawat kita akan bahas kembali setelah jeda yang satu ini, tetap di Cawisan.
talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu ya Rasulullah, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya jika keajaiban sholawat itu akan selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad ya. Pemirsa PAL TV, kita akan membahas tema kita hari ini, keajaiban sholawat di program Cawisan kita. Silakan, kami akan membuka tetap di tanya jawab kita di 0711 di 38 di 0022 atau di WhatsApp kita di 089938 di 00220. Dan kita berada di segmen terakhir. Mudah-mudahan ini kita akan menambah rasa keimanan kita, juga tambah untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Dan kita akan membahas bersama Ustaz kita, Ustaz Kemas Muhammad Ali, keajaiban salawat. Ustaz, balik lagi tentang salawat Ustaz. Kalau kita tadi Ustaz membahas masalah salawat tadi adalah keajaiban tadi Ustaz sudah tampilkan luar biasa Ustaz, tapi saya pengen menetes air mata kita Ustaz ya. Begitu hebatnya salawat kepada Nabi Muhammad Ustaz. Dan pertanyaan sekarang Ustaz, apakah hukuman Ustaz, atau juga apakah ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah bagi orang yang enggan bersalawat ketika nama Nabi Muhammad disebutkan di dalam segmen ataupun di setiap acara maupun kita ketika mendengarkan majelis dan sebagainya. Ya, jadi wujud dari kita mencintai seseorang itu kan adalah sering kita sebut namanya. Benar. Kita cinta dengan bingkai kita sebut terus nama kita. Ya, kita cinta dengan apa selalu kita sebut terus macam itu. Maka wujud cinta kita sama Nabi Muhammad itu adalah dengan kita sering menyebut nama Rasulullah, itulah disebut dengan sholawat. Maka ketika kita tidak menyebut nama Nabi Muhammad, berarti kita tidak menunjukkan rasa cinta kita. Sedangkan Allah ngomong, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah, katakan ya Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallah," kalau kalian untuk meraih cinta Allah, fattabi'uni. Cintai. Melok yaku. Ya, melok yaku. Lama mana kita nak melok Nabi Muhammad kalau kita dewek bersolawat lagi enggan. Berarti kalau kita tak galak bersolawat sama Nabi Muhammad, ya yang jelas dalam ayat tadi Allah katakan berarti kita tidak dicintai oleh Allah. Maka ketika kita sering bersolawat sama Nabi Muhammad, saat itulah kita mendapatkan cintanya Allah. Karena Rasulullah dicintai Allah. Sama anak pernah Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syihab. Beliau ngomong sama anak, "Ustaz Ali, anak cinta sama antum karena Habib Mahdi cinta sama antum." Kata Abu Habib Umar. Berarti cintanya Habib Mahdi ini tadi dengan anak mendatangkan cintanya Abu Habib Umar kepada anak. Jadi kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini dicintai oleh Allah, jadi maka kita melok tegeret, melok temelok kalau bahasa itu barat minyak wangi temelok temambunya macam itu. Seperti ada nyium tangan Ustaz. Nah, kira-kira melok mambu kita beli minyak wangi dah buntu soalnya kan. Jadi berkat salaman tadi lengket minyak wangi Ustaz tadi kan. Lengketlah di tangan kita melok mambu Ustaz. Apa koncak mambu minyak Ustaz Ali. Rupanya habis salaman. Kira-kira macam itu bahasanya. Jadi ketika kita tidak dicintai sama Allah, ya mana lagi kita? Kita meraih cintanya Allah wong hidup masih mencelai, apalagi kemudian tidak dapat cinta dari Allah. Maka sholawat itu bahasanya wajib kita rutinkan untuk kita meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat ini banyak, Doli, ada sholawat sajaratun nukun, ada sholawat naria, ada sholawat umi. Nah ini hari Jumat. Anda dapat ijazahnya baca sholawat umi. Habis asar. Habis sholat asar ini jangan lupa baca 80 kali. Itu fadilahnya ngampunkan dosa selama 80 tahun. 80 tahun. Yang nunjuk ijazah Habib Umar Abdul Aziz, Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz memberikan ijazah namanya sholawat umi. Ana dapat langsung dari Habib Mahdi. Habib Mahdi dapat langsung dari Habib Umar. Jadi rentetan sholawat itu ijazahnya maksudnya. Luar biasa. Jadi baca sholawat umi hari ini 80 kali. 80 kali. 80 dan kali. 80 tahun akan diampun dosa. Ampun ke dosa 80 tahun. Hidup lagi belum tentu kita nyampe 80 kan. Ini diampunkan Allah. Jangan pula 80 tahun Ustaz ya. Ya jangan pula kita berpikir macam ini. Kalau macam itu habis selawat munah-munah we. Kita ni kadang kan payah di Palembang ni kita ngajar ke macam ini masa kita ni kan punya dosa-dosa yang kita tidak paham Cedoli. Puasa Arafah 2 tahun diampuni. Yang kita tidak sadari kita itu juga yang macam itu nah maksudnya. Wong ni kadang kan payah. Sudah kalau macam itu kaget juga be komentar wong kayaknya. Sudah selawat be nguna-nguna terus be kita bisa asar baca tidak ada pula macam itu. Iya kalau kamu sampai. Kalau tidak sampai ke Jumat depan mati.
Mati dalam saat su'ul khotimah, bukan husnul khotimah. Jadi bukan macam itu cara kita memahami apa namanya Ini amalan adalah menuju ke guru-guru. fadilahnya Ustaz. Benar. Oke, Ustaz. Ustaz, kalau kita kembali bicara selawat Ustaz ya, kalau kita membaca Al-Quran kan biasanya harus berwudu dan sebagainya dalam keadaan suci Ustaz. Ini bagaimana tentang masalah dalam kondisi Disitulah apapun, hebatnya Ustaz? amalan selawat ini. Jadi kalau kita nak solat kan nak wuduk dulu, baca Quran nak wuduk dulu, nak solat nak nunggu waktunya. Kalau solawat kapan baik? Duduk, guling, tengkurap, berlari, berjalan sambil masak, sambil bebas nak wuduk, nak tidak wuduk. Jadi salah satu kehebatan solawat itu bisa kita baca kapan baik. Kapan saja. Dan keberkahannya tetap kita dah dapatkan. Jadi itu keberkahan dari solawat itu. Dalam kondisi apa Ustaz ya? Dalam Mesti dalam kondisi di majelis maupun sholat Ustaz ya? Di dalam majelis dan kondisi suci itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Tapi dalam kondisi apapun kita tetap bersolawat. Tetap bersolawat sama Nabi Muhammad. Apalagi dalam keadaan kondisi bermasalah. Dalam kondisi suci bersih itu udah luar biasa sekali. Apalagi ini hari Jumat. Hari Jumat ini hari yang paling baik buat kita dawamkan solawat. Jadi tidak ada amalan di hari Jumat ini yang paling dicintai Allah kecuali solawat sama Nabi Muhammad. Nah saat di segmen terakhir Ustaz, mungkin kita kan dalam sebentar lagi akan menghadapi bulan Maulid Rabiul Awal. Ustaz, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim untuk mencintai dan bahkan saat ini lebih dekat kepada Rasulullah? Baik, sebagai pesan terakhir dari saya, bukan terakhir nak mati maksudnya itu. Terakhir-akhir ini nah akhir acara ini. Ini kayak payah pula ngomong pesan terakhir ini tadi. Yang iya nak laju langsung itu. komen. Maksudnya pesan di akhir acara ini. Maksudnya itu sebelum ditutup saya berpesan kepada para pemirsa PAL TV dimanapun berada, sebentar lagi kita akan masuk bulan Maulid. Nah, berkahnya kita di Palembang ada istilahnya Maulid Arba'in. 40 hari, 40 malam. Lalu kemudian disambung dengan Maulid Isrin 20 hari. 20 lagi berarti 60 hari. Maka Ustaz Abdul Somad pernah ceramah di Palembang, kalau orang Palembang ini masuk neraka lah keterlaluan. 60 hari diajak memperingati salawat Nabi Muhammad. Apa namanya? Maulid Nabi Muhammad. Maka saya menghimbau kepada para pemirsa PAL TV terutama yang berada di Kota Palembang, malam Jumat nanti iftitah Maulid Arba'in, pembukaan. Maulid Arba'in, hadiri kalau bisa selama 60 malam itu jangan kita lewatkan. Berpindah dia dari satu majelis ke majelis, dari satu masjid ke masjid, ikuti dan dengarkan ceramah-ceramah Mu'izzatul Hasanah dari guru-guru kita yang bercerita tentang Nabi Muhammad. Bayangkan 60 hari, 60 penceramah berbicara tentang Nabi Muhammad, kata yang sama, seluruhnya berbeda. Kalau saking kehebatnya Nabi Muhammad itu, maka datangkanlah atau raihlah cinta Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mencintai Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau kalian ingin dicintai oleh Allah, melok iaku kata Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz ya. Jadi kalau kita pun tidak bisa menghadiri dalam 60 hari, paling tidak ada satu hari yang kita paling tidak buka dengan nutupnya lah, paling melok pembukaan, melok penutupan. Luar biasa sekali Ustaz ya. Jadi kita akan merasakan bagaimana vibes-nya atau keajaiban salawat itu Ustaz pada diri kita Ustaz ya. Dan pemirsa PAL TV tadi sudah dipesan Ustaz ke Mas Ali juga bagaimana kita harus untuk mendawamkan salawat itu di setiap kehidupan kita dan dalam kondisi berdiri tegak Ustaz ya, dalam kondisi tidur bahkan Ustaz ya, bebas dan ini adalah merupakan ada anjuran yang sangat luar biasa sekali tanpa juga harus bersuci. Dan kalaupun Anda bersuci dalam kondisi yang betul-betul dalam kondisi bersuci lebih baik lagi Ustaz ya. Dan itu insya Allah mudah-mudahan akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Nabi Muhammad juga. Saat ada pesan-pesan terakhir Ustaz sebelum kita menutup Ustaz, dan juga mungkin pemirsa PAL TV baru bergabung Ustaz, sebagai kesimpulan kita Ustaz, gimana Ustaz? Kesimpulan daripada penutup kita sore hari ini, salawat pengabul dari segala hajat dan keinginan kita dan mengatasi segala masalah yang kita hadapi. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan insya Allah kalau punya masalah langsunglah salawat kepada Nabi ada Muhammad. Kepengenan salawat, langsunglah berwasilah kepada Nabi Muhammad. Ada kepengenan, ada pengen tak jodoh, ada yang belum nikah, kamu ketua bujang merangkap bujang tua, banyak-banyak salawat. Insya Allah langsung boleh bini bulan Maulid. Termasuk juga bulan buntu nih Ustaz ya. Oke pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, syukur kasiran Ustaz ya telah hadir di studio Ustaz ya. Mata'anallah bitulahiyati Ustaz, paling sehat selalu Ustaz ya. Dan pemirsa PAL TV tadi telah kita dengarkan seksama nasihat yang luar biasa di dalam cawisan kita ceramah dan tausiah agama Islam ini dengan tema kita keajaiban salawat. Dan pemirsa PAL TV, mari kita renungkan di hari Jumat ini dengan hadis riwayat Baihaqi, perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat
Karena sesungguhnya salawat ke umatku diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Siapa saja yang paling banyak bersolawatnya, maka ia menjadi orang yang paling dekat kedudukannya dariku nantinya. Dan marilah bersama-sama pemirsa PAL TV, mari mulai sekarang, mulai detik ini, mulai hari ini juga ya, mari kita dawamkan, mari kita ikhtiarkan, mari kita sosialisasikan, mari Palembang bersolawat untuk diri kita, untuk keluarga kita. Mari kita ajak anak, istri kita, keluarga kita, mari kita biasakan untuk bersolawat. Insya Allah keajaiban ya, solawat akan menghampiri diri kita, menghampiri keluarga kita, dan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah. Dan mudah-mudahan juga Palembang akan selalu berdamai dengan salawat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan marilah kita sambut bulan Maulid nantinya dengan bulan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pemirsa PAL TV, jangan lupa saksikan terus program kita, program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4 hanya di PAL TV. Memang punya kita. Dan akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cawisan cahaya iman, ceramah dan tausiah menenangkan. Cawisan penyejuk hati, dalam setiap kata penuh arti. Langkah kita kadang terlupa arah hati mulai Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan PAL TV yang pertama kali. Wih, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita.
Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
Ya. Jadi cak mana nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mi. Nyampe ke niat baik. Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mi Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak. Nak ngelamar Mi. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi! Modelan cak kau nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia? Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencap putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek itu. Setuju Mami. Oi, jingo apa dia nih caknya butuh diserang banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lagi? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Maaf baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Bagus apa dia? Dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry Dah. Pokoknya Mami senang. Pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, Nak, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mbak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini ganti. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku lanak tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Menggal memang males. Muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Tadi aku nak melamar sama Bapak Mbak Mi. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran tadi. Itu ya. Udah. Sabar.
ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Oi Kak, ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga udah kalah kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Yo, pokoknya kita harus bagi dua harta gono gini nyo. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Tadi kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Hei, banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam ku bawa. Bagi dua. No, kau baca bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih ribut-ribut ini? Sibuk gono gini.
Pening pala aku dengernya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau, Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Selesai kawian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Daniel. Maria pula. Ya, Non. Di sini kau rupanya. Pada sini rumah biar aku nak kuliah. Ya, siap. Sekarang, Non. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Ya Ron. Pelangak pelongo, melo aku pergi. Oh, iya Ron. Daniel ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Talk Show
seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kecam berantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Woi, Mak. Woi, pergi kuliah. Kuliah kah? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kaki di luar, jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria, bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro, mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar Subuh, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu habis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo boloset habis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Dengar gak kau tuh kalau diomongi, jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal WiFi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti gak kalau diomongi itu? Ngerti gak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah Mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong nunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kalau pengen orang dewasa, beg itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kok. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini Mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ke tagihan rumah. Nggak banyak Maria, cuma 5 juta, ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15. Bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal
Tanggal 20 bayar semester kau nongkrong wifi ngopi kau sama kawan-kawan kau si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa tuh kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25 jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Ya galak kau? Enggak. Kuliah kau, enggak galak jadi orang dewasa? Enggak. Aku jadi budak kecil, Be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu, Mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah, dewasa ada kau? Hai, Maria. Lari ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lebak balik TK lagi. Pengobatan Nur Hidayah kini telah hadir. Pengobatan Nur Hidayah merupakan pengobatan yang dikenal luas dengan model pengobatan yang memanfaatkan ramuan tradisional. Pengobatan Nur Hidayah menangani berbagai keluhan vitalitas dan keperkasaan. Ramuan tradisional dan herbal pengobatan Nur Hidayah mampu mendongkrak stamina Anda. Pengobatan Nur Hidayah dikembangkan dengan berpijak pada tradisi pengobatan leluhur yang dikemas secara modern dengan mengedepankan pelayanan yang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan klinik Nur Hidayah membantu mengatasi penyakit diabetes, kolesterol, asam urat, stroke, gangguan vitalitas dan komplikasinya. Dengan metode akupresur Stavanger atau menekan kepada inti saraf yang menuju kepada penyakit dan dipadu-padankan dengan ramuan herbal yang sudah dikemas secara instan berbentuk kapsul. Di Rumah Pengobatan Nur Hidayah, kami memiliki fasilitas terapi yang modern, pelayanan yang ramah, penanganan yang serius, serta ditunjang dengan proses pengolahan ramuan herbal yang higienis. Pengobatan Nur Hidayah menggunakan metode terapi medionsi atau bedah otot sebagai pengembangan yang mutakhir dari akupresur stick finger. Metode medionsi adalah cara baru pengobatan dengan proses pemijatan yang dipusatkan pada syaraf-syaraf dan membetulkan otot-otot yang tersumbat. Metode ini tanpa menggunakan alat apapun. Proses terapi berlangsung kurang lebih 30 menit. Anda langsung bisa merasakan khasiatnya, karena di pengobatan Nur Hidayah, Anda akan ditangani terapis-terapis handal. Selain menangani keluhan vitalitas dan keperkasaan, pengobatan Nur Hidayah juga menangani berbagai penyakit lain seperti vertigo, asam urat, prostat, dan diabetes. Berbagai keluhan tersebut juga ditangani dengan racikan khusus bahan herbal alami yang sudah dikemas secara instan dan sudah mendapat lisensi dari Departemen Kesehatan dan MUI. Pengobatan Nur Hidayah, kepuasan Anda, kebahagiaan kami.
keluarga besar pengobatan Nur Hidayah siap membantu mengatasi masalah penyakit Anda. Ya pemirsa, menarik sekali tayangan yang baru saja kita saksikan, itu menggambarkan bagaimana proses terapi ya di Klinik Nur Hidayah, dan itu jelas, tetapi perlu kita perjelas lagi nih dengan saya berbincang-bincang bersama Bapak Yono Gumilang. Baik Pak Yono, itu tadi saya tertarik untuk proses terapi dulu ya. Tadi kan terapi dan herbal nih tema kita. Terapinya dulu yang kita akan bahas ini. Ini terapinya tadi namanya medionsi. Medionsi ataupun bedah otot ya. Ataupun bedah otot. Tetapi kok saya nggak melihat ada acara bedah atau operasi di sana ya. Cuman adanya proses terapi aja. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya apa nih bedah otot itu? Bedah otot ini adalah medionsi. Ini adalah perkembangan dari proses ataupun terapi akupresur ya. Di mana akupresur ini penekanan kepada inti penyakit ya, inti saraf yang menuju kepada penyakit tadi. Nah, pembedahannya ini kalau misalkan saraf yang tidak berfungsi secara otomatis dia biasanya kencang. Nah, kencang seperti itu nanti kami pressure atau di pressure gitu, kita terus penekanan dan kita urut biar relaksasi, biar rileks lagi, dan akhirnya nanti kembali lagi saraf-saraf yang tegang menuju sampai kepada sarafnya mulai lentur kembali. Nah, ini proses terapinya seperti itu. Bahkan ke semua penyakit, baik itu nanti diabetes ya. Kalau diabetes lebih kepada pankreasnya yang kami betulkan saraf-sarafnya. Kalau lambung otomatis ke lambungnya ya, ataupun di bagian ulu hati itu juga sangat penting sekali. Bahkan kalau misalkan kolesterol biasanya banyakan di pundak. Ya. Kalau misalkan asam urat ini persendian-persendian yang dimana di dalam persendian ini kurang menyuplai dalam arti hal di sini pelumas-pelumas tidak bisa masuk karena terhambat oleh zat purin yang menyumbat tadi. Makanya disinilah gunanya terapi. Banyak sekali yang ternyata hanya konsumsi obat saja sudah bertahun-tahun, bukannya sembuh malah kambuh ya. Jadi disinilah letaknya bahwa ternyata dibutuhkan penanganan ataupun dibutuhkan terapi untuk memadupadankan tadi. Bukan hanya obat saja. Di saat Anda sering sudah minum konsumsi obat tapi bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Nah, ini kenapa? Kan perlu dipertanyakan. Bukan obatnya yang kurang top chair, bukan obatnya yang kurang manjur, tapi penyumbatan yang di dalam tubuh Anda ini belum ditangani ataupun belum dibuka. Kalau sudah menyumbat, ibaratnya selang ini ada penyumbatan, ini perlu disingkirkan, dibuka. Nah, inilah fungsi terapi di Klinik Nur Hidayah ini sebagai pelancar peredaran darah, sebagai perelaksasi saraf yang tegang, biar lentur kembali, biar rileks kembali, apalagi terutama bagi yang hipertensi. Biasanya tegang sekali di bagian pundak dan belakang kepala, ini perlu ada relaksasi. Dan bahkan kalau misalkan vertigo, nah vertigo ini suplai peredaran darah yang masuk kepada otak ini kurang, makanya kadang-kadang merasa ngelier, pusing, muter-muter ya. Nah, ini perlu ada pembukaan tadi. Nah, ini fungsi terapi yang alhamdulillah terapi dan herbal ini sangat cocok sekali dipadu-padankan untuk mencapai penyembuhan yang sempurna. Baik. Begitu, Mbak. Baik, artinya di sini pasien itu tidak boleh hanya minum herbalnya aja ya dari klinik ini. Jadi harus dengan terapi, atau kalau saya maunya terapi aja nggak mau herbal misalkan, nggak boleh juga. Jadi harus dipadu-padankan. Satu paket berarti. Satu paket, betul sekali. Jadi terapi dan herbal ya pemirsa. Nah, tadi Anda sudah mendengar penjelasan dari Bapak Yono bahwa ini medionsi atau bedah otot, tetapi bukan berarti otot Anda itu dibedah-bedah, tidak, tetapi dengan metode akupresur dan digabungkan tadi dengan pijat tradisional, kelihatannya ada urut begitu ya. Karena begini, Mbak, di saat sudah penekanan, kalau sudah penekanan ini butuh relaksasi. Relaksasinya itu pengurutan. Jadi setelah penekanan kami diurut ya, kami pengurutan. Nah, ini adalah perpadu-padan tadi dari terapi tradisional dan terapi modern. Kita angkat telepon Baik, dulu silakan. ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu Sri. Baik, Ibu silakan. Ini silakan Ibu. Itu kan udah 4 bulan ini kan sakit kepala, pertamanya stroke. Oh, dari stroke ya, Bu? Pertamanya stroke ringan. Ringan, Ibu. Stroke ringan, terus sampai sekarang itu kan udah ke dokter terus, jadi setiap obat habis, obat habis kontrol terus. Tapi sampai sekarang kenapa ya pusingnya itu nggak pernah berhenti, sakitnya terus pusing. Baik.
Maaf Ibu, sebelumnya hipertensinya tinggi Bu? Tekanan darahnya tinggi, Bu? Tekanan darahnya? Darahnya enggak. Oh, enggak tinggi. Ya. Hipertensi dari apa, Ibu? Apa Stroke-nya tadi? apa dari kolesterol? Itu ya kolesterolnya tinggi. Iya. Terus suami saya emang punya penyakit gula, Pak. Oh, penyakit gula juga ya Bu ya? Tapi penyakit gula itu udah ada 13 tahun. Terus yang 4 bulan ini dia pusingnya kena separuh itu kemarin kan stroke yang kanan. Betul cuman Bu. Udah bisa kemana-mana, cuman sampai sekarang yang nggak pernah sembuh itu pusingnya Pak. Pusingnya ya Bu, baik. Ya. Jadi seperti ini Bu ya, karena dari tadi gula, yang pertama gula ini kan menyumbat, apalagi kolesterol. Kalau untuk pusing, biasanya kolesterol yang terlalu tinggi Bu, ini suplai peredaran darah yang menuju kepada otak, ke kepala ya Bu, ini kurang lancar dari penyumbatan kolesterol. Nah, ini kalau hanya tadi saya katakan kalau hanya obat dan obat saja ini tidak mampu untuk menggelontorkan ataupun membuat peredaran darah lancar lagi. Bagaimana caranya? Harus ada penanganan. Nanti kalau di kami Bu, bagian leher belakang itu nanti yang kami terapi secara rutin. Ya, itu di situ lebih dominasinya di situ Bu. Insya Allah banyak sekali yang sudah vertigo akut, sakit kepala terus-terusan, ini alhamdulillah bisa kok untuk disembuhkan. Kok ini sampai ke mata Pak ya Pak? Jadi suami saya itu kalau siang itu nggak bisa ngelihat matahari Pak. Iya, jadi terlalu ini ya Bu ya. Jadi bingung kemarin pergi cuman ya sekitar sini aja nggak bisa pulang Pak. Gelir ya Bu, dia pusing ya Bu. Baik. Gitu. Karena gula itu penyerangannya kepada seluruh saraf Bu. Saraf mata ya, saraf vitalitas. Ini sudah pasti, kedua paket ini kalau gula pasti saraf vitalitas, saraf mata. Makanya kalau misalkan terkena gula, apalagi tadi ada komplikasi dari gula, komplikasi mulai kolesterol, nanti mengundang lagi asam urat dan yang lainnya. Mumpung masih bisa tertangani Bu ya, nggak ada kata terlambat. Insya Allah bisa semua diatasi Bu. Ya, silakan bisa datang di bawah nanti suami Ibu ke tempat kami untuk menyampai pengobatan maksimal ya Bu ya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami bersama Klinik Nur Hidayah ya. Tema kita adalah terapi dan herbal atasi diabetes, kolesterol, asam urat dan komplikasinya ya. Baik, tadi ada Ibu Sri kelihatannya sakit suami tercinta dan ini sakitnya itu stroke, tapi sekarang tuh udah sering pusing-pusing gitu. Pusingnya itu ya. Nah, itu karena komplikasi tadi apa diabetes sama kolesterol. Nah, ini kan tadi juga disampaikan ada apa namanya? Pusing, ada penyumbatan di sini. Mungkin bisa jelaskan ya Pak Baik. ya? Jadi seperti ini Mbak Fia. Di saat orang sudah terkena tadi kolesterol yang sangat tinggi, dia kolesterol ini kan lemak darah. Lemak itu kalau didiamkan itu menggumpal. Nah, dari gumpalan ini akhirnya menyumbat yang menuju kepada saraf-saraf sensorik ataupun yang suplai kepada otaknya tadi. Makanya suka pusing, gelir. Nah, biasanya kalau pusing gelir bisa ada dua. Ya, kalau ini sudah jelas Ibu ya, tadi dari kolesterolnya. Kalau misalkan tidak kolesterol bisa terjadi karena ada lagi indikasi lain. Kalau misalkan ternyata Anda di rumah, saya ngelir tapi kolesterol nggak tinggi. Ini kenapa? Gitu kan? Ada juga pertanyaan seperti itu. Nah, ada yang seperti tadi ternyata bisa ngelir ataupun vertigo. Ini karena komplikasi dari lambung. Oh iya. Jadi lambung yang sudah terkena, asamnya naik, akhirnya asam ini menutup ataupun lari kepada kepala tadi ya. Makanya sensorik motorik dan peredaran darah yang menuju kepada suplai oksigennya kurang. Nah, di situ pun terjadi akhirnya vertigo. Ya, ini juga harus hati-hati yang mempunyai penyakit lambung ya. Jadi penyakit lambung juga bisa berpotensi kepada vertigo, pusing kepala dan kadang-kadang uang gelir-gelir dan sebagainya. Nah, ini harus diwaspadai juga, Mbak. Nah, tadi katanya dengan penglihatan juga sudah bermasalah ini ya. Kelihatannya sudah menatap matahari itu sudah tidak kuat, ya. Baik. Nah, ini juga bisa dibantu ya untuk Alhamdulillah untuk di kami. Kalau komplikasi dari diabetes itu mata glukoma, itu karena penyebabnya apa? Gula yang naik akhirnya menjadi glukoma menutup ya, ataupun kepada mata itu sendiri. Jadi penglihatan otomatis kabur, burem dan sebagainya. Nah, ini kalau didiamkan, tidak ada penanganan sampai kepada kebutaan.
gitu Jadi ya. titiknya ini nanti tertutup semuanya. Jadi retina sebagainya ini nanti tertutup. Jangan sampai ini Jangan sampai terjadi. Makanya harus segera diterapi. Nah, silakan datang ke Klinik Nur Hidayah Ibu ya. Kan bukanya setiap hari dari jam berapa Pak Yono? Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Dan bahkan kalau misalkan ternyata oh Pak, saya jam 5 sore kok tanggung ya. Pulangnya pas jam 5, silakan nanti bisa telepon, janji dulu kami akan tunggu. Jadi kami memberikan benar-benar servis full ya, untuk Anda ada servis juga. Di samping tadi ada kartu garansinya juga. Jadi mungkin nanti kita jelaskan untuk kartu garansi. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya, dengan Ibu Dwi ya Bu? Ya. Dan Bapak Yono ya? Ya, silakan Bu, monggo. Begini, ibu saya itu kan menderita PET. Kalau dari diagnosanya itu darah tinggi. Oh, darah tinggi, hipertensi ya Bu? Hipertensi, terus sudah sering ke dokter, tapi misalnya ini turun, nanti naik lagi. Seperti itu. Nah, untuk kalau perlakuan terapinya itu seperti apa ya Pak ya? Baik, baik Ibu. Itu aja yang ditanyakan Ibu? Iya. Baik. Boleh ditutup ataupun langsung boleh ya Bu ya? Jadi seperti ini Bu. Ditutup dulu boleh, teleponnya ditutup aja Ibu dulu, Dewi. boleh ya Bu? Iya. Baik. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Bu Dewi jelaskan Pak Yono. Silakan. Baik. Jadi hipertensi ya. Oke. Hipertensi ya. Hipertensi ini adalah satu penyakit yang larinya kepada awal-awalnya memang biasanya kadang yang pertama dari pola pikir ya, psikis yang terlalu tinggi banget, akhirnya terpressure, nah menjadikan tadi. Ataupun banyak yang memang rata-rata di dalam tubuh itu ada potensi kepada darah tinggi karena ya terlalu cepat marah itu kan ininya. Nah, kalau darah tinggi ini biasanya rata-rata yang terkena itu di saraf belakang ya. Saraf belakang kencang sekali. Itu sudah pasti. Kalau kami sering napi ini bagian belakang itu sarafnya kencang sekali. Nah, ini yang perlu dilenturkan. Jadi setelah lentur kembali lagi ini insya Allah darah tinggi akan turun kembali dan nanti dari herbalnya akan kami berikan khusus untuk Togaten ya, untuk menetralisir kadarnya yang ada di dalam hipertensi ini biar turun total, biar sampai sembuh. Nah, ini yang kadang-kadang ada satu tadi statement bahwa minum obat-obat terus kok nggak sembuh-sembuh sih, kenapa? Nah, karena tadi perlu ada penanganan, bukan hanya obat saja. Kalau obat saja belum sampai kesembuhan maksimal tentunya. Tapi kalau ada penanganan, ada obat, ya. Jadi satu paket ini, satu dipadu-padankan, insya Allah akan sembuh total. Silakan ya Bu ya, bisa langsung datang untuk sampai kesembuhan yang maksimal, biar jangan turun naik, ya. Jadi nanti turun terus dan seterusnya sembuh total. Amin. Baik, Iya. amin ya untuk Ibu Dwi yang ada di Klaten. Ini ibunya mungkin bisa diajak saja ke Klinik Nur Hidayah. Nah, ini kalau ibunya Ibu Dwi ini sudah ke medis, pastinya kan ada obat-obatan yang harus dikonsumsi nih ya Pak Yono. Betul. Nah, bagaimana untuk herbal ini bisa dipadu padan untuk mengkonsumsi? Baik, baik. Kalau untuk di Klinik Nur Hidayah ini sangat ini sekali ya. Jadi bisa dipadu-padankan dengan obat-obat medis ataupun apa, tapi di jeda 1 jam. Kenapa 1 jam? Jadi biar saling bekerja masing-masing. Misalkan medisnya silakan bekerja dulu ataupun kami untuk herbalnya ya, biar bekerja dulu. Insya Allah yang terpenting intinya adalah tujuan utama pengobatan ya. Jadi tidak ada kontradiksi kok di sini. Baik ya, dan ini bisa lepas nggak dari obat supaya bisa terkontrol terus untuk hipertensi ya, karena tadi boleh mengatakan kalau nggak minum obat ini naik lagi, gitu. Ya. Tapi sebentar nanti dilanjut. Kita terima telepon berikutnya dari Ibu Nini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Bu, saya mau tanya, Oke, kalau monggo, Bu. asam lambung, Iya Bu. biasanya apa ya? Terus kok di badan tuh terasa Lemas. dan apa keringat dingin terus. Gitu. Keringat dingin terus dada sering sek-sekan Bu ataupun senit-senit ya Bu? Kalau perut mual. Perut mual ya Bu, diisi. Sampai kepada pusing nggak Bu? Sering pusing sebelah ataupun migrain? Enggak. Oh enggak ya, baru ini aja ya, di mual-mual di dada ya. Sudah berapa lama Ibu? Ya 1 minggu. Iya Bu? 1 minggu. 1 minggu ini, baik Ibu. Mohon bantuan ya Pak ya. Baik, silakan Bu. Baik, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih teleponnya, silakan ditutup Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. silakan Pak Yono langsung aja dijawab Langsung ya aja, pertanyaan baik. dari Ibu Nini. Ibu Nini,
ini adalah asam lambung. Asam lambung itu dipicu yang pertama biasanya telat makan. Kenapa telat makan? Di saat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, pencernaan itu lambung ini kan ada mempunyai jatah bekerja maksudnya di sini. Di saat dia lambung ini berproses ataupun jatah bekerja, tidak ada asupan masukan makanan yang di dalam lambung tersebut, akhirnya apa? Dia tetap berfungsi bekerja. Nah, ini yang mengakibatkan akhirnya asam yang naik, ya. Jadi asam yang di pekerjaan lambung ini menghasilkan asam. Nah, asam ini naik, makanya di dalam perut ini mual terus seperti kembung, masuk angin, bahkan berdahak terus ya, sendawa lah maaf. Nah, dari sendawa ini kalau misalkan dibiarkan terus, memang mual dan badan lemas, keluar keringat dingin dan bahkan nanti komplikasinya lari ke jantung sama paru-paru. Ini asamnya naik, bisa senit-senit. Makanya kadang ada yang mengatakan, aduh itu kena jantung. Sebenarnya bukan, dari asam lambung yang naik, ya. Nah, untuk awalan kalau misalkan penyakit lambung ini bisa komplikasinya menyebar kemana-mana. Bahkan kalau sini sudah keras, kencang, ini susah sekali untuk tidur. Bahkan rebahan saja ini bisa sasak nafas ataupun susah ya, sengal-sengal. Ini rata-rata kalau lambung yang sudah kronis. Nah, untuk awalan kayak ibu mungkin ini baru seminggu atau bulan, bisa nanti herbalnya bisa dengan kunyit ya. Kunyit ambil 3 rimpang ya, nanti bisa diparut, diperes, nanti diminum 3 gelas menjadi 2 gelas, direbus itu pagi dan sore. Ini insya Allah bisa membantu. Tapi kalau misalkan ini sudah kronis, harus ada penanganan. Kadang-kadang kita nggak tahu kronis dan tidaknya, itu tergantung pada diri kita. Contoh misalkan kita sebenarnya udah tahu penyakit lambung dari dulu, tapi didiamkan, tapi sering kumat, dan bahkan kayak tadi keluarin dinginnya terus menerus. Silahkan bisa datang ke kami untuk diterapi biar lebih cepat untuk penyembuhannya. Jadi untuk penanganan sebaiknya memang segera saja, jangan membiarkan penyakit ini terus ya berkembang di dalam tubuh. Betul harus sekali. segera diobatin ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Husada bersama Klinik Nur Hidayah. Tema kita terapi dan herbal atasi diabetes, kolesterol, asam urat dan komplikasinya. Dan pemirsa, sebelum acara ini kami lanjutkan ya, mari kita saksikan ada satu tayangan lagi untuk Anda, dan ini dia pemirsa tayangannya. Pengobatan Nur Hidayah kini telah hadir. Pengobatan Nur Hidayah merupakan pengobatan yang dikenal luas dengan model pengobatan yang memanfaatkan ramuan tradisional. Pengobatan Nur Hidayah menangani berbagai keluhan vitalitas dan keperkasaan. Ramuan tradisional dan herbal pengobatan Nur Hidayah mampu mendongkrak stamina Anda. Pengobatan Nur Hidayah dikembangkan dengan berpijak pada tradisi pengobatan leluhur yang dikemas secara modern dengan mengedepankan pelayanan yang nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan Klinik Nur Hidayah membantu mengatasi penyakit diabetes, kolesterol, asam urat, stroke, gangguan vitalitas dan komplikasinya. Dengan metode akupresur step finger atau menekan kepada inti saraf yang menuju kepada penyakit dan dipadu-padankan dengan ramuan herbal yang sudah dikemas secara instan berbentuk kapsul. Di Rumah Pengobatan Nur Hidayah, kami memiliki fasilitas terapi yang modern, pelayanan yang ramah, penanganan yang serius, serta ditunjang dengan proses pengolahan ramuan herbal yang higienis. Pengobatan Nur Hidayah menggunakan metode terapi medionsi atau bedah otot sebagai pengembangan yang mutakhir dari akupresur stick finger. Metode medionsi adalah cara baru pengobatan dengan proses pemijatan yang dipusatkan pada syaraf-syaraf dan membetulkan otot-otot yang tersumbat. Metode ini tanpa menggunakan alat apapun.
Proses terapi berlangsung kurang lebih 30 menit. Anda langsung bisa merasakan khasiatnya, karena di pengobatan Nur Hidayah, Anda akan ditangani terapis-terapis handal. Selain menangani keluhan vitalitas dan keperkasaan, pengobatan Nur Hidayah juga menangani berbagai penyakit lain seperti vertigo, asam urat, prostat, dan diabetes. Berbagai keluhan tersebut juga ditangani dengan racikan khusus bahan herbal alami yang sudah dikemas secara instan dan sudah mendapat lisensi dari Departemen Kesehatan dan MUI. Pengobatan Nur Hidayah, kepuasan Anda, kebahagiaan kami. Keluarga besar pengobatan Nur Hidayah siap membantu mengatasi masalah penyakit Anda. Itu dia pemirsa tayangannya, dan bukannya setiap hari pemirsa dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Oke, kita terima telepon berikutnya. Halo, Assalamualaikum Bapak Fajar. Halo, Waalaikumsalam. Oke, monggo silakan Pak Fajar, ada keluhan apa? Monggo silakan Pak Fajar. Halo, selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya menanyakan, ini dalam waktu sebulan ini kok saya tuh, kaki saya tuh ini ya, kayak bengkak-bengkak terus gampang masuk angin. Kaki ya Pak ya? Iya. Kaki kanan atau kiri Pak? Dua-duanya Pak. Dua-duanya bengkak ya Pak ya, membesar ya. Maaf sebelumnya, Bapak pernah cek asam uratnya Pak? Asam urat normal Pak. Oh normal ya? Iya, cuma kemarin kolesterolnya itu 740. Ya Pak, 200? 740. 700? Iya. Kolesterol itu Pak ya? Iya, kolesterol 74, kemudian gula darahnya 450. Gula darah 400? Baik. Baik. Ya Allah. Ini sangat tinggi sekali Pak, sangat tinggi semuanya Pak ya. Jadi gini Pak, kenapa bengkak di saat gula darah menyebar ataupun pengkristalan ini menyumbat di bagian biasanya kaki, itu di belakang lutut ya Pak, itu akhirnya mengakibatkan tidak ada sirkulasi peredaran darah yang naik lagi. Jadi kalau denyut jantung ini kan memompa terus menyebarkan, memompa menyebarkan. Coba Anda bayangkan di saat ada penyumbatan yang menuju kepada kaki, di saat dipicu ataupun denyut jantung yang mengambil, itu tidak bisa keambil Pak. Nah di situ terjadi pembekuan-pembekuan. Halo Pak? Ya, halo ya. Pak. Nah itu terjadi akhirnya pembengkakan, dan bisa juga jadi fungsi ginjalnya akhirnya terkontaminasi juga Pak. Jadi dari situ komplikasinya larinya ke ginjal juga, makanya bengkak, terlalu bengkak. Untuk awal Pak ya, untuk awalan Bapak kalau pas tidur tolong kakinya diangkat ya Pak, diangkat nanti diganjel bantal aja. Oh iya, iya. Untuk awalan ya Pak, itu perlunya seperti itu, nanti biar turun kembali. Tapi kalau dibiarkan terus, memang itu pembengkakan tidak bisa kembali lagi kalau penyumbatannya tidak dibuka. Nah, rata-rata kalau di kami, alhamdulillah dengan pembukaan tadi ya, apalagi gula darah tinggi, ini bisa sampai ke menyebar kepada saraf-saraf vitalitas, saraf-saraf mata juga Pak. Iya, ini perlu ada penanganan Pak. Silahkan segera mungkin, karena alhamdulillah kalau segera datang, insya Allah penanganannya lebih cepat. Insya Allah dalam waktu dekat Pak, insya Allah saya mau sholat. Amin, amin. Mudah-mudahan ini sebagai penyembuhan Bapak, jodoh di kami, karena yang menyembuhkan Tuhan Pak ya Allah, tapi dengan perantara kami, mudah-mudahan insya Allah. Amin ya Rabbal Amin, amin ya Rabbal Alamin. Monggo Pak, silakan ya Pak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Fajar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan tadi hasil dari kolesterol sama gula darah yang tinggi, ini sepertinya Bapak Fajar memang harus segera ya untuk ditangani oleh Klinik Nur Hidayah tadi. Dan ini gunanya tadi terapi dan herbal Pak ya. Jadi tidak hanya minum obat harus dibuka itu tadi ya yang penyumbatan-penyumbatannya. Jadi silakan saja untuk Bapak Fajar ya datang ke Klinik Nur Hidayah yang ada di Yogyakarta. Beliau ini di Potorono, berarti kan daerah sini Bantul ya. Bantul ya. Nah, rata-rata seperti ini Mbak Fia. Kenapa terjadi tadi pembengkakan? Pernah terjadi datang ke tempat saya. Kalau pembengkakan ini dibiarkan berlarut, dia akan keras pembengkakannya ini. Jadi aliran darah, akhirnya pembekuan darah itu mengeras. Aduh. Jadi di kaki benar-benar tidak berasa sama sekali.
Jadi jalan aja nggak berasa, jadi nggak berasa punya kaki, itulah terjadi stroke ringan akhirnya. Nah, kalau dibiarkan berlarut-larut, timbulnya pengerasan tadi. Kalau di benar-benar terapi itu subhanallah susah sekali. Tapi ya alhamdulillah kalau sudah lancar, semua kami buka, itu biasanya rata-rata dibuka. Itu nanti setelah sudah lancar, pembengkakannya hilang sendiri. Makanya subhanallah banyak sekali yang terjadi seperti kasus Pak Fajar ini datang ke tempat saya karena ya tadi ya mohon maaf sekali tidak ada penanganan secara dini, hanya minum obat saja. Ternyata ini malah menjadikan tadi penyumbatan ini makin menumpuk karena tidak ada pembukaan peredaran darah yang tersumbat tadi. Nah, ini yang sangat terpenting sekali. Makanya untuk Pak Fajar dan siapapun Anda yang ternyata pembengkakan kaki sudah mencapai dari asam urat ataupun dari tadi udah besaran dan bahkan keras, ini silahkan jangan glokro, bisa untuk diobati, sangat bisa sekali. Silahkan. Alhamdulillah di tempat kami ini sangat membantu ya untuk hal tersebut. Baik. Kita terima telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum Bapak Hermawan. Iya. Iya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bapak Hermawan. Ada keluhan apa Bapak? Saya mau tanya nih Pak. Silakan Pak. Kalau saya mempunyai keluhan di bagian kepala, di bagian kepala itu saya tuh sakit banget. Baik. Kayak ditusuk-tusuk jarum gitu. Tapi ya. Di bagian yang sakit itu kalau ditekan gitu terasa enak. Oh gitu ya Pak ya. Terus sakitnya hilang. Iya, tapi kalau saya melakukan aktivitas itu sedikit-sedikit capek Pak. Kayak ada sesuatu yang kenceng gitu di kepala Pak. Beku gitu Pak. Kenceng ya Pak. Bapak ada hipertensi nggak Pak? Enggak. Oh nggak ada. Kolesterolnya Pak? Malah saya darah rendah Pak. Kolesterol malah darah rendah ya. Kolesterolnya maaf, kolesterol. Enggak, saya dari umur 18 tahun soalnya. Oh 18 tahun. Oh sekarang masih 18 tahun. Baik. Baik. Pak siapa Pak? Hermawan. Pak Hermawan. Iya. Pak Hermawan, kalau sakit kepala ya, kalau kolesterol tidak ada, hipertensi tidak ada, itu bisa dari psikis ataupun terpressure dari permasalahan Anda. Ya, ini yang pertama. Biasanya dipicu dari itu, sangat mendominasi. Jadi saraf-saraf ketegangan yang menyebabkan tadi akhirnya suplai peredaran darah pun kurang lancar. Ya, karena kekencangan saraf tadi, sensorik motorik. Ya, ini syaratnya ataupun untuk pengobatan awal Anda harus relaksasi total. Ya, permasalahan Anda jangan terlalu diruwet-ruwetkan karena yang meruwetkan diri sendiri, hati Anda sendiri. Ya, itu yang pertama. Kalau untuk mencapai kesembuhan total harus terapi tentunya. Biar sampai nanti maksimal. Nanti silakan bisa datang ke tempat kami Pak Hermawan ya. Ya, Mas ya. Untuk kesembuhan total banyak sekali yang seperti Anda. Bahkan banyak yang mahasiswa rata-rata kalau menghadapi misalkan mau ada ujian ataupun seperti ini terpressure. Nah, ini perlu ada relaksasi bagian saraf-sarafnya ya, Pak ya. Baik, silakan. Nanti bisa langsung datang. Baik. Masalah Anda jangan dilarut-larutkan. Boleh hanyut tapi jangan larut, ya. Itu aja. Iya. Lagi. Soalnya dulu saya itu pernah terapi, tapi katanya kena pembekuan darah gitu. Iya, karena itu kan ketegangan saraf akhirnya menjadi pembekuan-pembekuan yang terjadi di bagian kepala. Baik, nanti silakan nanti di ini kok bisa diperbaiki total. Ya. Baik, silakan. Amin. Mudah-mudahan jodoh ya. Amin. Oke, Mas Hermawan ini ya. Assalamualaikum. Ya, 18 tahun ya ternyata. Jangan nanti-nanti Mas. Ini kalau dibiarkan mungkin efeknya kurang bagus ya. Jadi sebaiknya segera aja datang. Sesaat lagi, Liputan Metropolis bersama Faskal Wirman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Bertemu lagi bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Beragam informasi dan berita seputar Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Liputan Metropolis lengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, setelah viral di media sosial, Rumah Sakit Pusri Palembang akhirnya memberhentikan oknum dokter mitra sebagai dokter di ruang instalasi gawat darurat. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk penegakan etika profesi dan komitmen menjaga kualitas pelayanan RS Pusri. Melalui Humas Dia Dwi Anugrah, Rumah Sakit Pusri akhirnya mengakhiri kerjasama dengan oknum Dr. Tamara Dewi Jasmine yang telah berkomentar di media sosial terhadap pasien BPJS. Dia Dwi Anugrah yang dijumpai PAL TV mengatakan keputusan tersebut diambil setelah manajemen melakukan pemeriksaan internal dan pemanggilan terhadap dokter yang bersangkutan. Atas perbuatan sang oknum dokter tersebut, menurut dia cukup berdampak pada penilaian atau rating Rumah Sakit Pusri. Akan tetapi, dia memastikan hal ini tidak mempengaruhi pelayanan kesehatan dari RS Pusri yang tetap berjalan normal. Dan setelah melakukan klarifikasi dengan manajemen kami, akhirnya telah memutuskan bahwa mengakhiri kerjasama dengan Dr. PAMDJS itu sebagai dokter mitra dari Rumah Sakit Pusri. Jadi itu yang diambil keputusannya oleh manajemen kami. Rumah Sakit Pusri disampaikan Diah Dwi Anugrah akan memberikan pelayanan yang profesional, aman, bermutu, dan berkeadilan kepada seluruh pasien. Ilham Wahyudi, PAL TV. Sementara itu pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Sumatera Selatan menyesalkan komentar oknum Dr. Tamara di Rumah Sakit Pusri Palembang yang viral di media sosial. Selanjutnya, IDI akan melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran etik. Ketua IDI Sumatera Selatan, Dr. Abla Gani, melalui pesan WhatsApp-nya sangat menyayangkan komentar tenaga kesehatan yang dinilai tidak pantas di media sosial karena bertentangan dengan sumpah dan etika profesi. Untuk itu, saat ini IDI Sumsel tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Rumah Sakit Pusri, untuk meminta klarifikasi dari dokter yang bersangkutan. IDI Sumsel sendiri menegaskan, kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi terhadap alur rujukan BPJS, kapasitas tempat tidur rawat inap, hingga mekanisme komunikasi antara rumah sakit dan pasien. Selanjutnya, IDI Sumsel mengajukan permohonan maaf kepada keluarga pasien atas pengalaman pelayanan yang tidak menyenangkan, serta menegaskan akan mengawal kasus ini secara objektif dan transparan. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa menyikapi ulah dari oknum Dr. Tamara yang memberikan komentar tidak pantas terhadap pasien BPJS Kesehatan sehingga viral di media sosial, sangat bertentangan dengan program Sumsel Health Tourism yang dicanangkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mendorong pelayanan terbaik kepada setiap pasien. Saya minta maaf kepada warga Trits atas tulisan saya yang menyinggung hati warga Trits. Komentar oknum Dr. Tamara yang viral di media sosial terhadap pasien BPJS Kesehatan mendapatkan respon dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang kini sedang mencanangkan health tourism. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra cukup menyayangkan komentar sang oknum dokter tersebut. Pasalnya, dokter sebagai ahli profesi harus memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik kepada masyarakat dengan tata krama dan bertutur kata baik kepada para pasien. Pak, ini merusak citra Sumsel yang Sumsel Tourism itu ya, makanya kita lihat. Kita kan menghimbau terus untuk yang namanya kita kan evaluasi terus memperbaiki pelayanan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong Dinas Kesehatan untuk melakukan pendalaman terkait permasalahan yang terjadi dan mendapatkan respon dari warganet. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis.
masalah obat yang ketiga ya. Nah, memang semua tanggung jawabku hari ini selesai, tapi bukan berarti pengobatan ibu selesai. Setelah obat yang ketiga ini habis, obat ibu yang secara alami ya, ini jelas-jelas ibu tidak bisa meleset lagi dari program pola makan kita. Jadi ini Ibu Rasmiati. Ibu ini umur 63 tahun dari Padang Selaso. Nah, jadi kasus ibu ini sesuai umur, ibu ini katarak. Nah, katarak ibu ini pandangan matanya sudah berasap ya. Nah, ini kalau di medis ini tidak ada cerita lain, ini wajib dioperasi. Tapi yang namanya pasien ini ada yang galak mau dioperasi, ada yang tidak ya. Nah, jadi ibu ini memang menolak operasi dan ini pasien menolak, membatalkan, akhirnya ketahuanlah memang yang kiri yang lebih tinggi persennya. Jadi yang dari awal sudah saya ngomongin, dalam progres ini yang kanan semakin terang, kiri akan ngikut kembali. Ini matanya pun sudah banyak berkurang lemak-lemak matanya. Nah, ini masih on progress lah. Tunggu apa lagi? Sehatkan mata Anda di klinik mata Naina. Dari Sumatera Selatan, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Permisi. Ya. Ini pesanannya ya. Iya. Terima kasih. Ngapo? Tidak kau ni ngapo? Merengut bay. Muka kau kosetnya, baju tak digosok ngapo? Ay, Beb, mendingan pala aku nih. Abis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe, gaji kagak kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak aku. Kau nih kira pening ngapo, terperengat-perengut, apa kena pinjol, apa ngapa cemas aku nih. Taunya kau pening tak kuliah baik. Sudah siapa nih? Empek dulu be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa tidak? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi direwangi kawan aku. Dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah itu nama budaknya. Oi Maria, sini. Nah ini kawan aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikon di kampusnya warna merah, dekat jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu, dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewe. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus mendak salah, lakinya itu kuliah di Kader Bangsa juga. Ngambil jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah mantap tuh lah, aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawangin Jonila. Ayo ngambil jurusan apa? Oh kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak sempat ragu lagi. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dah kau daftar situ? Ai pakam, jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC aku ini,
kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen, terus ada jurusan yang pacak meriksa bato, sabun buat kaca bato, terus jurusan perawat, terus aduh pening pala aku udah tak apal-apal sih gaunya banyak. Nah kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada dak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik-ngeracik obat itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1. Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tepatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawi. Nah, pada uji aku sudah kau daftar pulo. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 hukum. Kata aku nak jadi notaris. Sudahlah, kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah di UKB tuh selain tadi S1 hukum ada S2 hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen. Jurusan manajemen? Wah Mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal gak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ Mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah, jadi hemat kan? Nah, laju lah. Kau daftar sekarang kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah, boleh juga. Laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo. Iya dah. Nah, mana? Pembak. Siapa namanya Mbak? Nama aku Mei Mbak. Nah, ajaklah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah, sabar lagi nak kuliah di UKB. Iya. Mau kemana? Pak Bos, izin Pak Bos. Kebetulan jam shift Mei sudah selesai. Mei izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, dia jam Mbak ini. Iya Mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, cacam. Tulah aku nak ambil jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh. Langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 yang dilaksanakan Kodim 0418 Palembang di Kelurahan Talang Jambe mendapatkan pengawasan dan evaluasi dari tim Wasep TMMD yang dipimpin oleh Kolonel Infantri Andi M. Ali dengan turun langsung ke lokasi untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
Tim Wasep TMMD ke-129 Kodim 0418 Palembang dipimpin Kolonel Infantri Andi M. Ali melakukan peninjauan ke lokasi pelaksanaan TMMD di Kelurahan Talang Jambe. Dalam kunjungan tersebut, tim mengecek secara langsung progres sejumlah sasaran fisik TMMD, di antaranya pembangunan jalan sepanjang 750 meter, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sumur bor, pembangunan pos kamling, serta sejumlah program fisik lainnya. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan TMMD ke-129 berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nantinya, hasil pelaksanaan kegiatan nantinya akan dilaporkan tim Wasef kepada Kepala Staf Angkatan Darat sebagai bahan evaluasi program TMMD. Sudah sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, nah, nanti evaluasi. Perlu ada evaluasi untuk apa? Perbaikan ke depan. Yang jelas mungkin ada hal yang dievaluasi itu. Ya, masalah apa misalnya. Perlu kita evaluasi. Mewakili Komandan Kodim 0418 Palembang selaku dan Satgas TMMD ke-129, Wadan Satgas Letkol Infantri Dery Septriandi mengatakan, hingga saat ini seluruh pekerjaan telah memasuki tahap penyelesaian. Pihaknya optimis seluruh target pembangunan dapat diselesaikan hingga berakhirnya pelaksanaan TMMD. Minggu ketiga, mungkin insya Allah penutupannya di tanggal 13. Tapi sampai dengan sekarang persentase di tiap lokasi berbeda. Ada yang 80%, ada yang 90%. Tapi insya Allah dalam waktu 5 hari ini semuanya kita tuntaskan 100%. Sementara itu, warga Kelurahan Talang Jambe yang ikut terlibat dalam kegiatan TMMD menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat. Mereka menilai program TMMD sangat membantu masyarakat, terutama dalam meningkatkan infrastruktur fasilitas umum di lingkungan mereka. Ya, paling terbaik. Itu ada kemajuan daerah kita, Pak. Bagus lah. Ini ada permasalahan tidak? Nggak ada, Pak. Selain melakukan peninjauan, tim Wasef juga menyerahkan bantuan beras kepada warga sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan TMMD. Melalui program TMMD ke-129, diharapkan sinergi antara TNI dan masyarakat semakin kuat, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kelurahan Talang Jambe, Palembang. Tim Liputan, PAL TV. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Arus lalu lintas Jalan Lintas Timur Sumatera Palembang Betung, khususnya dari KM 13 ke Sembawa Banyuasin pada Jumat 7 Agustus 2026 masih alami kemacetan. Walau tidak separah hari sebelumnya, pihak kepolisian yang bertugas harus membuka 2 jalur dan mengalihkan sebagian kendaraan yang melintas. Jalintim Palembang Betung dari KM 13 hingga Sembawa Banyuasin masih mengalami kepadatan akibat dampak pekerjaan pengecoran jalan di KM 17. Untuk mengatasinya, Satlantas Polres Banyuasin telah memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan membuka 2 jalur setelah sisi jalan menuju Pangkalan Balai dapat kembali dilalui. Namun karena tingginya volume kendaraan, khususnya kendaraan bertonase besar yang melintas, menyebabkan arus lalu lintas masih mengalami kemacetan. Sehingga petugas kepolisian harus ekstra keras melakukan pengaturan lalu lintas. Ingat, jalur pengecoran itu lebih panjang mengarah ke Pangkalan Balai sehingga terjadi perlambatan ataupun kepadatan dari arah Pangkalan Balai menuju ke arah Palembang. Selain membuka 2 jalur, petugas juga mengalihkan sebagian kendaraan melalui jalur alternatif Simpang Sementul, Simpang Alpawan, Simpang Talang Bulu, hingga Simpang Tanamas. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, kandang kambing milik warga di Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Lorong Kedukan Bukit 1, Kecamatan 36 Ilir, Kota Palembang, hangus terbakar dilalap si jago merah pada Kamis malam. Kejadian tersebut menimbulkan kepanikan warga yang tinggal di sekitaran lokasi kejadian.
Kandang kambing milik warga di Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Lorong Kedukan Bukit 1, Kecamatan 36 Ilir hangus terbakar pada Kamis malam. Kejadian ini menimbulkan kepanikan warga sekitar karena dikhawatirkan merambat ke rumah-rumah di sekitarnya. Kejadian ini sendiri sempat menyulitkan petugas pemadam karena lokasi yang sempit serta daerah yang padat penduduk. Kanit Sabara Polsek Ilir Barat 2, Ibtu Zulkifli HD menyampaikan sejauh ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Yang terbakar ini kandang kambing, tempat merek kambing sama ayam, ya. Kandang kambing sama ayam. Sementara kita belum tahu kerugian karena kita kan belum taksir kan, karena orang masih madep kan api gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Saat ini besarnya kerugian akibat kebakaran masih belum dapat ditaksir. Suryadi, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Yang dulunya sebelum berobat sama Mister itu parah luar biasa. Kaburnya sama sekali nggak bisa melihat. Yang awalnya kemarin sempat berobat ke rumah sakit mata dan kata dokter harus dioperasi karena ibu punya penyakit darah tinggi, makanya ibu nggak mau ambil resiko karena rata-rata operasi itu tuh jarang yang berhasil. Nah karena anak kami nggak mau, jadi coba cari informasi, kemarin tahu informasi pengobatan mata Naina itu di PAL TV. Lalu searching di IG, terus kami kontak ke nomor Mister dan buat perjanjian itu pertemuan. Dan alhamdulillah pas di pengobatan pertama itu ada kemajuan, ada progres yang bagus dan sudah diatur sama Mister untuk menjaga pola makan. Pola makan berjalan, ya kan? Progres tetap berjalan juga. Asal ibu sabar, ya. Ibu yakin sama Allah, ibu yakin dengan niat ibu. Ini tetap ibu jalankan terus. Nah, hasil untuk ibu, hasil untuk keluarga ibu. Nah, jadi ibu ini masih ada satu step lagi ini, masih mau menghabiskan obat yang terakhir. Izin Allah sehat selamanya, terang kembali matanya. Dan ini ada hadiah nanti untuk ibu di Lebaran ini, ibu punya mata untuk sanjo-sanjo sudah terang, ya kan? Oke, makasih ya, sehat semuanya. Oke. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu. Oh, ini peningan kepala aku. Tak menyut rasanya. Tak menyut. Oi, mentau pala aku ini juga pening. Nak mikirkan nak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum.
kabar? Ngapo? Ngapo kamu dua nih? Cak kusut nih Andrai, ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe, be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira pening lantak apa. Tahu. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah, ya dak? Anak tuh nak cepat begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacar konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah nak yang mano bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ini bingung nak muliakan anaknya di mana. Mendak salah, anak kau ni apa? Jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih, belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ye. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Ina, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uji aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren, ya? Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan galo. Keluar dari sana galo. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak kayak dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya men aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Loh, mana? Pak, yuk sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Pak, yuk Melo. Pak, yuk. Melo. Kuliah. UKB aja. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Pemirsa, BPJS Ketenagakerjaan dan Universitas Andalas atau UNAN menandatangani kerjasama dalam pengembangan kurikulum terkait perlindungan ketenagakerjaan di Convention Hall UNAN Kota Padang pada Kamis 6 Agustus. Kurikulum ketenagakerjaan yang diberikan dalam mata kuliah diharapkan menjadi bekal mahasiswa untuk memahami hak dan kewajiban saat memasuki dunia kerja sekaligus membantu mengedukasi masyarakat untuk pentingnya perlindungan ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerjasama dengan Universitas Andalas untuk memperkuat literasi jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan perguruan tinggi. Kerjasama yang ditandatangani di Kota Padang Kamis 6 Agustus mencakup pengembangan kurikulum, riset, serta program pengabdian kepada masyarakat di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat menyebut peningkatan literasi dinilai penting agar mahasiswa memahami manfaat program jaminan sosial sebelum memasuki dunia kerja. Mahasiswa juga diharapkan dapat menjadi agen edukasi bagi masyarakat saat menjalankan program kuliah kerja nyata atau KKN. Memang ini perlu, kenapa? Karena banyak masyarakat yang baru ngeh setelah, ternyata cukup besar ya, ternyata saya dapat manfaat ini dan sebagainya gitu. Termasuk juga manfaat beasiswa itu nggak semua orang tahu, ya, bahwa ternyata 2 orang anak dapat beasiswa ya senilai 174 juta sampai lulus perguruan tinggi, gitu ya. Nah, kemudian juga bicara literasi, kami juga berharap nanti di kerjasama ini mahasiswa-mahasiswa yang KKN selain juga dilindungi untuk pelindungan pada saat mereka KKN, mereka juga kami harapkan membantu menyebarkan literasi kepada masyarakat pada saat mereka KKN. Rektor Universitas Andalas Eva Yonedi menyatakan materi mengenai jaminan sosial akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi melalui evaluasi kurikulum secara berkala. Pada prinsipnya kita ketika ada perubahan lingkungan, perubahan regulasi, perubahan teknologi ya, itu kurikulum harus mampu menyerap perubahan tersebut ya. Jadi setiap program studi itu akan melakukan secara reguler ya, evaluasi kurikulumnya. Kemudian jika ada kebutuhan yang baru dia terapkan. Itu setiap semester itu dilakukan evaluasi. Melalui kerjasama ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban pekerja, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain menjadi bekal memasuki dunia kerja, mahasiswa juga diharapkan dapat berperan aktif mengedukasi masyarakat agar semakin banyak pekerja terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari Padang, Sumatera Barat, Melani Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, verifikasi data ulang penerima bansos dilakukan oleh Dinas Sosial menyusul adanya pembekuan data 1,49 juta keluarga penerima manfaat oleh Kementerian Sosial akibat transaksi judi online. Setelah Kementerian Sosial menangguhkan sebanyak 1.494.652 keluarga penerima manfaat program bantuan sosial secara nasional akibat terindikasi melakukan transaksi judi online. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bersama para pendamping akan melakukan proses verifikasi ulang data penerima bansos di Sumatera Selatan yang melakukan penyalahgunaan dana bantuan sosial untuk bertransaksi judi online. Langkah ini dilakukan agar penerima bansos benar-benar bermanfaat dan tidak disalahgunakan. Dalam waktu dekat ini kita akan mendapatkan informasi yang Sumatera Selatan yang tadi disebutkan tindak lanjutnya seperti apa, nanti kita akan ikuti apa menjadi arahan dari pemerintah pusat. Berdasarkan data Kemensos, setidaknya ada sekitar 591.950 keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Sumatera Selatan, terdiri dari penerima program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, yatim piatu, dan bantuan sosial permakanan. Eki Saputra, PAL TV. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Harga daging ayam ras terus merangkak naik. Jumat 7 Agustus, harga daging ayam di Pasar Skip Ujung menyentuh Rp50.000 per kilogram. Kondisi ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat serta penjualan pedagang. Berikut laporan dari tim Liputan PAL TV. Halo pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, saat ini saya Wulan Rahma bersama juru kamera Muhammad Aidil melaporkan secara langsung di Pasar Skip Ujung Kota Palembang. Ya pemirsa, harga ayam ras di Kota Palembang kembali mengalami kenaikan yang tidak terkontrol hingga Rp50.000 per kilogramnya. Kondisi ini tidak hanya menjadi keluhan masyarakat, tetapi juga sebagai konsumen, tapi juga dirasakan oleh para pedagang. Untuk lebih lengkapnya, saat ini saya sudah bersama salah satu pedagang, bersama Ibu Susilawati. Halo Ibu. Halo. Ibu, bagaimana kondisi harga ayam saat ini? Lalu harga ayam yang paling murah dan paling mahal sejauh ini berapa, Bu? Kalau yang besar harganya 42, kalau yang kecil harganya 50 per kilonya. Apa
apa Bu yang menyebabkan harga ayam ini naik hingga 50.000? Berkurangnya stok ayam. Kalau ayam kecil, stok ayamnya terbatas. Kalau yang besar, stoknya banyak. Oke, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap harga ayam yang naik hingga 50.000 ini, Bu? Berkurangnya konsumen daya pembeli. Pelanggan yang rumah makan juga berkurang terhadap ayam kecil. Oke, baik pemirsa, kenaikan harga ayam ras terus menjadi perhatian karena merupakan salah satu kebutuhan pokok di masyarakat. Diharapkan pasokan ayam tetap terjaga dan langkah pengendalian harga tetap dilakukan sehingga harga kembali stabil serta tidak membebani pedagang maupun konsumen. Ya pemirsa, itulah laporan kami. Saya Ular Rahma bersama juru kamera Muhammad Aidil melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang.
telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Pemirsa, kepedulian terhadap sesama anggota terus ditunjukkan oleh PMPB Sumatera Selatan. Melalui kegiatan sosial, jajaran pengurus mengunjungi Ketua PAC Ilir Timur 3, Solihin, yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina, Palembang. Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan menjenguk Ketua Pimpinan Anak Cabang atau PAC Ilir Timur 3, Solihin, yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina, Palembang. Ketua Umum PMPB Sumsel diwakili Panglima Satgas PMPB Sumsel, Zainuddin, mengatakan bahwa kepedulian terhadap sesama merupakan salah satu nilai utama yang terus dijaga dalam organisasi. PMPB tidak hanya hadir sebagai wadah berhimpun masyarakat Palembang, tetapi juga sebagai keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepada setiap anggotanya, terutama ketika menghadapi ujian maupun kesulitan. Pada hari ini melakukan giat mengunjungi rekan kita, Saudara Iin, Ketua PAC Ilir Timur 3, Palembang. Ketua PAC PMPB, ya. Beliau ini senior di PMPB Kota Palembang. Kami semua menyampaikan amanah dari Ketua Umum PMPB Sumsel, Bapak M. Yusuf Malaya, untuk menyampaikan tali kasih sekaligus menyampaikan memberikan support, semangat, dan doa kepada beliau. Semoga lekas sembuh. Sementara itu, Ketua PAC Ilir Timur 3 Solihin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya beserta seluruh jajaran pengurus yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepadanya. Pak Ketua kita, Pak Yusuf Malaya, atas kunjungannya dan rekan-rekannya ke rumah sakit ini, membesuk saya. Semoga Bapak Yusuf Malaya sehat selalu, sukses selalu. Amin. Melalui kegiatan sosial seperti ini, PMPB Sumatera Selatan berharap dapat terus menunjukkan komitmennya dalam mempererat tali silaturahmi, serta menumbuhkan semangat saling peduli hingga ke tingkat pimpinan anak cabang di dalam organisasi. Muhammad Fikri, PAL TV. PMPB Sumatera Selatan menghadiri acara pelepasan tenaga pengajar Taruna Akademi TNI di Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 atau SRMA 7 Palembang. Kehadiran PMPB Sumsel menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pembinaan karakter, kedisiplinan, serta semangat kebangsaan bagi para siswa. Dihadiri oleh jajaran pengurus PMPB Sumsel, mulai dari Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua Umum, Satgas, Rescue, Sri Kandi, hingga para kepala bidang PMPB Sumsel. Acara juga dihadiri istri Kasdam II Sriwijaya, Ratna Iwan Makruf, beserta para tamu undangan lainnya. Suasana haru menyelimuti malam pelepasan saat api unggun mulai dinyalakan. Momen tersebut semakin hikmat dengan penampilan pembacaan puisi oleh guru dan para siswa. Hari ketika dunia terasa gelap. Yang menggambarkan rasa terima kasih serta keakraban selama proses pembinaan oleh Taruna Akademi TNI. Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal PMPB Sumsel Patur Rahman menyampaikan apresiasi kepada Taruna Akademi TNI atas dedikasinya dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan para siswa. Yang mana pada malam hari ini adalah malam renungan dan sekaligus malam api unggun, di mana adik-adik ini akan melepas daripada
kakak-kakak tenaga pengajar ya, yang notabene pengajar ini dari Akmil Magelang ya. Ya, yang sudah mengajar kurang lebih 5 hari di sini. Jadi kami dari PMPB melalui Pak Yusuf Malaya memerintah kami untuk hadir ikut berpartisipasi pada kegiatan malam ini dan besok hari. Sementara itu, Pasi OPS Yontar Remaja Akmil, Kapten Reynald Ricardo Ponto, berharap agar para siswa dapat menerapkan nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, dan cinta tanah air yang telah diperoleh selama pembinaan, sehingga mampu menjadi generasi yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Kami mewakili Akademi Militer, terutama mewakili Akademi TNI Polri, melalui program ini berharap agar siswa Sekolah Rakyat SRMA 7 Palembang dapat menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang dapat diandalkan di kalangan masyarakat, mampu membangun negara, dan juga dapat mewujudkan cita-cita negara ke depan. Kami sangat bersyukur bisa berperan atau mewarnai kehidupan mereka selama melaksanakan kegiatan pendidikan di Sekolah Rakyat. Muhammad Fikri, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Dari Sumatera Selatan, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata, karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya, tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman, dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, jelang menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027, Laskar Juara Sumsel United menggelar latihan perdana di lapangan Panahan Jakabaring Sport City Palembang. Dalam latihan ini, juru taktik Sumsel United yakni M. Nasuha masih memfokuskan kepada pemulihan fisik pemain usai libur panjang. Menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027, Sumsel United menggelar latihan perdana di lapangan Panahan Jakabaring Sport City Palembang pada Kamis sore. Dalam sesi latihan perdana, para pemain menjalani program pemulihan fisik penguasaan bola, serta sejumlah simulasi permainan langsung di bawah arahan pelatih anyar M. Nasuha. Latihan perdana skuad Laskar Juara ini diikuti 25 pemain Sumsel United yang akan menghadapi musim kompetisi mendatang. Secara umum kondisi pemain saya lihat ya masih agak berat ya mungkin hari pertama, itu hal yang wajar buat mereka karena memang kita nggak bisa pantau mereka satu-satu dan secara step by step ya kita akan tingkatkan untuk meningkatkan kondisi fisik. Selain 25 pemain yang telah bergabung, Sumsel United juga berencana menambah kekuatan 3 pemain asing yang ditargetkan segera bergabung dengan tim dalam waktu dekat. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, di tengah kondisi harga emas yang masih berfluktuasi, minat masyarakat untuk membeli emas perhiasan masih tergolong tinggi. Bahkan tingkat pembelian emas perhiasan saat ini diperkirakan mencapai sekitar 60%. Meski harga emas terus mengalami perubahan, kondisi tersebut tidak menyurutkan minat masyarakat untuk membeli emas, khususnya emas perhiasan. Salah satu toko emas di kawasan Terminal Sako Palembang masih mencatat tingginya permintaan dari masyarakat. Pembeli umumnya memilih emas perhiasan untuk kebutuhan investasi sekaligus digunakan sebagai aksesoris. Menurut Awi, pemilik toko emas Makmur Jaya, hingga saat ini minat masyarakat untuk membeli emas masih tergolong baik. Penjualan emas perhiasan bahkan masih lebih tinggi dibandingkan emas batangan antam. Tingginya minat terhadap emas perhiasan dipengaruhi oleh sistem perhitungan pembelian yang dinilai lebih terjangkau. Emas perhiasan dijual berdasarkan satuan suku, sedangkan emas antam dijual per gram sehingga membutuhkan biaya pembelian yang lebih besar. Tapi antam tidak sesignifikan yang perhiasan. Kenapa kak? Karena kan kalau perhiasan potongannya per suku nih. Tim Liputan PAL TV. Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Liputan Metropolis hari ini. Dan saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman website paltv.co.id dan tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Memang Punya Kita dan di Instagram di @officialpaltv. Baiklah, saya Faskal Wirman bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno,
Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Karina Nur Aisyah siap menemani hari Anda tentu saja dalam program kesayangan kita. Dan dialog khusus kita kali ini adalah temanya mengenai minyak L74 rahasia umur panjang. Tentu saja di studio saya tidak sendiri, sudah bersama saya dua narasumber yang luar biasa. Ketemu lagi dengan Dr. Suryo. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dr. Suryo sehat ya dok? Alhamdulillah sehat Iya. walafiat. Dan tidak kalah pentingnya ada Mr. L74 yang merupakan herbalis dan juga formulator. Langsung saja Mister, silahkan. Baik, Bapak Ibu, dulu sejak saya kecil, sakit apapun namanya, orang tua saya itu selalu memberikan produk yang memang dibuat sendiri. Nah, dan sakit apa saja gitu. Jadi batuk, pilek, demam, sakit kepala, capek, selalu sampai dengan sekarang, kebetulan juga ibu saya masih dengan saya, dia tinggal sama saya. Jadi kalau saya sedikit aja misalnya di sini kan suka kemeng-kemeng nih ya, ya, Tengkuk kita ya di sakit tengkuk berat itu gitu kan, ya. itu ibu saya itu langsung berikan minyak itu, dia berikan minyak, dia sedikit aja dia balur itu sudah hilang kemeng-kemengnya so gitu. sweet ya, Nah, Mister. ini apa sih gitu? Nah, ini ada satu produk. Karena dulu sejak saya masih kecil sudah pakai ini, dulu belum ada izinnya, belum ada izin Badan POM, belum ada juga izin halal. Sekarang sudah ada izin Badan POM dan ada izin halal. Karena dulu memang dibuat gitu. Nah, pada saat saya di kampung itu, orang-orang yang tiba-tiba juga jatuh dari sepeda motor, dibalurin pakai ini, itu lukanya berhenti. Ada satu namanya Karen. Karen itu baru selesai kuliah di Bandung. Dia naik sepeda motor di Jalan Jakarta Bandung. Itu dia hajar hewan, ya, dan dia itu terbalik-balik. Terbalik-balik, itu luka di mana-mana. Pertolongan pertama itu adalah dibalurkan ini. Dibalurkan, baru dibawa ke rumah sakit, dan itu darahnya berhenti. Oh, luka terbuka juga bisa pakai Bisa, ini? darahnya berhenti, itu secara empiris. Nah, beberapa macam akar-akaran ataupun ramuan asli dari Indonesia. Satu contoh, mungkin di dapur Bapak Ibu ada jahe, ya, mungkin juga ada kunyit, mungkin juga ada di dapur Bapak Ibu itu adalah pala, gitu. Ada juga minyak sawit mungkin. Nah, tetapi ini adalah teknologi sekali lagi. Nah, ini dengan teknologi yang kami buat berbeda dengan zaman dulu ketika saya masih kecil, itu aromanya nggak enak gitu. Bener. Tapi ini aromanya enak. Bahkan Gen Z itu juga suka gitu. Kalau kita tahu bagaimana jahe itu, kalau kita pelajari literatur daripada jahe itu bisa membuat tidur itu menjadi enak. Gitu. Disebut kualitas tidur. Deep sleep. Ya, deep sleep. Nah, selain daripada itu, bisa juga untuk orang yang sakit kepala, juga bisa sembuh. Dan di pala hitam juga seperti itu, di pala hitam, yang di buah pala. Gitu. Nah, ini kita teliti dan kita berikan kepada apoteker-apoteker yang ahli yang ada di Indonesia. Ini kan semuanya bahan baku yang ada di Indonesia. Sehingga satu kali Bapak Ibu, teman saya, dia beritahu, ini produk L74 ini kalau kamu capek-capek, tinggal dibalurkan. Dia kan keliling-keliling kerjaannya dia. Kerjaannya nggak mau diam, Ya, gitu ya, nggak mau diem gitu. Begitu juga mungkin ada di sini sales, yang petani, ataupun direktur yang capek rapat gitu ya. Seperti Ibu Karina ini dua kali nih, capek gitu. Anak-anak sekolah juga main bola, futsal gitu kan. Jalan-jalan di mall seharian, sampai di rumah itu kan susah tidur biasanya. Tinggal dibalurkan saja. Maka tidurnya akan enak, besok pagi sudah segar kembali. Nah, teman saya orang Singapura ini dikasih. Dibawalah ke Singapura. Tapi satu kali, teman saya ini, dia sangat capek sekali. Sudah dipijat oleh istrinya juga masih capek. Sudah minum obat juga, dia tidak bisa tidur.
Dia bilang, dia memandang produk dari Indonesia. L74. Pada saat dia pandang, dia coba, dia balurkan. Nanti saya akan beritahu bagaimana cara mencobanya. Nah, dia balurkan, ada di 3 titik. Tahu nggak? Asal coba aja ya dibalur. 15 menit, dia nggak tahu. Besok pagi udah bangun seger. Langsung tidak sadarkan diri, enak bobok kayaknya ya. Iya. Tahu nggak? Dia langsung WA saya. Ini memang benar produk kamu? Iya. Gitu. Kamu yang buat? Iya, gitu. Ini kemarin cerita seperti ini. Habislah ini produk. Dia jalan-jalan dengan keluarganya ke Pulau Bali. Di Bali dia juga selesai jalan-jalan capek. Capek lagi. Dia nggak bisa tidur. Keluarga juga kecapean. Dia bilang, dia WA saya, di mana saya bisa beli? Saya beritahu, cari di apotek Kimia Farma di seluruh Pulau Bali gitu. Dia beli langsung 5 sekaligus. Akhirnya dia percaya. Dia beli 5 sekaligus. Dan satu hal yang dia bilang, karena dia memang orang Singapura dan sering juga pergi ke Nepal, pergi ke India, dia bilang begini, dia sudah bawa ke negeri India dan dia berikan ke teman-temannya orang India. Teman-temannya orang India yang capek-capek juga, semuanya bilang ini produk yang bagus, produk yang mantap, luar biasa gitu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, apapun masalah Bapak Ibu, misalnya susah untuk tidur, insomnia, insomnia, atau pegel-pegel, atau lehernya suka kemang-kemang. Begitu juga pasca operasi juga bisa. Terus juga penyakit-penyakit yang memang sering membuat Bapak Ibu seperti stroke gitu. Ada orang yang kena stroke. Bisa harus visio lama betul, gitu ya. Bisa sebagai alat terapi, Bu. Jadi bisa diterapi, dibalurkan aja ya. Dibalurkan, nanti saya akan beritahu di mana dibalurkan. Karena beberapa orang yang orang tuanya sudah stroke, tidak bisa kakinya jalan lagi, begitu diterapi terus akhirnya kakinya bisa bergerak dan bisa jalan kembali. Gitu. Kejepit saraf juga, Ibu. Nah, saraf kejepit orang itu banyak yang kejepit saraf juga mengalami, betul. Ya, tinggal dibalur aja dan masuk angin. Terus juga GERD juga tinggal dibalur. Kalau misalnya lambungnya kurang enak dan lain-lain. Apalagi Bandung kan dingin ya. Bandung yang dingin ya. Tinggal dibalurkan. Maka besok pagi menjadi lebih segar dan juga tidurnya menjadi lebih enak. Kalau tidur enak, Bapak Ibu yang punya diabetes, ya biasanya itu nggak sembuh-sembuh. Karena memang dibutuhkan tidur 7 jam sehari. Tapi orang itu nggak bisa tidur gimana? Dibalur L74 ini, tidur menjadi enak bisa 7 jam lebih. Itu diabetes itu akan turun. Orang yang kena kolesterol, ya, orang yang kena asam urat, ya, dan orang yang kena darah tinggi juga biasanya karena memang kurang tidur. Nah, tetapi dari bahan-bahan yang ada di dalam L74 ini bisa juga untuk orang-orang yang perutnya kembung tinggal dibalurkan aja. Seperti itu. Artinya ini memiliki efek domino yang baik kemana-mana ya. Hanya dengan membalurkan ke seluruh badan kita, terutama tadi titik-titik yang nanti akan dibocorkan sama Mister. Ada satu lagi. Ada apa tuh, yang Mister? Karena orang aromanya bagaimana? Pada saat penelitian saya berikan ke beberapa orang-orang. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bagaimana? Pada saat penelitian, saya berikan ke beberapa orang-orang. Oke. Ada orang tua, Aha. ada yang usia 50, Aha. ada yang Tuh, milenial, habis itu, ada lagi Gen Gen Z. Z, betul. Nah, karena saya tahu di Indonesia ini Gen Z ini sedang menguasai ini, Benar. akhirnya apa yang dipilih oleh Gen Z itu yang saya pilih aromanya. Itu Sehingga ya. ini sangat disukai oleh Gen Z. Seluruh generasi, Tapi terutama Gen Z, tapi- approve juga ya, ini. Tapi bukan pengganti parfum Gen Z, Oke. ya, tapi aromanya enak kok. Bukan aroma orang tua gitu ya, Bukan, biasanya ini aromanya juga anak Nyong-nyong muda. gitu kan? ya. Ya, ini anak muda. Gitu ya, Mister. Iya. Dokter, seru ya, ternyata Iya. menarik sekali ya. Ini dari minyak yang luar biasa, ternyata juga bahannya alami dan banyak khasiatnya, lalu kemudian dikaitkan dengan rahasia umur panjang. Kita mungkin banyak orang tua umurnya panjang, tapi nggak bisa kemana-mana karena mungkin tiduran, tidak berdaya, tapi ternyata hal yang kita inginkan bukan hanya umur yang panjang saja, tapi umur yang berkualitas, dokter ya. Nah, ini bagaimana nih kaitannya dengan umur kita yang digunakan untuk aktif, lalu kemudian kesehatannya dijaga, dan dengan adanya minyak ini, dok. Silakan, dok. Ya, terima kasih. Ini menarik sekali ya dari sisi terapi atau pengobatan. Oke. Dan ini metodenya metode balur ya, jadi dia tidak melibatkan sistem pencernaan tubuh kita. Nah. Karena tidak sedikit juga orang yang sudah mengalami gangguan dalam metabolisme Iya, tubuhnya. terutama orang-orang tua ini kayaknya sulit untuk metabolismenya Betul. ini sempurna Iya, lagi ya, betul, dok. ya. Jadi dengan metode balur dia tidak mengikut sertakan sistem pencernaan, itu sangat aman sekali Nah, gitu ya. mhm. Nah, tetapi jangan salah kira begitu ya. Ini tidak hanya topikal, tidak hanya penetrasi dari kulit sampai ke tulang begitu ya. Ini bisa juga untuk penyakit yang disebabkan oleh organ dalam. Ternyata ya, Betul, dok. jadi Oke. bisa dapat luar dalam Wih. dengan cara yang sangat aman, Mhm. ya, karena tidak melibatkan sistem pencernaan tubuh kita. Oke. Jadi nanti ada beberapa area yang memang nanti bisa dibalurkan dan itu nanti efeknya bisa sampai ke organ-organ dalam tubuh kita. Mhm. Jadi dengan pemakaian ini kita sekaligus dapat manfaatnya luar dalam ya. Tadi kalau penyakit yang luar sudah disebutkan tadi ada luka-luka, ada kemung-kemung, pegel, kaku, segala macam, cedera otot. Nah, untuk urusan dalam ini juga sangat luas Ternyata. spektrumnya ya. Aha. Orang yang punya MAH bahkan yang sudah kronis, Oke. kesulitan tidur tadi disebut sebagai insomnia, atau juga mungkin ada hipertensi, beberapa gangguan seperti yang kolesterol tinggi, asam urat, itu bisa sangat terbantu Wih. dengan balur-balur saja. Ternyata gitu. dengan hanya balur-balur saja di bagian luar, ini manfaatnya sampai ke dalam juga gitu ya, dok ya? Betul. Jadi dari segi produk ini luar biasa. Mungkin di pasaran belum ada yang seperti ini. Jadi sangat layak untuk dimanfaatkan. Wow, kayaknya pencetusnya ini luar biasa ya. L74 Iya. ini minyak yang luar biasa yang bisa kita gunakan bukan hanya untuk pegal-pegal saja, tapi lebih dari itu. Pegal-pegalnya hilang, lalu kemudian menyehatkan juga.
organ tubuh di dalamnya juga ternyata bisa dipengaruhi dengan sangat baik oleh adanya minyak ini ya, Mister ya. Nah, semakin menarik obrolan kita, jadi penasaran ya, penyakit apa lagi yang bisa disembuhkan oleh minyak L74, didapatkannya bisa di mana ya, harganya berapa? Sabar dulu, kami akan kembali selesai jeda. Tetap bersama kami di Dialog Khusus, kami akan kembali selesai jeda. Minyak L74, rahasia umur panjang. Tadi dokter sudah sedikit menjelaskan bahwa ternyata hanya dengan usap-usap dari bagian luar badan kita saja ini bisa dirasakan manfaatnya dalam organ tubuh kita. Mister juga sudah sangat banyak menjelaskan apa khasiat, apa bahan-bahan yang dikandungnya, bagaimana cara membuat kita menjadi sehat. Ini semuanya sudah disebutkan, tapi ada yang belum. Tadi kan udah sedikit menjelaskan bahwa nanti akan dibocorkan rahasia titik-titik yang harus diusap-usap di badan kita sehingga bisa dirasakan manfaatnya dengan menggunakan minyak L74. Nah, ini rahasia dibocorkan ya demi pemirsa Bandung TV. Tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter bahwa jangan salah, meskipun diusap dari luar, ini manfaatnya luar biasa, memperbaiki kualitas tidur kita juga, memperbaiki organ tubuh kita juga, dan banyak hal lainnya. Ayo langsung saja kita praktekkan ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya praktekkan, saya mau perlihatkan dulu produknya. Ya, ini produk bisa di zoom dulu. Ya, mereknya ini sudah ada izin Badan POM dan itu penting juga sekali. Sudah ada izin halal. Jadi ini ada hologram di sini. Ya, oke. Kalau ini yang dia 1 dus, 1 botol. Kalau ini isinya 10 botol. Kalau Bapak Ibu nanti langsung mau beli 10 botol juga, ya. Baik, saya sudah buka. Produknya seperti ini di dalam, ya. Isinya 100 ml. Oh, bentuknya spray ya? Ya, ini spray. Ada 3 titik yang akan saya sampaikan ke pemirsa. Kayaknya masih muda dan banyak kegiatannya nih ya, Mas Taufik ya. Ini di telapak tangan dulu, seperti ini. Di spray berapa spraynya ya? Secukupnya aja. Terus di sela-sela tangan. Pengalaman kami secara empiris, orang yang melakukan seperti ini, begini, 50 kali aja setiap pakai, itu jarang orang bisa kena stroke. Karena ini memang kita pelajari secara teknologi dan juga tradisional orang Indonesia sejak zaman dahulu mereka sudah melakukan seperti ini. Dan pada saat saya perkenalkan ini ke teman saya, orang Tiongkok, mereka bilang bahwa di Tiongkok juga seperti itu. Jangan ikut-ikut dong, saya bilang gitu. Ini produk Indonesia gitu ya. Terus bisa menghadap ke situ, Mas. Nah, ini ditengkuk. Dimulai dari yang katanya itu suka di sini karena kolesterol, ya. Atau banyak pikiran ya, Mister ya? Banyak pikiran. Tengkuknya berat. Ini bisa dibalur aja, yang kemeng-kemeng juga, terus sampai bawah, ya. Nah, kalau ada suka memang dipijat, pijat aja nggak apa-apa. Nah, Mas ini orang sehat ini, saya bisa ngerasakan dia ini sehat. Biasanya kalau orang nggak sehat ini di sini agak sedikit tegang gimana, gitu. Mister? Ini sehat ini. Ini nggak tegang, ini sehat. Nah, ini bisa seperti itu. 5 menit aja lakukan begitu, kemeng-kemengnya akan hilang gitu. Dan biasanya yang orang kena kolesterol juga biasa di sini agak tegang. Ya, satu lagi di telapak kakinya sama di sela-sela jari. 3 itu saja. Dan kalau memang pada saat itu perutnya merasa kembung, di perut juga bisa, gitu. Atau kedinginan, gitu. Ini tadi dari tengkuk sampai dengan ke bawah, ya. Seperti itu aja cara pakainya, Bu. Jadi di tangan. Terima kasih, Mas Taufik ya. Ya. Langsung seger ya. Iya. Wanginya juga ada hint-mintnya gitu ya. Ya, jadi seger bisa bikin kita, makanya tidak aneh kalau tadi bikin deep sleep juga, kualitas tidurnya semakin baik. Jadi awalnya adalah di tangan, telapak tangan, di pump, beberapa pump barangkali ya, 3 spray ya. Lalu kemudian di tangan boleh seperti ini tadi, lalu kemudian di tengkuk sampai ke bawah. Sampai ke bawah punggung, terus lalu telapak di kaki, telapak kaki dan di sela-sela jari. Dan tambahannya barangkali untuk beberapa organ tubuh
atau bagian-bagian yang kita rasakan pegel-pegel gitu barangkali ya Mister ya, Betul. boleh ya? Ya, Di tangan. Orang tua kan biasanya tulangnya menurun. Oke. Itu juga di seluruh kaki juga bagus untuk Oke, tulang. aman ya. Sehingga tulangnya makin kuat. Oke, tadi orang tua, lansia, lalu kemudian generasi milenial, generasi zilenial, Anak kecil 1 tahun ke atas, bisa. boleh 1 tahun ke atas. Ya. Nih dok, ini tadi sudah diperagakan oleh Mister bahwa minyak ini sudah bisa digunakan di seluruh bagian tubuh kita, terutama yang mengalami nggak enaknya gitu ya, di mana pegal-pegalnya. Boleh barangkali tips-tipsnya untuk kemudian bisa sehat, bisa juga beraktivitas dengan tenang, dengan baik, tanpa ada keluhan-keluhan pegel, tanpa ada keluhan-keluhan kembung masuk angin. Nah, ini ada gerakan-gerakan juga biasanya ya dok ya, untuk sehat disebut olahraga. gerakan L74. Gerakan L74 yang ternyata diikutin sama orang-orang ya. Oke, silakan dok. Jadi mungkin sebelumnya saya ingin utarakan juga bahwa gerakan senam ini cuma satu gerakan saja, itu bisa sangat membantu untuk beberapa penyakit yang sulit ya. Katakanlah biasa. misalnya tadi saraf kejepit, nyeri-nyeri di punggung, di bahu, di kaki. Karena ini kali ya dok ya, sekarang kan banyak yang nge-gym terus Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Bahu, di kaki. Karena ini kali ya dok ya, sekarang kan banyak yang nge-gym terus tanpa olahraga-olahraga, tanpa pemanasan, tiba-tiba syaraf kejepit. Nah ini juga bisa ya dok ya? Sangat bisa sekali. Nah boleh silakan Jadi dok. pertama-tama tadi dibalukan dulu ya di bagian-bagian bermasalah dan juga dari 3 area. Nah kemudian lakukan satu gerakan ini saja ya. Apa tuh dok? Gimana dok? Ya tadi gerakan L74. Siap. Gerakan L74. Gerakan Tangannya L74. begini, kaki agak didekatkan, Oke. tangan di depan. Nah ini gerakan ke belakang ya. Dan ketika tangan di atas, kakinya dijinjit ya, seperti ini. 1, 2, 3. Nah ini seterusnya, kalau untuk dosis terapi mungkin sekitar 100 kali putaran. Tetapi mungkin awal-awal 20-30 aja nanti bertahap. Lakukan itu tiap hari ya. Nah itu sangat bagus sekali. Pagi atau siang atau malam bagusnya dok? Bebas. Bebas. Gitu, kapan Pokoknya saja. gerakannya seperti itu. Betul. Tangan kita dibuka ke Di depan, depan, ya. kemudian dibuka Diputar ke belakang seperti terus. membuat gambar lingkaran barangkali gitu ya. Ya itu lakukan kurang lebih tadi untuk 100 Hitungannya. kalian lah gitu ya. Tapi awal-awal dicicil dulu ya. Sambil jinjit kakinya gitu ya Ya, dok. ketika tangan di atas, kaki jinjit begitu. Jadi ini gerakan tadi, lalu kemudian menggerakkan seluruh tangan dan juga kaki, dan sebelumnya ini harus dioleskan dulu ini ya, Ya, dok ya. dioleskan dulu Dan bagian. nanti hubungannya seperti apa nih dok? Nah, itu sangat bagus sekali untuk memperlancar persarafannya, pembuluh darahnya, atau limfonya, proses detoksnya, semuanya itu berlangsung ya. Jadi lakukan itu secara rutin ya. Insya Allah perbaikannya atau penyembuhannya jadi lebih cepat. Wow, lebih efektif lagi dengan adanya minyak L74, lalu kemudian gerakan-gerakan yang tadi Mister dan juga dokter sarankan untuk kita lakukan di rumah setiap harinya. Ini sangat sederhana sekali, tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan space yang lebar, itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Nah, tadi pertanyaannya, bisa didapatkan di mana dan harganya berapa, Mister? Baik, Bapak Ibu, manfaatnya sangat besar sekali. Pada saat kami kirim ini ke Papua, orang Papua itu juga di sana itu lari sekali. Jalannya kan jauh-jauh di sana ya pasti di Makassar, ya. Benar. di Jawa Timur, Betul. di Jawa Barat. Nah, jadi dapatkan produk ini juga dari Sabang sampai Merauke. Di Apotek Kimia Farma dan juga di K24 dan juga di Blue 99 official store di Shopee bisa didapatkan produk ini. Dan pada saat tayangan TV ini disiarkan, biasanya ada promo-promo yang akan diberikan kepada Bapak Ibu, sehingga pada saat sekarang disiarkan Bapak Ibu langsung masuk ke Shopee atau hubungi nomor telepon yang ada di bawah, sehingga ada promo-promo yang akan diberikan kepada Bapak Ibu.
Oke, terakhir dokter barangkali tips-tips yang harus kita lakukan selain tadi barangkali ini olahraga-olahraga ringan yang disarankan oleh dokter yang ternyata manfaatnya luar biasa. Nah, agar pemirsa dimanapun berada, seluruh kalangan, seluruh usia, seluruh generasi ini bisa merasakan sehat dan umur yang panjang. Umur panjang bukan hanya umur dengan angka banyak, tapi itu tadi bisa menjalankan kesehatan hidupnya luar biasa baiknya. Silakan dok. Ya tadi seperti itu kita ungkapan ya mengenai gaya hidup sehat. Nah ini ada tips khusus nih yang Gen Z ya, kan mereka sangat banyak meluangkan waktunya untuk gadget. Benar. Nah itu biasanya posisinya tuh sering kurang ideal. Ya. Idealnya tubuh kita itu, leher itu adalah tegak, gitu ya. Nah, tetapi kecenderungan orang main HP itu dia bikin sudut dia. Lehernya jadi agak-agak bungkuk gitu ya, sampai 60 derajat gitu. Lama-lama jadi gitu ya dok? Kalau normalnya ini leher dengan bahu menahan beban kira-kira 4-5 kg. Tetapi dengan dia sudutnya makin turun lehernya, itu makin berat, bahkan sampai 60 derajat yang sering dilakukan ketika memakai gadget, bisa sampai 20 kg. Si otot leher bahu menahannya. Nah untuk itu, ini minyak sangat efektif sekali. Jadi ya mungkin pagi-pagi ya sebelum ada kegiatan baluran aja tuh di lehernya, di bahunya. Itu akan bisa membantu. Tetapi yang ideal memang upayakan dia lebih tegak ya. Jadi mungkin kalau sambil duduk pakai bantal jadi agak-agak lebih tegak itu akan lebih aman ya. Nah, di sini ya minyak ini sangat efektif sekali. Selain tadi ya kalau untuk bicara gaya hidup sehat ya soal dari pola makannya, aktivitas fisiknya, kemudian mengurangi stresnya, postur tubuh juga perlu diperbaiki dan juga ini jauhkan faktor-faktor yang merusak kesehatan. Nah, ya jadi yang malas bergerak tadi ya mungkin rokok, mungkin alkohol, mungkin juga yang begadang-begadang, yang tidur larut malam, ya makan juga larut malam. Nah, itulah hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan secara mandiri. Dan jangan lupa ya ini si minyaknya bisa sangat bagus sekali untuk pencegahan dan juga untuk membantu membuat postur tubuh jadi lebih baik lagi. Dan tadi penting juga ya pikiran kita ya dok, yang dokter bilang emang kayaknya kita tidak bisa menghindari stres, tapi kita bisa mengelola stres dengan baik begitu barangkali ya dok ya. Mengelolanya seperti apa ya tadi boleh barangkali main games, tapi main gamesnya diatur jangan sampai nekuk lagi karena tadi katanya akan membuat sudut yang secara estetik juga jadinya nggak bagus gitu ya Mister ya. Selain nggak sehat juga jadi nggak cantik, nggak tegak gitu ya. Posturnya jadi berubah. Nah gitu ya dok ya, barangkali itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita dan mendapatkan umur yang panjang yang berkualitas. Harganya berapa Mister? Baik, harga satu botol itu 200.000. Biasanya bisa digunakan untuk semua usia dari 1 tahun sampai dengan ke atas. Seperti itu. Oke, jadi ini aman digunakan dari 1 tahun ke atas bahwa balita Anda ini bisa menggunakan minyak ini untuk pegal-pegal yang baru latihan jalan. Ini bisa di kakinya barangkali sambil diurut-urut sama mamanya, meningkatkan bonding juga ya anak dan ibu. Meningkatkan bonding suami istri juga kayaknya ya Mister ya. Pijit-pijit ganti-gantian gitu ya. Daripada suami Anda dipijat sama orang lain, mendingan istri itu mijat suami dan suami betah tidur di rumah. Nah itu dia ya, selain meningkatkan kualitas tidur Anda, kualitas kesehatan Anda juga bisa hubungannya berkualitas juga bersama keluarga Anda dan dengan harga Rp200.000 saja. Ini botolnya lumayan besar, ini bisa kayaknya awet juga ya Mister ya, bisa habis berapa lama ya tergantung. 1 bulan bisa. 1 bulan bisa 1 bulan ya. Bisa. Untuk seluruh keluarga bisa di kaki, di punggung, di tengkuk, di tangan, atau di bagian-bagian yang menurut Anda kayaknya aduh pegel-pegel boleh barangkali ya. Dan ini juga bisa menjadi aromaterapi juga karena aromanya ini luar biasa tidak mengganggu, nggak kayak orang tua. Ini anak-anak Gen Z juga mengakui katanya kalau ini aromanya luar biasa, bisa dipakai kapanpun, dimanapun. Sekali lagi Anda bisa mendapatkan minyak L74 ini di Shopee Mall, di Blue99
Official Store, lalu kemudian ada di Lazada di Blue 99L74, lalu kemudian ada di TikTok Shop di Minyak L74, Apotek Kimia Farma seluruh Indonesia, Apotek K24 seluruh Indonesia, apotek yang terintegrasi dengan GPOS. Juga Anda bisa mendapatkannya di radio kesayangan Anda atau hubungi call center di 081123454487 atau di 081386814818, atau Anda takut keburu hilang di layar televisi Anda, boleh difoto dulu barangkali ya, langsung habis itu nyari Minyak L74 dan kita buktikan sama-sama apa khasiatnya, bagaimana manfaatnya, langsung saja Anda buktikan. Sekali lagi terima kasih Mister Dokter, terima kasih, ditunggu kembali kedatangannya dengan oleh-oleh yang luar biasa, sehat dan juga manfaatnya. Sehat selalu Dokter dan juga Mister. Anda juga pemirsa terima kasih telah bersama kami. Semoga Anda nggak kehabisan promonya, karena katanya ini promonya juga saat acara ini berlangsung, dan tentu saja ada beberapa saat promo yang ini udah mah murah ya, lalu ada promo lagi. Nah, jangan sampai Anda ketinggalan ya, karena manfaatnya luar biasa dan penggunaannya juga sangat mudah. Ayo kita buktikan bersama-sama ya. Sehat selalu ya semuanya. Terima kasih telah bersama kami. Saya Karina Nur Aisyah pamit undur diri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda untuk hari ini? Kembali menjumpai dengan ragam informasi terkait Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Bersama saya Fiska Raya, inilah liputan Metropolis Malam selengkapnya. Pemirsa, mengawali informasi pertama, perbaikan jalan lintas timur Palembang Betung yang menyebabkan kemacetan panjang hingga puluhan kilometer direspon oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang akan memastikan proses perbaikan dipercepat dengan metode pembangunan adaptif sehingga ruas jalan tersebut dapat segera digunakan kembali. Antrean kendaraan mengular hingga puluhan kilometer sehingga menghambat aktivitas masyarakat maupun distribusi barang di jalur utama penghubung Sumatera. Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan bahwa pemerintah akan mempercepat proses perbaikan dengan menerapkan metode pembangunan adaptif. Langkah ini dilakukan agar pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas konstruksi sehingga ruas jalan bisa segera kembali difungsikan secara normal. Menurut Deru, saat ini penggunaan jalan tol fungsional menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalan lintas timur Bajuasin. Nah, inilah tadi sudah saya mintakan agar diadakannya percepatan bila perlu pakai aditif untuk dapat betonnya segera digunakan, dan ternyata memang sudah ada formula itu untuk dapat menjadikan beton itu lebih cepat kerasnya. Perbaikan jalan lintas timur Banyuasin di kilometer 17 ditargetkan selesai pada 20 Agustus 2026. Hingga pekerjaan rampung, para pengguna jalan diminta tetap bersabar, mematuhi arahan petugas di lapangan, serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Ridho Ilahi, PAL TV.
Perpustakaan yang seharusnya menjadi pusat literasi bagi siswa SD Negeri 8 Seksu, Kabupaten Lahad, kondisinya memprihatinkan, sehingga membuat fasilitas belajar tersebut tidak lagi dapat dimanfaatkan siswa selama 3 tahun terakhir. Gedung Perpustakaan SD Negeri 8 Seksu, Kecamatan Seksu, Kabupaten Lahad, kini dipenuhi ribuan kelelawar. Kotoran hewan berhamburan di lantai dan dinding menimbulkan bau menyengat sehingga bangunan tidak lagi layak digunakan sebagai tempat belajar. Akibatnya, para siswa kehilangan akses terhadap fasilitas membaca yang mestinya menunjang proses pembelajaran. Kepala SD Negeri 8 Seksu Nur Hasansi mengatakan pihak sekolah telah berulang kali mengajukan permohonan perbaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lahad dan anggota DPRD. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut. Untuk itu dirinya berharap pemerintah segera merespons agar gedung perpustakaan bisa dibersihkan dan diperbaiki. Anak-anak membutuhkan tempat membaca yang layak untuk menunjang kegiatan belajar. Di mana bahwa perpustakaan itu tidak dapat difungsikan sejak kami masuk ke sini tahun 2023. Pada awalnya itu memang masih bisa difungsikan tetapi tidak maksimal karena kendalanya karena di situ banyaknya kelelawar yang merusak daripada bangunan. Ahmad, PAL TV. Menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Wali Kota Prabu Muli mengimbau seluruh masyarakat dan instansi untuk mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Wali Kota Prabu Muli Arlan mengimbau seluruh masyarakat, instansi pemerintah, swasta hingga pelaku usaha untuk memasang dan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Himbauan ini disampaikan sebagai bentuk menumbuhkan semangat nasionalisme, menghargai jasa para pahlawan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memeriahkan momen kemerdekaan Republik Indonesia. Selain mengibarkan bendera, Wali Kota juga mengajak warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, menghias kawasan tempat tinggal, serta mengikuti berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan yang akan digelar di Kota Prabu Muli. Pemerintah Kota Prabu Muli berharap gerakan mengibarkan merah putih dapat menjadi wujud cinta tanah air, sekaligus memperkuat semangat persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat. Sampaikan tadi catatkan seluruh pasang bendera di depan rumah masing-masing dan umum-umuman HUT RI ini kita meriahkan. Ya. Anggi Perkasa, PAL TV. Tim Wasef TNI Angkatan Darat tinjau pelaksanaan TMMD ke-129 di Talang Jambe. Beritanya selain satu ini tetap di Liputan Metropolis Malam. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One,
One for all for one. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Malam. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 yang dilaksanakan Kodim 0418 Palembang di Kelurahan Talang Jambe mendapatkan pengawasan dan evaluasi dari tim Wasef TMMD yang dipimpin Kolonel Infanteri Andi M. Ali dengan turun langsung ke lokasi untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. Tim Wasep TMMD ke-129 Kodim 0418 Palembang dipimpin Kolonel Infanteri Andi M. Ali melakukan peninjauan ke lokasi pelaksanaan TMMD di Kelurahan Talang Jambe. Dalam kunjungan tersebut, tim mengecek secara langsung progres sejumlah sasaran fisik TMMD, di antaranya pembangunan jalan sepanjang 750 meter, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sumur bor, pembangunan pos kamling, serta sejumlah program fisik lainnya. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan TMMD ke-129 berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nantinya, hasil pelaksanaan kegiatan nantinya akan dilaporkan tim Wasef kepada Kepala Staf Angkatan Darat sebagai bahan evaluasi program TMMD. Sudah sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, nah nanti evaluasi. Perlu ada evaluasi untuk apa? Perbaikan ke depan. Yang jelas mungkin ada hal yang dievaluasi itu. Ya, masalah apa misalnya. Perlu kita evaluasi. Mewakili Komandan Kodim 0418 Palembang selaku dan Satgas TMMD ke-129, Wadan Satgas Letkol Infanteri Dery Septriandi mengatakan, hingga saat ini seluruh pekerjaan telah memasuki tahap penyelesaian. Pihaknya optimis seluruh target pembangunan dapat diselesaikan hingga berakhirnya pelaksanaan TMMD. Minggu ketiga, mungkin insya Allah penutupannya di tanggal 13. Tapi sampai dengan sekarang persentase di tiap lokasi berbeda. Ada yang 80%, ada yang 90%. Tapi insya Allah dalam waktu 5 hari ini semuanya kita tuntaskan 100%. Sementara itu, warga Kelurahan Talang Jambe yang ikut terlibat dalam kegiatan TMMD menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat. Mereka menilai program TMMD sangat membantu masyarakat, terutama dalam meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum di lingkungan mereka. Ya, paling terbaik. Kayak itu ada kemajuan daerah kita, Pak. Bagus lah. Ini ada permasalahan tidak? Nggak ada, Pak. Selain melakukan peninjauan, tim Wasef juga menyerahkan bantuan beras kepada warga sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan TMMD. Melalui program TMMD ke-129, diharapkan sinergi antara TNI dan masyarakat semakin kuat, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kelurahan Talang Jambe, Palembang. Tim Liputan, PAL TV.
Kepedulian terhadap sesama anggota terus ditunjukkan oleh PMPB Sumatera Selatan melalui kegiatan sosial. Jajaran pengurus mengunjungi Ketua PAC Ilir Timur 3, Solihin, yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina Palembang. Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan menjenguk Ketua Pimpinan Anak Cabang atau PAC Ilir Timur 3, Solihin, yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina, Palembang. Ketua Umum PMPB Sumsel diwakili Panglima Satgas PMPB Sumsel, Zainuddin, mengatakan bahwa kepedulian terhadap sesama merupakan salah satu nilai utama yang terus dijaga dalam organisasi. PMPB tidak hanya hadir sebagai wadah berhimpun masyarakat Palembang, tetapi juga sebagai keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepada setiap anggotanya, terutama ketika menghadapi ujian maupun kesulitan. Pada hari ini melakukan giat mengunjungi rekan kita, Saudara Iin, Ketua PAC Ilir Timur 3, Palembang. Ketua PAC PMPB, ya. Beliau ini senior di PMPB Kota Palembang. Kami semua menyampaikan amanah dari Ketua Umum PMPB Sumsel, Bapak M. Yusuf Malaya, untuk menyampaikan tali kasih, sekaligus menyampaikan memberikan support, semangat, dan doa kepada beliau. Semoga lekas sembuh. Sementara itu, Ketua PAC Ilir Timur 3 Solihin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya beserta seluruh jajaran pengurus yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepadanya. Pak Ketua kita, Pak Yusuf Malaya, atas kunjungannya dan rekan-rekannya ke rumah sakit ini, membesuk saya. Semoga Bapak Yusuf Malaya sehat selalu, sukses selalu. Amin. Melalui kegiatan sosial seperti ini, PMPB Sumatera Selatan berharap dapat terus menunjukkan komitmennya dalam mempererat tali silaturahmi serta menumbuhkan semangat saling peduli hingga ke tingkat pimpinan anak cabang di dalam organisasi. Muhammad Fikri, PAL TV. PMPB Sumatera Selatan menghadiri acara pelepasan tenaga pengajar Taruna Akademi TNI di Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 atau SRMA 7 Palembang. Kehadiran PMPB Sumsel menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pembinaan karakter, kedisiplinan, serta semangat kebangsaan bagi para siswa. Dihadiri oleh jajaran pengurus PMPB Sumsel, mulai dari Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua Umum, Satgas, Rescue, Sri Kandi, hingga para kepala bidang PMPB Sumsel. Acara juga dihadiri istri Kasdam II Sriwijaya, Ratna Iwan Makruf, beserta para tamu undangan lainnya. Suasana haru menyelimuti malam pelepasan saat api unggun mulai dinyalakan. Momen tersebut semakin hikmat dengan penampilan pembacaan puisi oleh guru dan para siswa. Hari ketika dunia terasa gelap. Yang menggambarkan rasa terima kasih serta keakraban selama proses pembinaan oleh Taruna Akademi TNI. Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal PMPB Sumsel Patur Rahman menyampaikan apresiasi kepada Taruna Akademi TNI atas dedikasinya dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan para siswa. Yang mana pada malam hari ini adalah malam renungan dan sekaligus malam api unggun, di mana adik-adik ini akan melepas daripada kakak-kakak tenaga pengajar ya, yang notabene pengajar ini dari Akmil Magelang ya, yang sudah mengajar kurang lebih 5 hari di sini. Jadi kami dari PMPB melalui Pak Yusuf Malaya memerintah kami untuk hadir, ikut berpartisipasi pada kegiatan malam ini dan besok hari.
Sementara itu, Pasi OPS Yontar Remaja Akmil, Kapten Reynald Ricardo Ponto, berharap agar para siswa dapat menerapkan nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, dan cinta tanah air yang telah diperoleh selama pembinaan, sehingga mampu menjadi generasi yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Kami mewakili Akademi Militer, terutama mewakili Akademi TNI Polri, melalui program ini berharap agar siswa Sekolah Rakyat SRMA 7 Palembang dapat menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang dapat diandalkan di kalangan masyarakat, mampu membangun negara, dan juga dapat mewujudkan cita-cita negara ke depan. Kami sangat bersyukur bisa berperan atau mewarnai kehidupan mereka selama melaksanakan kegiatan pendidikan di Sekolah Rakyat. Muhammad Fikri, PAL TV. Jenama fashion lokal Cap Bali menggelar Sanur Fashion Week untuk pertama kalinya yang berlangsung di tepi pantai Sanur dan Pasar pada 6-7 Agustus. Dalam kesempatan ini, pemerintah akan memfasilitasi para desainer fashion lokal memperluas jangkauan pasar melalui jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di 33 negara. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing jenama lokal di pasar internasional. Pemerintah terus mendorong fashion lokal menembus pasar internasional melalui penguatan promosi dan perluasan akses pasar bagi para desainer tanah air. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri menyatakan pemerintah akan memfasilitasi para desainer lokal melalui jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di 33 negara, termasuk dengan mendorong keikutsertaan mereka dalam pameran internasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan Sanur Fashion Week 2026 di Denpasar Kamis 6 Agustus. Ajang ini diinisiasi oleh Jenama Fashion Cap Bali yang menampilkan karya dari 15 desainer lokal yang mengangkat kebudayaan Indonesia dalam balutan desain modern. Dan banyak sekali program-program kementerian lainnya, kita akan selalu menghubungkan para desainer yang talented ini ke pasar internasional dengan beberapa perwakilan yang kita miliki di 33 negara. Jadi pokoknya semuanya, masyarakat, pelaku usaha, jangan khawatir karena kementerian dan pemerintah pusat itu sebetulnya sangat dekat. Dan mudah-mudahan semuanya bisa memanfaatkan program yang bisa kita tawarkan untuk semuanya. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha menilai Sanur Fashion Week menjadi wadah bagi desainer muda untuk menampilkan karya yang memadukan kreativitas modern dengan identitas budaya Indonesia. Dan yang salut lagi adalah bagaimana tadi saya lihat beberapa beberapa desainnya sangat menjunjung dan melestarikan kebudayaan, memadukan kebudayaan lokal yang kita lestarikan tapi dengan gaya yang modern. Jadi sangat mengapresiasi dengan para desainer-desainer yang luar biasa. Wamen Giring menambahkan ajang seperti ini sekaligus membuka pintu bagi jenama lokal lebih dikenal melalui dukungan turis mancanegara di kawasan Sanur. Sanur Fashion Week berlangsung hingga 7 Agustus dengan suasana tepi pantai dan keunikan catwalk yang menyatukan dengan pemecah ombak pantai Sanur. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Curi peralatan kerja, mantan buruh bangunan ditangkap. Beritanya selain satu ini tetap di Liputan Metropolis Malam. Dari Sumatera Selatan, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman dan terus berkarya demi Indonesia
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Billy sekarang umur sudah 18 tahun. Dari Kertapati bulan 11 yang lalu ada keluhan matanya. Salah satu keluhan mata ini paling vitalitas dalam nak melok tes. Nah, tes yang dia rencana kemarin itu tes polisi. Nah, kebetulan izin Allah dari 2010 klinik kita sudah kerjasama dengan institusi negara untuk membantu anak-anak mengejar masa depannya ya, untuk duduk di kepolisian atau tentara. Jadi semua keluhan apapun anak Anda mudah-mudahan masih bisa kita bantu. Dan kebetulan hari ini Billy 50 hari mau ngambil obat ketiga, hari ini selesai. Dia sudah berhasil untuk nak tes yang di bulan depan ini, mau dari minusnya semua, keluhan-keluhannya, silinder semua. Jadi kita udah cek di sini, semua sudah clear untuk masalah Billy ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Malam. Petugas unit reskrim Polsek Indralaya mengungkap kasus pencurian peralatan kerja di sebuah rumah kos di Kelurahan Timbangan 32, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir, yang mana tersangkanya ialah mantan buruh bangunan yang pernah bekerja di lokasi tersebut. Inilah Andri Armiadi, warga Dusun 1, Desa Parit, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, yang ditangkap petugas unit reskrim Polsek Indralaya karena diduga mencuri peralatan kerja di sebuah bangunan kos di Kelurahan Timbangan 32. Kanit Reskrim Polsek Indralaya, Ibda Indra Gunawan, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan korban pada 20 Juli 2026 terkait hilangnya satu set trafo las listrik dan satu unit mesin bor. Setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti, polisi menangkap tersangka yang diketahui pernah bekerja sebagai buruh bangunan di lokasi tersebut. Tersangka juga telah diberhentikan karena diduga melakukan pencurian di tempat yang sama. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pencurian dengan pemberatan di sebuah kosan milik korban, dan untuk sekarang tersangka sudah kita amankan berinisial AR. Cara pelaku melakukan pencurian dengan cara mencongkel gudang milik kosan tersebut. Untuk barang diambil berupa mesin las dan bor listrik. Ahmad Romawi, PAL TV. Program makan bersama gratis yang dilaksanakan setiap Jumat di Ogan Komering Ulu atau OKU mendapatkan sambutan positif dari masyarakat sehingga membuat jumlah porsi makanan yang disediakan kembali ditambah. Antrean panjang warga terlihat dalam pelaksanaan program makan bersama gratis yang dilaksanakan setiap Jumat di Kabupaten Oku. Program yang diinisiasi Bupati Oku mendapat sambutan hangat dari BAT. Penanggung jawab kegiatan pekan ini, Imron, mengatakan program sosial tersebut terlaksana berkat dukungan para donatur tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan semangat berbagi sekaligus membantu masyarakat. Kegiatan ini murni kegiatan sosial yang bukan bersumber dari anggaran pemerintah. Jadi kegiatan ini bersumber dari para donatur. Menurut Imron, meningkatnya jumlah donatur dan tingginya antusiasme warga membuat porsi makanan terus bertambah. Dari sebelumnya 500 porsi, kini menjadi 600 porsi. Yunin Yuniki, PAL TV.
Harga daging ayam ras terus merangkak naik. Jumat 7 Agustus, harga daging ayam di Pasar Sekip Ujung menyentuh Rp50.000 per kilogram. Kondisi ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat serta penjualan pedagang. Berikut laporan tim liputan PAL TV. Halo pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada, saat ini saya Wulan Rahma bersama juru kamera Muhammad Aidil melaporkan secara langsung di Pasar Sekip Ujung Kota Palembang. Ya pemirsa, harga ayam ras di Kota Palembang kembali mengalami kenaikan yang tidak terkontrol hingga Rp50.000 per kilogramnya. Kondisi ini tidak hanya menjadi keluhan masyarakat, tetapi juga sebagai konsumen, tapi juga dirasakan oleh para pedagang. Untuk lebih lengkapnya, saat ini saya sudah bersama salah satu pedagang, bersama Ibu Susilawati. Halo Ibu. Halo. Ibu, bagaimana kondisi harga ayam saat ini? Lalu harga ayam yang paling murah dan paling mahal sejauh ini berapa, Bu? Kalau yang besar harganya 42, kalau yang kecil harganya 50 per kilonya. Apa Bu yang menyebabkan harga ayam ini naik hingga Rp50.000? Berkurangnya stok ayam. Kalau ayam kecil stok ayamnya terbatas, kalau yang besar stoknya banyak. Oke, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap harga ayam yang naik hingga Rp50.000 ini, Bu? Berkurangnya konsumen daya pembeli. Pelanggan yang rumah makan juga berkurang terhadap ayam kecil. Oke, baik pemirsa, kenaikan harga ayam ras terus menjadi perhatian karena merupakan salah satu kebutuhan pokok di masyarakat. Diharapkan pasokan ayam tetap terjaga dan langkah pengendalian harga tetap dilakukan sehingga harga kembali stabil serta tidak membebani pedagang maupun konsumen. Ya pemirsa, itulah laporan kami. Saya Wulan Rahma bersama juru kamera Muhammad Aidil melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan liputan Metropolis Malam setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini, PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Fiskaraya beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan akar poli tentu beda dengan pengobatan lainnya. Pengobatan yang tepat harus menyasar langsung ke akar masalahnya. Dengan metode bedah saraf yang efektif, kami fokus menyembuhkan saraf yang bermasalah hingga tuntas sampai akar-akarnya. Insya Allah, kesembuhan dan pemulihan bisa Anda raih kembali. Jangan ragu, percayakan penanganan Anda kepada kami. Datang dan buktikan langsung, kesembuhan Anda adalah kebanggaan kami. Sehat alami, pulihnya pasti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV? Semoga kabarnya tetap selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas. Seperti biasa di program Ruang Sehat, kembali bersama dengan Cek Fili dan pemirsa pernah nggak sih ngerasa bahwa tubuh tuh lagi gampang capek, nyeri sendi yang bahkan sudah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh dan ngerasa metabolisme itu semakin hari semakin menurun ya. Mungkin memang ditambahnya dengan umur, aktivitas, mungkin kita juga sering makan junk food, itu yang membuat badan kita jadi metabolisme itu semakin turun. Nah, sudah mungkin berobat, sudah mulai makan obat juga, tapi kok ngerasa gitu-gitu aja. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial dari pengobatan alternatif yang sesuai juga dengan tema kita hari ini, yaitu mengobati stroke sampai akar-akarnya. Nah, pengobatan kita hari ini pun juga berhasil membantu banyak orang yang awalnya sakit, sekarang tuh sudah sehat, sudah segar, dan sudah bugar kembali. Dan langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Pak Jajang. Halo Pak Haji Jajang, apa kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita kenalkan dulu ya Mbak ya. Iya, boleh perkenalan dulu Pak Haji. Saya perkenalkan Haji Jajang dari pengobatan akar pulih. Ya, alhamdulillah sehat walafiat kabarnya. Ya, semoga pemirsa di rumah juga sehat walafiat kembali ya. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mempunyai keluhan nih, karena kita bahas di sini sekarang ini stroke ya, diobatin sampai akar-akarnya. Nah, supaya stroke diobatin sampai akar-akarnya, itu tentunya di akar pulih. Karena akar pulih itu mengobati penyakit stroke dengan akar-akarnya. Gitu, Mbak. Betul sekali. Jadi sesuai juga dengan tema kita hari ini, mengobati stroke sampai akar-akarnya dengan pengobatan alternatif akar pulih. Nah, jadi akar pulih ini kan pengobatan alternatif yang sampai saat ini masih banyak sekali dibicarakan oleh teman-teman, apalagi yang sudah berhasil menjalani pengobatan alternatif itu. Nah, mungkin kita boleh ngobrol dulu nih Pak Haji, karena penasaran banget kan dengan yang namanya akar pulih. Nah, itu memang ada filosofinya kah? Atau memang kenapa dari sekian banyaknya nama lebih milih akar pulih? Nah, tentunya ada. Kenapa? Karena akar pulih ini tentu beda cara pengobatan atau metodenya dengan pengobatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurmala Dewi. Saya berasal dari daerah Oku Timur, Martapura Oku Timur. Saya selama ini mengalami keluhan sakit pinggang dan tumit sakit. Selama ini saya sudah mencari pengobatan kemana-mana, tapi tidak ada yang cocok. Akhirnya saya menemukan tempat pengobatan akar pulih yang alhamdulillah selama mengikuti pengobatan tersebut, pinggang dan kaki saya tidak merasakan sakit lagi dan saya bisa beraktivitas kembali. Pada para warga yang berada di daerah Oku Timur dan Palembang sekitarnya, jika ingin berobat, datanglah ke pengobatan akar pulih di Jalan Takwa Mata Merah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Siswadi, umur 39 tahun. Aku terkena syarat kejepit, pinggang sering sakit, leher sering sakit, kepala sering pusing, kaki sering kebas. Alhamdulillah aku semenjak berobat di akar pulih kembali, penyakit saya pulih kembali. Bagi warga Palembang yang ingin berobat di akar pulih, silakan datang ke alamat Jalan Takwa Mata Merah, Palembang. Saya Ibu Cici, yang selama ini saya punya penyakit paha dan kaki. Setelah saya terapi di pengobatan akar pulih, alhamdulillah saya kembali sehat, kembali seperti biasa. Siapa-siapa yang mau berobat, silahkan datang ke pengobatan akar. Nah, untuk metode pengobatannya, itu apa sih yang membuat akar pulih ini beda dibanding seluruh pengobatan yang lain? Di akar pulih ini karena mempunyai yang lain itu ada pijat, ada totok. Akar pulih tidak. Bedah saraf. Jadi membedah saraf, membongkar semua
akar-akar permasalahannya sampai tuntas akar-akarnya, apa yang dinamakan bedah saraf itu, Mbak. Oke. Iya. Nah, sudah ada di depan kita ini beberapa obat ya ini, Betul. Pak Haji. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak Haji ini Nah, apa? kalau ini ramuan ini untuk detox, ini Oke. untuk detox ya, untuk mendetok apa yang ada terjadi, toksin-toksin yang ada di tubuh kita. Nah, makanya di bedah ini yang dinamakan akar puli karena obat-obatannya, ramuan-ramuannya juga terbagi dari daun-daunan dan akar-akaran ya kan. Oke, itu Ya daun kan, boleh. apa itu Pak Haji Ini kalau boleh tahu? ramuan-ramuan yang tradisional yang memang betul kayaknya sih saya rasa di tempat lain lah. Ada kulit ini, ada ini. Ini kan dinamakan akar puli, akar-akaran yang kalau kita kasih tahu di di sepil kan nggak boleh ya. Iya, nggak boleh ya. Nah, makanya ini yang disebutkan ramuan akar puli. Oke, Nah. jadi dari sekian banyak ramuan yang memang sudah diciptakan oleh akar pulih dan terbentuklah ramuan yang sudah diciptakan untuk teman-teman yang ingin mengikuti pengobatan ya. Gitu. Nah, kalau yang di botol ini apa Pak Haji? Karena di sini tulisannya 100% herbal. Betul, 100% herbal karena yang di botol ini itu semua hasil racikan-racikan yang dibikin menjadi kapsul supaya lebih simpel gitu kan. Betul. Kalau direbus-rebus kan hanya untuk di rumah aja gitu, Mbak. Oke, Ya. mungkin kita bisa tahan Pak Haji Baik. karena ini mungkin pemirsa pengen lebih tahu tentang apa aja sih ramuan yang sudah dibuat oleh akar pulih. Nah, jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Ruang Sehat. Pengobatan akar puli tentu beda dengan pengobatan lainnya. Pengobatan yang tepat harus menyasar langsung ke akar masalahnya. Dengan metode bedah saraf yang efektif, kami fokus menyembuhkan saraf yang bermasalah hingga tuntas sampai akar-akarnya. Insya Allah, kesembuhan dan pemulihan bisa Anda raih kembali. Jangan ragu, percayakan penanganan Anda kepada kami. Datang dan buktikan langsung, kesembuhan Anda adalah kebanggaan kami. Sehat alami, pulihnya pasti. Pengobatan akar puli tentu beda dengan pengobatan lainnya. Pengobatan yang tepat harus menyasar langsung ke akar masalahnya. Dengan metode bedah saraf yang efektif, kami fokus menyembuhkan saraf yang bermasalah hingga tuntas sampai akar-akarnya. Insya Allah, kesembuhan dan pemulihan bisa Anda raih kembali. Jangan ragu, percayakan penanganan Anda kepada kami. Datang dan buktikan langsung, kesembuhan Anda adalah kebanggaan kami. Sehat alami, pulihnya pasti.
Baiklah pemirsa, kembali lagi di program pengobatan alternatif Ruang Sehat. Masih dengan narasumber kita hari ini, Pak Haji Jajang. Baik. Nah, jadi di segmen awal tadi kita sudah perkenalan sama Pak Haji. Kita juga sudah ngobrol mengenai pengobatan alternatif akar pulih. Nah, jadi sekarang kita juga bakal ngobrol mengenai ramuan-ramuan yang sudah dibuat di pengobatan alternatif yang sudah disediakan oleh Pak Haji. Nah, jadi kalau tadi di segmen awal kita sudah ngobrol mengenai ramuan-ramuan yang sudah terbuat dari akar-akaran. Betul. Oke, nah kalau yang ini tadi apa Pak Haji? 100% herbal? 100% herbal karena ini dari akar-akaran dan daun-daunan yang sudah diracik menjadikan kapsul. Jadi supaya lebih efektif, jadi kan kalau rebusan semua kan capek kerjaannya lagi. Tapi kalau dengan ini langsung diminum, insya Allah langsung ada hasilnya. Bahkan begini Mbak, saya udah beberapa menemukan pasien saya begitu minum obat, masih terapi dibongkar akar masalah penyakitnya. Datang ke tempat saya itu dipapa loh Mbak. Dipapa, datang dipapa. Nah, setelah dipapa, walaupun baru 1 kali di terapi, alhamdulillah dan minum obat langsung lah waktu di tempat lah waktu itu ya. Itu bisa berjalan loh Mbak. Masya Allah, luar biasa. Kalau nggak salah itu orang dari pasien dari Prabu Muli itu. Dari Prabu Muli namanya Bu Ati ya, Bu Ati dari Prabu Muli itu. Makanya saya sangat terinspirasi pengen menolong orang Palembang lebih banyak gitu kan. Oke, karena memang Pak Haji bukan orang Palembang kebetulan ya? Kebetulan saya bukan orang Palembang. Nah, karena akar pulih ini hanya ada 1 di Palembang. Oke, jadi belum ada di tempat lain, nggak ada. Baru kali ini kita buka di Palembang, akar pulih ini hanya ada 1 di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurmala Dewi. Saya berasal dari daerah Oku Timur, Martapura Oku Timur. Saya selama ini mengalami keluhan sakit pinggang dan tumit sakit. Selama ini saya sudah mencari pengobatan kemana-mana, tapi tidak ada yang cocok. Akhirnya saya menemukan tempat pengobatan akar pulih yang alhamdulillah selama mengikuti pengobatan tersebut, pinggang dan kaki saya tidak merasakan sakit lagi dan saya bisa beraktivitas kembali. Pada para warga yang berada di daerah Oku Timur dan Palembang sekitarnya, jika ingin berobat, datanglah ke pengobatan akar pulih di Jalan Takwa Mata Merah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Siswadi, umur 39 tahun. Aku terkena saraf kejepit, pinggang sering sakit, leher sering sakit, kepala sering pusing, kaki sering kebas. Alhamdulillah aku semenjak berobat di akar pulih kembali, penyakit saya pulih kembali. Bagi warga Palembang yang ingin berobat di akar pulih, silakan datang ke alamat Jalan Takwa Mata Merah, Palembang. Saya Ibu Cici, yang selama ini saya punya penyakit paha dan kaki. Setelah saya terapi di pengobatan akar pulih, alhamdulillah saya kembali sehat, kembali seperti biasa. Siapa-siapa yang mau berobat, silahkan datang ke pengobatan akar. Oke, jadi memang warga Palembang dan juga Sumatera Selatan ya, karena tadi ada warga dari Prabu Muli juga bela-belain datang ke Palembang untuk ketemu Pak Haji dan berobat di pengobatan alternatif akar pulih. Jadi tadi untuk real testimoni yang memang dari awalnya itu nggak terlalu bisa berjalan dengan sempurna. Ada beberapa pasien juga kan, bukan hanya itu dia, hanya ibu itu aja. Itu yang pelo nggak bisa bangun sama sekali gitu kan. Ya alhamdulillah datang ke sana, walaupun diangkat, dipapah begitu, bisa lah gitu kan. Udah berapa lama, udah berobat sana, berobat sini gitu kan. Udah bosan untuk berobat gitu sebenarnya. Makanya alhamdulillah ya Allah kasih kesembuhan untuk beliau yang melalui akar pulih ini. Betul. Jadi kalau untuk testimoni dan juga perjalanan dari pasien-pasien yang berobat itu seperti apa Pak Haji? Datang, registrasi dulu kah? Atau mungkin seperti apa itu alur berobatnya?
datang langsung daftar langsung ditangani langsung. Langsung Nggak ditangani. banyak ini ya. Dan biasanya kalau untuk pengobatan stroke lah yang kita obati sampai akar-akarnya, itu berapa kali datang atau mungkin untuk sistemnya seperti apa Pak Haji pengobatannya? Kita lihat keparahannya sampai di mana ya. Oh ini ternyata stroke ringan. Oh ini ternyata stroke ini kan kami itu bukan mengobati stroke-nya aja kan. Oke. Permasalahan stroke itu ada di mana? Oke. Ternyata stroke ini ada di diabetes. Kita ambil diabetesnya juga, kita cabut di akar diabetesnya juga dihabisin. Oh ini dari darah tinggi, kita ambil semua dari. Jadi penyebab stroke itu banyak. Karena itulah makanya kami mengobatin dari akar-akarnya. Jadi supaya stroke-nya pun pulih kembali. Tentunya pulih. Biasanya ada beberapa pasien yang datang ternyata menghilangkan stroke tapi cuma sementara ya Pak Haji. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut ngobrol lagi Pak Haji karena ini semakin dalam semakin seru ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Pengobatan Alternatif Ruang Sehat. Pengobatan akar pulih tentu beda dengan pengobatan lainnya. Pengobatan yang tepat harus menyasar langsung ke akar masalahnya. Dengan metode bedah saraf yang efektif, kami fokus menyembuhkan saraf yang bermasalah hingga tuntas sampai akar-akarnya. Insya Allah, kesembuhan dan pemulihan bisa Anda raih kembali. Jangan ragu, percayakan penanganan Anda kepada kami. Datang dan buktikan langsung, kesembuhan Anda adalah kebanggaan kami. Sehat alami, pulihnya pasti. Pengobatan akar pulih tentu beda dengan pengobatan lainnya. Pengobatan yang tepat harus menyasar langsung ke akar masalahnya. Dengan metode bedah saraf yang efektif, kami fokus menyembuhkan saraf yang bermasalah hingga tuntas sampai akar-akarnya. Insya Allah, kesembuhan dan pemulihan bisa Anda raih kembali. Jangan ragu, percayakan penanganan Anda kepada kami. Datang dan buktikan langsung, kesembuhan Anda adalah kebanggaan kami. Sehat alami, pulihnya pasti. Baiklah pemirsa, balik lagi di program Pengobatan Alternatif Ruang Sehat dan kita masih ngobrol bersama dengan narasumber kita hari ini, Pak Haji Jajang. Karena obrolan kita semakin kesini semakin seru ya Pak Haji. Jadi mulai dari ngobrolin masalah ramuan-ramuan dan juga metode pengobatan yang sangat beda dibanding pengobatan-pengobatan alternatif lainnya. Nah kalau di metode akar pulih tadi, metode apa tadi Pak Haji? Bedah saraf. Bedah saraf. Nah, jadi untuk pemirsa yang mungkin saat ini mengalami penyakit stroke ataupun penyakit lainnya bisa langsung datang ke
pengobatan alternatif akar pulih. Nah, kalau untuk biaya berobatnya sendiri nih Pak Haji, karena kan memang tadi banyak real testimoni ya, Betul. yang kita tahu ada pasien yang datang dengan kondisi yang mungkin belum sehat dan akhirnya berobat sudah jadi sehat, sudah jadi segar dan bugar. Nah, itu mungkin ada pemirsa yang penasaran, kira-kira harganya mahal nggak ya gitu. Ya, rata-rata orang selalu berasumsi pengobatan alternatif itu mahal ya. Iya, Mbak, ini ya. pasti mahal gitu Pasti kan, mahal jadi lah takut. gitu kan ya. Nah. Di akar pulih ini tidak mahal sebenarnya. Ya, dari kalangan manapun bisa lah. Dari kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah juga bisa. Karena di akar pulih ini sangat terjangkau ya. Nah, terjangkau lah, sangat terjangkau sekali. Dan di akar pulih ini nanti kalau berobat ke akar pulih dapat apa? Dapat kartu member seperti ini loh Mbak. Oke, itu apa keuntungannya Pak Haji? Kartu member ini untuk mendapatkan diskon ya. Diskon 100.000 diskonnya. 100.000 Bu. Oke. Ya. Diskon itu mengurangi beban juga Iya, kan untuk sekali pengobatan atau memang Iya. untuk yang pengguna member selalu Betul, mendapatkan selalu diskon? mendapatkan diskon. Oke, luar biasa ya. Jadi kalau misalnya sudah ada member yang sudah dipegang Pak Haji tadi bisa mendapatkan diskon 100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurmala Dewi. Saya berasal dari daerah Oku Timur, Martapura Oku Timur. Saya selama ini mengalami keluhan sakit pinggang dan tumit sakit. Selama ini saya sudah mencari pengobatan kemana-mana, tapi tidak ada yang cocok. Akhirnya saya menemukan tempat pengobatan akar pulih yang alhamdulillah selama mengikuti pengobatan tersebut, pinggang dan kaki saya tidak merasakan sakit lagi dan saya bisa beraktivitas kembali. Pada para warga yang berada di daerah Oku Timur dan Palembang sekitarnya, jika ingin berobat, datanglah ke pengobatan akar pulih di Jalan Takwa Mata Merah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Siswadi, umur 39 tahun. Aku terkena syarat kejepit, pinggang sering sakit, leher sering sakit, kepala sering pusing, kaki sering kebas. Alhamdulillah aku semenjak berobat di akar pulih kembali, penyakit saya pulih kembali. Bagi warga Palembang yang ingin berobat di akar pulih, silakan datang ke alamat Jalan Takwa Mata Merah, Palembang. Saya Ibu Cici, yang selama ini saya punya penyakit paha dan kaki. Setelah saya terapi di pengobatan akar pulih, alhamdulillah saya kembali sehat, kembali seperti biasa. Siapa-siapa yang mau berobat, silahkan datang ke pengobatan akar. Kalau untuk biayanya tadi Pak Haji kira-kira berapa? Bisa di-spill kah? Kalau untuk biaya oke. yang jelas terjangkau. Yang jelas terjangkau gitu terjangkau, sangat murah sekali. Sangat murah. Lah. Oke. Pokoknya tinggal hubungi nanti call center kami ya. Di situ nanti dijelaskan tidak mahal. Saya yakin tidak mahal. Di tempat lain yakin saya mahal, di tempat kami tidak akan mahal. Benar, dengan obat-obatan yang sudah memang dibuat oleh Pak Haji ini ya, ramuan-ramuan yang tentunya ini 100% herbal ya Pak Haji. Yakin, karena memang banyak herbal. pemirsa yang takut kalau makan obat kimia itu kan nanti takutnya ke ginjal dan segala macam. Nah, ini sudah dibuat dengan 100% herbal ya. Oke. Nah, Pak Haji, kalau kita boleh ngobrolin mengenai metode yang beda dibanding yang lain, itu kan bedah saraf. Itu bedah sarafnya seperti apa itu Pak Haji? Jadi bedah saraf ini bukan di Tadi takut kan pemirsa di rumah apakah pakai silet gitu ya? Asumsinya mungkin bedah saraf pakai jari-jari. Artinya membedah saraf itu. Jadi penyakit nih, ini sekarang penyakitnya stroke. Nah, kita bedah semua dan stroke ini penyebabnya apa? Nah, penyebab stroke ini, ternyata ini dari diabetes. Nah, sedangkan diabetes itu 5G loh Mbak. Oke, itu apa itu Pak Haji? Nah, G pertama itu gagal ginjal, gagal darah, keduanya ya. Yang ketiganya gagal lemak. Yang keempat gagal mata.
Sedangkan mata itu pandangan dunia kan, maka bisa diatasi di akar pulih. Nah, yang G kelima itu, yang mata tahu kan, tinggal datang ke akar pulih. Bisa diatasi. Ini stroke ini karena apa? Karena diabetes yang bisa menyebabkan 5G tadi. Terima kasih Pak Haji sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Pasti banyak sekali agenda Pak Haji hari ini, tapi sempat-sempatnya untuk memberikan informasi dan juga literasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Selamat dan semangat untuk menjalankan aktivitasnya kembali nih Pak Haji. Dan itulah tadi pemirsa episode kita bersama dengan Pak Haji Jajang. Dan saya Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Nama saya Sinseling. Ilmu yang saya dapatkan ini adalah dari turun-temurun. Dan kebetulan saya sekeluarga itu ada 9 orang, 3 perempuan dan 6 laki-laki. Dan yang 6 laki-laki itu kita buka pengobatan semua. Dan saya tidak monoton hanya dari ilmu dari orang tua saja. Ya. Jadi untuk selanjutnya saya itu mengembangkannya. Saya kembangkan dengan saya belajar dari beberapa metode-metode terapi ya, dan dari beberapa guru ya. Dan dari situ saya rangkum, saya simpulkan jadi satu, jadilah klinik pengobatan Sinseling. Hari ini kami kedatangan Bapak Omar Said. Beliau menderita gangguan paru-paru berdampak pada sesak nafas, batuk darah, dan infeksi saluran pernafasan. Stamina pun rasanya lemas. Ini adalah pertemuan terapi ketiga. Perubahannya cukup banyak. Staminanya sudah pulih kembali dan kembali normal. Semoga sehat selalu ya Bapak Omar Said. Umar Said. Untuk alamatnya Labuan Ratu, Pasir Sakti, Lampung Timur. Lampung Timur Pak ya. Ya. Dan untuk keluhannya apa Pak? Pertama paru ya. Terus saya itu mengeluarkan darah, batuk, radang tenggorokan, ispa, stamina. Dan udah berapa lama keluhannya Bapak? Ya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya Pak ya? Ya. Sebelumnya untuk terapi di sini gimana? Untuk yang perkembangannya yang dirasakan untuk Bapak? 1 kali itu aja sudah terasa, rasanya sudah enak. Ya mudah-mudahan aja diberi kesembuhan seterusnya. Dan kemarin masuk ke rumah ini aja kayaknya mau jatuh. Iya, yang begini. Udah berapa lama untuk pengobatan di tempat kami Pak? Udah 3 kali ini. 3 kali ini. Kali ini ya sembuh semua. Terus bisa bekerja. Perkenalkan, saya Sinseming dari pengobatan Sinseling. Kami sudah belasan tahun menggunakan metode terapi totok serap mahkota. Teknik ini sudah terbukti dapat menangani berbagai macam penyakit seperti stroke,
kanker, diabetes, kolesterol, lambung, vertigo, dan keluhan penyakit lainnya. Selain dengan totok saraf mahkota, sebagai penyempurna kami berikan ramuan herbal sesuai penyakit yang dikeluhkan. Dengan metode totok saraf mahkota ini, untuk beberapa keluhan penyakit seperti vertigo, migrain, emah, saraf kejepit, dapat dirasakan perubahannya seketika. Terapi totok saraf mahkota harus tepat pada titik tekannya dan fokus pada titik jaringan saraf tertentu. Metode pengobatan yang kami lakukan berbeda dengan metode pengobatan yang pernah Anda temui. Apapun keluhan penyakit Anda, silakan datang ke pengobatan Sinseling. Insya Allah, tuntas. Saya Ibu Amah, umur saya 54, dari Merbo Mataram, Lampu Selatan. Keluhannya Ibu punya asam urat, partigo, udah masuk UGD 2 kali. Sama ada gula darahnya. Itu lemes, kaki pada sakit, nggak bisa tidur kalau malam. Makan nggak enak, nggak bisa tidur aja, nggak bisa tidur tiap malam itu Ibu. Nggak bisa jalan aja, kadang-kadang dibanting-banting kaki digini-giniin. Karena asam uratnya tinggi. Tadinya sempat bingung Ibu berobat kemana, kata Ibu. Langsung ke sini Ibu ngeliat di TV, nyatet alamatnya. Di terapi sama obat, udah 3 kali ini terapi. Kaki sampai kepala, seluruh badan. Ibu ngambil diabetes sama asam urat, ngambil 2 paket. Kemarin baru Ibu Jumat ke sini. Sekarang ya udah enak lah Ibu, kaki udah normal lagi, makan enak, tidur udah enak tidur Ibu. Itu terima kasih Ibu udah bisa berobat di sini. Yang pertama juga udah langsung ada perubahan kalau kaki mah, langsung bagus gitu, uratnya nggak kelihatan lagi. Lagi pertama mah uratnya keluar semua. Sekarang ya udah jalan naik tangga di rumah itu udah enak. Ya alhamdulillah lumayan, terima kasih, baik, enak. Kata Ibu juga ya kerasa lah sama Ibu mah. Udah berobat di sini ada perubahan, mudah-mudahan langgeng pengobatan di sini ya. Bisa nanti kalau udah Ibu ada yang nanya kan bisa bawa orang, Ibu kan bisa bantu orang gitu. Udah berobat di sini Ibu udah lumayan lah, udah 75% Ibu enaknya lah. Nama saya Ibu Paitun. Rumah saya Raman Utara, umurnya 60. Terus keluhannya itu ada batuk-batuknya, dulu ada penyakit gulanya, kepalanya pusing-pusing, urat kejepit. Sekarang udah agak lumayan, saya kesini udah 4 kali. Alhamdulillah. Rasanya batuknya itu sampai kepingkel-pingkel, nggak mau makan. Terus sekarang makannya ya udah banyak, udah lumayan. Pas sakit itu ke rumah sakit itu nggak mau makan, makannya terasanya asin, nggak enak gitu. Sekarang udah makannya udah biasa. Berat badannya juga nambah. Yang kunjungan yang kedua agak mending, kata saya ditanya udah mending. Kalau yang 3 kalinya ya lumayan juga. Terus sampai sekarang ini kan udah 4 kali, ini kan setengah bulan. Biasanya tiap minggu hari Jumat saya ke sini. Sekarang udah setengah bulan sekali, udah 4 kali kan. Dapat obat sama diterapi, dikasih paketan juga. Biar saya sehat seperti dulunya, nggak ada penyakitnya gitu, biar total gitu. Saya Sinsewan dari pengobatan Sinseling yang sudah belasan tahun menggunakan metode terapi syaraf mahkota
Teknik terapi ini membantu menangani keluhan vertigo, kolesterol, lambung, stroke, dan berbagai macam keluhan berat ataupun ringan yang lainnya. Terapi totok syaraf mahkota sudah dikenal masyarakat sangat lama. Karena untuk terapi ini bagus untuk melancarkan peredaran darah, merelaksasi bagian syaraf, dan tubuh yang kaku. Selain metode terapi syaraf mahkota, kami juga menggunakan ramuan-ramuan herbal pilihan. Insya Allah, segala macam keluhan penyakit yang Anda derita bisa teratasi. Salam sehat. Saya Sincewan dari pengobatan Sinseling. Sinseling juga terkenal memiliki herbal yang manjur. Kami menggunakan ramuan herbal Tiongkok yang sudah terbukti efektif secara turun-temurun dalam pengobatan tradisional TCM. Pemberian ramuan herbal kami sesuaikan dengan pola tubuh setiap pasien sehingga manfaatnya tepat dan langsung memberi reaksi. Terus kaki ini dulu kan saya suka nonton TV kan atau sholat duduk. Nah kalau mau ini diangkat dulu. Nah sekarang seketika setelah minum ramuan, badan menjadi segar, keluhan menjadi hilang. Kami juga menggunakan ramuan khas Indonesia seperti jahe atau gansiang pada pasien yang menderita tinggi gula darah dan tinggi kolesterol. Kami sertakan sambiloto, dalam bahasa Tionghoa dikenal sebagai Cuan Tian Lin. Rasanya sangat pahit, tetapi khasiatnya sangat kuat sebagai anti radang dan imunostimulan. Sambiloto juga bagus untuk peningkat daya tahan tubuh dan antivirus alami. Bagi penderita emah atau yang mengalami gangguan pencernaan, pengobatan Sinseling memberikan herbal daun dewa atau sabung nyawa, temulawak, dan kunyit. Herbal ini kami racik seperti ini dalam bentuk kapsul agar praktis cara mengonsumsinya. Herbal Sinseling, ramuan khas Tiongkok untuk Indonesia. Jika Anda menderita komplikasi, datang kemari, kami beri solusi. ya udah bagus, ada perubahan. Yang tadinya waktu dulu kan waktu misalnya gini mau duduk ya, itu pasti culot gitu kan. Nah sekarang kan kalau duduk nggak bisa ini. Terus kaki ini dulu kan saya suka nonton TV kan atau sholat duduk. Nah kalau mau ini diangkat dulu. Nah sekarang apa ya? Jadi ada perubahan. Iya. Ini dengan Bapak Siamas Duki ya. Iya. Keluhannya stroke sudah 10 tahun ya Pak ya? Iya betul. Karena kebanyakan makan enak. Makan enak terus kolesterolnya tinggi ya. Jadinya penyumbatan di bagian kepala ya atau syaraf mahkota ya. Iya. Nah kalau kemarin tengkuk lehernya agak berat, sekarang gimana? Enak yang belah kiri. Sekarang udah enak ya. Kalau pagi itu bangun, kepala saya geleng-gelengin dulu di tiang kursi. Seperti tips yang saya berikan ya, di rumah ya harus memang ada pergerakan sedikit-sedikit untuk melancarkan pembuluh darah juga. Jadi di rumah itu nggak boleh diem, santai ya. Yang nggak tahan ada sih. Makannya dilarang ini, jadi sekarang nggak pernah makan ikan, paling hobi. Ya mau gimana lagi Pak, namanya keluhan seperti ini otomatis kan dari pola makan kita yang nggak bagus, nggak diatur, ya kan? Bapak kan udah menyadari itu. Jadi kalau misalnya sudah punya keluhan seperti ini ya mau nggak mau harus dijaga. Makanan itu racun dikasih obat ya, kalau racunnya ada ya nggak sembuh-sembuh gitu. Betul. Nah sekarang udah enak. Kakinya juga sudah mulai bisa digerak-gerakin ya. Iya. Diajarinya itu kan gini. Set, ini kan. Set. Dan ini saya sedang melakukan terapi syaraf mahkota ya. Ini bagus untuk keluhan stroke, migrain ataupun vertigo. Terutama kan untuk Bapak Siamas Duki ini kan keluhannya stroke, penyumbatan di bagian kepala ya.
Iya, kaki. Makanya ini kita pusatkan di terapi syaraf mahkotanya. Kok bisa nyeter ke kaki? Bisa aja. karena kaki dan syaraf mahkota itu juga saling berkaitan, Pak. Nah, ini untuk Bapak Mas Duki, untuk kunjungan pertama kaki yang sebelah kiri ya, yang terkena stroke. Nah, coba Pak digerakin Pak, ditendangin Pak. Nah, 1, 2, 3, ya. Nah, pelan-pelan. 1, 2, 3. Nah, coba sendiri ya. Nah, dirasain ya. Nah, ya syukur alhamdulillah setelah kunjungan yang ketiga ini ya, udah mulai bisa digerakin, udah bisa diangkat. Ini kita maksimalkan lagi untuk terapi di bagian kakinya ya, biar cepat bisa lari maraton ya. Ya. Atas nama Bapak Muhammad Said. Bapak M. Said. Saya tinggal di Jalan Raden Saleh, Huai nomor 60, Lampung Selatan. Saya sekarang usianya umur 60 tahun. Pertama kita berobat itu adalah asam lambung. Untuk keluhan penyakit yang saya derita itu udah tahunan lah ya. Dalam pengobatan itu mungkin pengobatan Sinsaling ini yang saya rasakan dalam penyembuhannya cepat. Ketiga dan keempat lah, itu yang udah terasa bahwa penyakit ini sudah membaik. Itu terima kasih ya kepada Sinsaling yang telah mengobatin saya, di mana penyakit dalam ini yang saya derita alhamdulillah ya sudah mungkin mencapai sekitar 80%. Kira-kira yang merasa ada penyakit seperti saya, penyakit dalam asam lambung ataupun kantung kemih ataupun ginjal dan lain-lain, ya lebih bagus ya berobat ke Sinsaling. Pengobatan Sinsaling sangat baik. Dan metode yang saya pakai adalah totok saraf mahkota. Kenapa totok saraf mahkota? Karena pusat saraf adanya di mahkota atau di kepala. Dan dari mahkota itu ada jutaan bahkan miliaran saraf. Itu belum tentu sehat semua. Pasti ada yang bermasalah. Bisa ada yang lemah, ada yang mati, dan tugas kita adalah mengaktifkan kembali sel-sel saraf yang bermasalah tadi. Contohnya, penyakit stroke. Stroke itu tidak bisa hanya minum obat atau minum herbal, karena ada kerusakan sel saraf. Jadi saraf yang bermasalah tadi kita totok. Contohnya kolesterol. Kolesterol tidak hanya minum herbal, tapi kita totok-totok juga di daerah mahkota bahkan sampai di punggung, supaya saraf-saraf tadi lentur. Saraf yang tadinya kaku, tegang itu akan lentur kembali. Sebelum kita melakukan terapi totok saraf, kita biasanya akan menyemprotkan ginseng ke kepalanya. Fungsinya adalah untuk merelaksasi saraf-saraf kepala supaya rileks ya. Dan selain kita lakukan penontokan saraf, kita biasanya akan menyempurnakan terapi itu dengan herbal. Ini contoh herbalnya. Ya, jadi herbal kita ini perpaduan antara base product yang ada di Tiongkok dan base product yang ada di Indonesia. Dari situlah kita gabungkan inti dari herbal ini. Pokoknya herbal kita adalah herbal yang terbaik. Dan di Indonesia sendiri, di Nusantara ini, herbal kita itu bukan hanya ratusan, mungkin jutaan macam ya. Jadi Indonesia itu kaya sekali akan herbal-herbal untuk kesehatan kita. Jadi tidak usah ragu untuk memilih herbal. Tentukan saja herbal pilihan yang ada di Indonesia ini.
sudah sangat terbukti kualitasnya, terbaik dan nomor 1 di dunia. Jadi, apapun keluhan Anda, jangan khawatir. Silakan datang ke Sinsiling. Insya Allah tuntas. Nama saya Titin Surtina. Saya punya keluhan penyakit saraf kejepit. Awal mulanya saya kira-kira tahun 2000 itu saya merasa pegel-pegel, tapi saya tidak dihiraukan. Lama-kelamaan saya tambah agak sakitnya gitu ya. Saya mulanya untuk mencoba tusuk jarum, udah kemana, udah ke rumah sakit, udah semuanya dicoba ya. Pas saya terakhir lihat berita di TV, saya iseng aja lewat TV. Pas gitu ada Sinsiling, ya kami coba Sinsiling itu. Udah saya rasakan emang ada perubahan gitu. Cuman udah dikasih tahu kalau bisa sampai 3 kali. Begitu pas kedua kalinya saya udah lebih enteng, udah terasa nyaman badan. Setelah itu karena saya mengurus suami lama ya, jadi saya baru sekarang ketemu lagi di sini. Kondisi saya itu kalau jalan itu bukannya pincang, tapi rasanya pengen mencari bangku, pengen duduk, jatuh gitu sama badannya itu, pengen nggak bisa jalan lagi, nggak bisa melangkah lagi. Dan itu juga bukannya sakit, tapi sama pegalnya nggak ada bandingannya gitu, nggak bisa. Tapi sampai saat ini saraf kejepit saya belum tahu awal mulanya dari mana. Saya terus karena ke dokter lah yang meronsen saya, udah diberitahu sama dokter bahwa saya saraf kejepit. Ya sedih juga, karena saking pegelnya ya, nggak bandingannya gitu, karena pegel sekali. Alhamdulillah saya setelah berobat ke Sinsiling, saya ada perubahan. Sekarang alhamdulillah udah sehat. Kepada teman-teman atau tetangga yang punya penyakit apapun, silahkan datang ke Sinsiling. Saya sekarang sudah sehat, sudah ada perubahan, sudah sehat kembali. Alhamdulillah. Terima kasih Sinsiling, ya, kami sudah sehat kembali. Saya Sinsiling dari pengobatan Sinsiling. Pengobatan Sinsiling merupakan pengobatan yang menggunakan metode totok saraf mahkota dan herbal. Totok saraf mahkota adalah terapi dengan metode mengaktifkan saraf-saraf yang rusak ataupun yang mati dengan tekanan refleksi di titik-titik tertentu pada mahkota ataupun kepala kita, yang merupakan pusat ratusan ataupun jutaan sel saraf yang terkoneksi pada tubuh kita. Pada pengambilan titik-titik terapi, tidaklah sembarangan mengekang ataupun merengek. Ada pengukuran-pengukuran khusus yang harus kita lakukan. Contohnya, ketika kita menterapi pada pasien yang mengalami gejala migrain, kita biasanya melakukan pengekangan pada titik saraf mahkota di area belakang, tengah, dan depan. Totok saraf mahkota sangat bagus untuk mengatasi berbagai macam penyakit seperti halnya darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung, dan berbagai penyakit kronis lainnya. Silakan datang dan rasakan khasiat pengobatan Sinsiling. Seperti halnya di masa pandemi COVID-19 pada saat ini, terapi totok saraf mahkota merupakan salah satu pilihan Anda untuk menjaga daya imun tubuh Anda dan kesehatan Anda. Ingat, tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Maaf, dengan Bapak siapa? Pak Waram. Pak Waram? Iya. Dulu Bapak pernah berobat di Sinsiling sini, Pak, ya? Betul. Dulu keluhannya apa, Pak? Saya dulu kalau kata dokter bilangnya sih papelsi. Papelsi, ha? Jadi bangun tidur langsung pada ininya sendiri gitu loh.
Miring gitu ya? Sendiri, betul. Berapa lama sebelum Bapak berobat ke Sinseling? Sebelum berobat ke Sinseling, tadinya saya berobat di rumah sakit selama kurang lebih 3 minggu. Tapi selama kurang lebih 3 minggu itu perubahannya sedikit sekali. Sedikit sekali ya. Terus di Sinseling berapa kali terapi Pak? Saya dulu dua kali terapi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Sampai sekarang sudah tidak pernah kambuh lagi gimana gitu? Sampai sekarang belum pernah, tidak kambuh lagi. Tidak kambuh lagi. Terus ini misi apa datang ke Sinseling lagi, mau berobat lagi atau bagaimana? Kebetulan nganterin saudara untuk berobat asma. Oh, asma ya, iya. Dengan Bapak siapa? Haryono. Haryono. Mudah-mudahan sehat Pak ya, sembuh juga ya dengan Pak Waram ya. Mudah-mudahan. Ada pesan-pesan mungkin Pak untuk mungkin ada pemirsa ada punya keluhan-keluhan. Pemirsa yang ada keluhan-keluhan yang berhubungan dengan penyakit dalam atau penyakit-penyakit yang lain, silakan berkunjung aja ke pengobatan Sinseling. Mudah-mudahan insya Allah lah kalau mau mencoba, insya Allah ada aja jalan untuk amin. Amin. Harapan baru untuk pemulihan stroke, aktifkan kembali saraf Anda secara alami dengan terapi syaraf mahkota. Sinseling memberikan sentuhan halus dengan hasil nyata. Ternyata efektivitas terapi syaraf mahkota terbukti akurat. Tapi setelah saya datang Sinse 1 kali 2 kali, alhamdulillah sembuh. Saya juga memiliki kolesterol yang cukup tinggi 277. Alhamdulillah setelah kesini semua ada perubahan. Guna memberikan pengobatan yang paripurna, kami memberikan ramuan khas Sinseling untuk pengobatan dari dalam. Ramuan ini kami racik secara khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan keluhan masing-masing pasien. Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Sutrimo. Bapak Sutrimo. Dari mana Pak? Dari Bandar Lampung aja. Keluhannya apa Pak yang dikeluhkan? Dulu pertama kali saya kena diabetes. Tapi waktu itu saya lihat di TV ada wawancara itu katanya bisa mengobati diabetes. Cuman angan-angan ngomong sama istri saya mau berobat Sinseling biar sembuh diabetesnya. Pas tahun baru 2001 ini saya kena stroke di perjalanan, tapi stroke ringan. Tangan kanan sama mulut nggak bisa bicara. Nah, langsung dari Jawa saya langsung ke sini. Alhamdulillah dari itu penyakit itu nggak sampai nginep. Malam di rumah itu saya langsung berobat ke Sinseling. Ya, langsung berobat ke Sinseling, sembuh. Aku bilang bisa sembuh. Jadi saya jamin 100% stroke saya ini sembuh. Sudah sembuh ya sekarang. Terus tetangga saya kebetulan ada yang sakit, namanya Pak Firman. Ditanya Pak D berobat di mana? Di Sinseling. Nah, dia langsung ke sini. Alhamdulillah dia juga udah sembuh banyak. Waktu itu dia sakit perut, asam lambung banyak. Dan ini sekarang nganter kakak dari saya, kakak kandung. Pak berobat berapa kali Pak? Saya 1 kali stroke-nya. Terus karena diabetes, kadar gula tinggi, saya kesini lagi. Waktu belum berobat itu 450 kadar gula. Ini kemarin seminggu obatnya habis, tak kontrol masih 300. Nah, sampai sekarang saya belum kontrol lagi. Nah, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak Pak ke pemirsa? Saya pesankan kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat yang seprofesi apa saya, supir apa-apa yang punya penyakit stroke atau diabetes, yang lain-lainnya, berobatan Sinseling ini. Mudah-mudahan ada pertolongan dari Allah.
Halo, selamat malam Mang Cek Wicek Mirsa Pal TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali kami hadir di hadapan Anda tentunya di program yang selalu dinanti Jaksa Menyapa 2026 yang tentunya ini adalah program yang diinisiasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berkolaborasi dengan PAL TV untuk memberikan literasi dan juga edukasi hukum kepada masyarakat Sumatera Selatan supaya pada akhirnya kita mengenal hukum dan juga menjauhi hukuman. Malam hari ini bersama dengan HGKND. Dan saya Syafa Ramanda yang akan menemani Mang Cek Bica tentunya. Mungkin sekarang Mang Cek Bica lagi duduk, ngumpul sama keluarga, habis aktivitasan hari ini, lagi capek-capeknya, mungkin bad day. Nah, tapi di-update informasi-informasi terkait tentang hukum. Betul. Karena sesuai dengan slogan kita, kenali hukum, jauhi hukuman. Betul, bad day is not a bad life ya. Betul sekali. Harus tetap semangat dan juga pastinya ini 60 menit ke depan kita sudah kedatangan 2 narasumber yang luar biasa tentunya untuk mengupdate informasi seperti apa kondisi terkini di wilayah hukum Ogan Ilir. Dan langsung saja tema kita hari ini adalah peran strategis Pidum dan juga Datun Kejari Ogan Ilir dalam penegakan dan pelayanan hukum. Langsung saja kita sapa asih kedua narasumber kita. Yang pertama ada Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, ada Bapak Henry Dunan SHMH. Kak Henry, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Kak, selalu semangat ya Kak ya. Dan di sebelahnya juga ada Bapak Kasidatun Negeri Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Bapak Ari Dodi Wijaya SHMH. Kak Dodi, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, selamat malam tentunya. Makin glowing ya Kak Dodi. Alhamdulillah, ya, ketemu lagi dengan Mbak ya. Dan luar biasa. Ini senior. Senior di broadcasting. Kelihatan dari cara ngomongnya ya. Enggak juga. Masih perlu belajar juga. Mungkin belajar dengan Mbak, dengan Mas juga. Aduh. Kak Dodi dan juga Kak Henry kita bakal ngobrol terkait dengan peran strategis Pidum dan Datun Kejari Ogan Ilir nih. Tentunya sebelum masuk ke situ mungkin kita pengen tahu nih seperti apa sih kondisi hukum di wilayah Ogan Ilir sendiri dari kacamata yang pertama mungkin Pak Kasipidum terlebih dahulu. Silakan nih. Terima kasih. Kalau untuk kacamata kondisi hukum yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ya. Kalau saya menilai untuk saat ini memang banyak cenderung meningkat ya dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan perkara-perkara yang memang kita sedang tangani juga perkaranya bervariatif. Kemudian juga dalam hal pemahaman masyarakat juga ya alhamdulillah masyarakat juga paham terkait dengan hukum. Namun ya itu tadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan hukum ya. Kita dengan berbagai cara juga baik itu bidang-bidang lain yang ada di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir baik itu bidang Pidum, bidang Pitsus itu selalu mensosialisasikan terkait dengan pentingnya memahami hukum sehingga masyarakat bisa menghindari hukuman itu sendiri. Mungkin. Berarti terkait dengan perkara ini lagi cenderung naik ini Kak Henry ya? Kalau kita melihat untuk saat ini cenderung naik ya, beragam, bervariatif, baik itu terkait dengan perkara pencurian, kemudian terkait dengan badan yaitu penganiayaan, kemudian juga ada pembunuhan dan terlebih lagi terkait dengan perkara narkoba. Ya, karena memang untuk Kabupaten OI sendiri itu kan perlintasan. Oke, baik. Nanti kita akan bahas detailnya ya bersama dengan Pak Kasipidum seperti apa sih mungkin faktor-faktor apa saja yang mungkin menyebabkan peningkatan ya jumlah perkara di pidana umum ini sendiri di Ogan Ilir. Nah, namun sebelum itu kita ke Pak Kasidatun. Iya. Kak Dodi, ini kesehariannya sekarang nih sibuk ngapain aja nih seorang Kasidatun? Iya, kalau keseharian Kasidatun kan tugasnya kan kami kan sebagai jaksa pengacara negara, yang mana jaksa pengacara negara mempunyai tugasnya sebagai pencegahan preventif di awal ketika proses pembangunan ataupun juga penyelesaian sengketa. Dan juga tujuannya itu memulihkan dan menyelamatkan keuangan negara. Ibarat pepatah, ibaratnya kenali hukum, jauhi hukuman, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, itulah tugas kami di bidang perdana tata usaha negara, sinergi antar bidang, baik itu bidang intelijen, bidang datun, dan juga bidang pitsus, dan tujuannya untuk pembangunan khususnya di Ogan Ilir menjadi lebih baik. Gitu. Wow, ini terlihat berbeda sekali ya. Kalau Kak Henry tadi lugas,
tegas ya. Nah kalau Kak Dodi ini cara menjawabnya dengan pepatah, dia dikemas dengan benar-benar broadcasting. Karena kalau Datun itu kan wadahnya untuk menjual produk. Betul. Nah, apalagi kan kalau Datun itu kan ada produk namanya bantuan hukum, ada produk namanya penegakan hukum, ada juga pertimbangan hukum, ada juga pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya. Itulah yang akan kami ibarat memberikan gambaran kepada masyarakat maupun juga pemerintah daerah. Betul. Dan disepakat nggak sih Kak kalau Datun itu bisa kita sebut sebagai wajahnya dari instansi Adiaksa? Iya, saya setuju. Iya, karena kan? kita kan apalagi Pak Jaksa Agung menggadang-gadangkan bahwasanya penegakan hukum harus humanis. Betul. Nah, humanis kepada masyarakat, bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat mengetahui dan apakah berkaitan dengan program kita ini kan kenali hukum, jauhi hukuman. Betul, luar biasa. Jadi ini sesuai passion masing-masing. Iya. Ya. Kalau kayak Henry tentunya di penuntutan, ya itu dengan ketegasannya, dan Kak Dodi di Datun, sebagai jaksa pengacara negara. Iya. Tapi sebelumnya, apakah memang selalu di bagian masing-masing di Datun dan juga di Pidum? Kalau Kak Dodi? Iya. Saya dulunya sebelum jadi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, dulu sebelumnya itu saya menjabat sebagai Kepala Subseksi Ekonomi Keuangan Pembangunan Strategis di Kejari Kota Tangerang. Nah, sebelumnya itu kan saya pernah hampir bidang sama kayak Pak Hendrik di bidang Pidum juga, di Kasubsi di penuntutan, tentunya di bidang Pidum di Jawa Barat, dan alhamdulillah terakhir saya dipercaya menjadi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Jadi ini kasih pertama juga Kak? Kasih pertama saya. Di OI ya? Iya. Dan juga cukup lama ya Kak ya di OI ya? Iya, udah jalan hampir 1 tahun lebih. Alhamdulillah sih berkat ya itu tadi lah doa dan dorongan dari orang tua dan juga teman-teman yang selalu mensupport. Alhamdulillah saya bisa pulang kampung sendiri, bernostalgia, bisa bertemu dengan Mbak, dengan Mas luar biasa kan. Jadi bisa sharing pengetahuan tentang hukum, apalagi dengan yang lain. Betul, luar biasa. Kami doain juga sih. Amin. Ya, luar biasa. Betah happy ya Kak ya di Alhamdulillah. Ogan Ilir ya. Iya. Dekat soalnya Palembang ya. Iya. Kak Henry juga nih, sebelumnya pasti apakah di bidang Pidum juga terus atau sempat ke Intel atau kemana? Kalau untuk saya sendiri berubah-ubah warna. Berubah warna. Sebelumnya untuk kasih pertama saya pernah menjabat selaku kasih Intel, kasih Pitsus di Kabupaten Halmahera Selatan, tepatnya di Provinsi Maluku Utara. Ya. Di sana kurang lebih hampir setahun 10 bulan, hampir 2 tahun lah. Kemudian juga selanjutnya saya menjabat selaku kasih Intel di Kabupaten Ogan Komering Ulu, kurang lebih 2 tahun juga. Dan ini kasih ketiga saya menjabat selaku kasih Pidum. Jadi udah berganti-ganti warna. Betul. Kalau untuk warna bidang tadi kan ada masing-masing. Itu mungkin. Tapi itulah warnanya ya. Iya, warna. Sebagai abdi negara ya kayak siap ditempatkan di mana saja, harus siap beradaptasi dengan cepat. Iya. Walaupun kemarin di Intel, sekarang di Pidum. Iya. Mungkin karakteristik dari daerahnya juga berbeda. Pasti. Betul. Nah, tapi bagaimana nih? Tadi kita sudah sempat mention bahwa Hagen tadi sempat mention bagaimana kacamata kondisi dari wilayah hukum di Ogan Ilir ini sendiri. Dan tadi Kakak sempat mention bahwa narkotika ini masih menjadi case atau perkara yang primadona. Bagaimana nih Pak Kasipidum? Iya, kalau kita melihat ini banyak faktor ya. Mengapa ada lebih cenderung meningkat terkait dengan perkara-perkara khususnya narkotika. Ya mungkin itu tadi. Terkait dengan upaya pemerintah juga dalam hal memberantas peredaran narkotika ini sudah maksimal, namun banyak juga cara dari aktor-aktor intelektual entah itu yang memproduksi ataupun yang mengedarkan, ini banyak cara, banyak modus operandinya untuk mereka mengedarkan itu, bahwa dalam hal kaitan untuk pengkonsumsi narkoba ini sendiri mereka sudah tahu tataran atau di level mana saja mereka bisa menyebarkan narkotika ini sendiri, baik itu di level anak-anak sekolah, kemudian juga di lingkup orang dewasa juga. Jadi agak memang kalau kita melihat sekarang ini pemerintah sudah berupaya, namun banyak cara dari oknum-oknum ataupun pelaku-pelaku kejahatan narkotika ini
melakukan modus-modus operandi, baik itu mengedarkan, ya itu tadi tujuan mereka tadi ya untuk merusak generasi muda. Sedangkan bahaya narkotika ini sendiri kita ketahui bahwa dapat merusak kesehatan, bahkan merusak masa depan penggunanya itu sendiri. Kebanyakan emang anak-anak muda atau apa nih Kak yang menjadi pelaku nih? Usia. Kalau untuk pelaku ataupun korban, kalau kita melihat sekarang ini ya terkait dengan pelaku bandarnya ataupun pelaku penggunanya itu didominasi oleh dewasa. Ya. Bahkan ada juga yang masih status anak-anak. Jadi memang bervariatif. Itulah tadi upaya-upaya dari kejahatan narkotika ini untuk merusak dari level mana saja. Tapi lebih didominasi oleh pelaku dewasa. Pelaku dewasa, tapi menyasar korban justru generasi muda ini yang dikhawatirkan. By the way, ini foto Kak Henry tidak ada di situ? Oh iya. Belum sempat foto kayaknya. Belum ya. Karena beliau baru. Mas. Baru 2 iya, minggu. Beliau baru. Menjabat selaku Kasipidum di. Sayembaranya masih ada chargernya. Iya. Kak Henry yang motoi misalnya. Benar. Bisa jadi benar. Ini kreatif ya, dari OI ya, ada ini ya, expandernya. Expandernya benar. Luar biasa. Nah, kita ke Kak Dodi nih. Iya. Kak Dodi selaku jaksa pengacara negara. Iya. Nah, sebelum kita tanya, ada yang mau lewat dulu. Oh iya. Betul. Kita tahan dulu ya, Kak Dodi dan Kak Henry. Kita akan ngobrol lagi setelah yang lewat satu ini. Tetap bersama kami di Jaksa Menyapa 2026. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Senang sekali saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Terima kasih Mas Bice masih bersama kami tentunya di Jaksa Menyapa, masih berewangan dengan Mas Aga dan juga Bice Asi. Jaksa Menyapa, ini kita di segmen kedua masih bersama dengan insan-insan Adaksa dari Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Baik, nah kita lanjut ngobrol lagi nih Pak Kasidatun, Iya. Pak Rodi. Program hukum apa saja nih saat ini dijalankan oleh Bidang Datun Kejari Ogan Ilir, atau mungkin ada MOU apa yang sedang mungkin dijalankan? Kalau program dan inovasi di bidang perdata tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, kami berkolaborasi ada namanya Sapa Masyarakat. Nah, Sapa Masyarakat ini sinergi pelayanan hukum, kesehatan sosial untuk masyarakat. Kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah, contohnya juga berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, ada juga berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, berkolaborasi dengan Dukcapil, dan tujuannya ini itu tadi mengenali kepada masyarakat berkaitan dengan sosialisasi tentang hukum, ada juga pemeriksaan kesehatan gratis, ada juga pasar murah, dan juga berkaitan dengan kependudukan. Kalau misalnya ada perubahan identitas, nah masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke PTSP ataupun juga ke Dukcapil di pemerintah daerah Ogan Ilir, bisa nanti di dalam program Sapa Masyarakat ini. Gitu. Ya, Jadi Sapa Masyarakat ini juga hadir di tengah-tengah masyarakat atau di tempat keramaian maksudnya? Hadir di tengah-tengah masyarakat, kami berkolaborasi tempatnya di kecamatan. Kayak minggu kemarin itu kami mengadakan Sapa Masyarakat di Tanjung Raja, ada juga di Kecamatan Tanjung Batu, dan ada juga di Desa Taikabung. Tujuannya itu biar mendekatkan diri kepada masyarakat. Biar ibaratnya masyarakat melihat warna dari kejaksaan itu yang semata-matanya orang takut. Kalau misalnya datang ke kantor kejaksaan, nah kami memfasilitasi, namanya itu program Sapa Masyarakat. Selain itu juga kami ada program Jaksa Peduli UMKM. Nah, di sana juga nanti ada pelayanan hukum, ada juga nanti ada bazar-bazar UMKM.
Nah, itu kami membantu memfasilitasi kepada UMKM ketika nanti ada masalah tentang kontraknya, masalah tentang NIB-nya, nomor induk berusahanya, dan masalah legal halalnya, itu kami membantu. Dan juga masalah tentang pengkreditannya, kami memfasilitasi kalau misalnya masalah tentang kreditan, misalnya mau pinjam ke bank, kami lihat dulu kan, kalau misalnya dia belum ada NIB-nya, kami daftarkan bekerja sama dengan PTSP. Dan ada juga program namanya JPN Go to Desa. Itu program kami. JPN Go to Desa. Jasa Pengacara Negara Go to Desa. Maka itu ada programnya, di naungannya itu Sapa Masyarakat, Sinergi Pelayanan Hukum Sosial untuk Masyarakat. Wow, luar biasa. Oke, ini langsung menyentuh ke Ya. masyarakat langsung ya, Kak? Ya, alhamdulillah. Apakah termasuk juga memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada kepala desanya? Ya, kita memberikan penyuluhan juga. Jadi di dalam Sapa Masyarakat itu alhamdulillah digagasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Jadi beliau membuka acara tersebut. Nantinya bukan hanya seremonial, tapi kita memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat. Kayak sosialisasi dana desa, kenali hukum, kenakalan remaja, ataupun juga masalah-masalah hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Dan juga kami mengundang aparat dari perangkat desanya, baik itu dari tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, tingkat desa. Luar biasa, cukup banyak ya program-program yang untuk Alhamdulillah. masyarakat ya. Sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat nih, Kak Dodi? Alhamdulillah responnya sangat baik dan sangat positif. Apalagi kita kan ada program Sapa Masyarakat itu kan gratis kepada masyarakat ya. Pelayanannya kayak kesehatan gratis, ada juga pelayanan hukumnya gratis. Dan sembako murahnya itu kan harga yang dijual itu relatif murah dibanding kalau kita beli di pasar. Iya. Makanya kalau program ini sangat positif dan sangat membantu kepada masyarakat. Wah, ini luar biasa ya. Tapi dari program-program itu yang kita langsung in touch ke masyarakat dan juga agresif ini ya, kita bisa bilangnya agresif langsung ke masyarakat. Kita kan bekerja berbasis anggaran ya, Kak. Benar. Pertama kita bekerja berbasis anggaran dengan banyaknya program itu yang langsung terjun ke lapangan, berangkat ke desa-desa dan lain-lain. Pasti anggarannya menjadi salah satu kendala dan juga tantangan juga. Apalagi tadi ada sembako murah dan lain sebagainya. Bagaimana respon dari pemerintah daerah? Kalau responnya sangat antusias ya Pak, ya Mbak ya, karena kita kan berkaitan dengan tim TPID, tim inflasi daerah. Nah, maka dari itu kan ada programnya, jadi kami menggandeng berkolaborasi. Kalau berkaitan dengan pasar murah, itu kan berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan. Betul. Dia ada programnya yang menyatakan subsidi berkaitan dengan bahan pokok. Kalau misalnya masalah tentang kesehatan gratis, kami berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Apalagi kan Dinas Kesehatan ini programnya cek tensi darah, gula darah, itu merupakan program dari OPD dari Dinas Kesehatan. Makanya kami sebagai fasilitator mewadahi kegiatan tersebut. Untuk masalah anggaran ya saling subsidi silang lah. Wow, ini luar biasa ya. Iya, alhamdulillah program ini ya itu tadi digagasin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Luar biasa ya. Inisiasi dari Bapak Kajari ya, Kak ya. Benar. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya jaksa ini menjadi fasilitator. Benar, kami sebagai fasilitatornya. Bersinergi dengan dinas-dinas lain Benar. untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat ya. Kita ke Kak Henry selaku Kasih Pidum yang masih hangat ini. Bener-bener. Fresh ya, masih fresh ya. Kak Henry, seperti apa nih yang selalu menjadi sorotan di pidana umum kejaksaan sekarang adalah bagaimana penerapan MKR ya, mekanisme keadilan restoratif di Ogan Ilir sendiri. Apakah memang menjadi concern dan ada contoh-contoh case yang bisa di-sharing kan? Silakan. Ya, justru terkait dengan restoratif justice ini program Jaksa Agung ya, yang memang menjadi prioritas beliau untuk seluruh kejaksaan yang ada di daerah-daerah, di mana terkait dengan penerapan restoratif justice ini, dia lebih mengupayakan pengembalian kepada kondisi semula terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, baik itu terhadap korban ataupun terhadap terdakwa. Terkait dengan penerapan restoratif justice di Kabupaten Ogan Ilir sendiri, khususnya di Kejaksaan Negeri di bidang pidana umum, alhamdulillah kalau untuk Kabupaten OI sendiri, Kejaksaan Negeri Kabupaten OI ini mendapatkan prestasi
2 tahun berturut-turut terkait dengan pemenuhan target restoratif justice. Jadi memang banyak faktornya tadi, kembali lagi ke faktornya bahwa mungkin antara koordinasi dengan pihak Polres, kemudian dengan pihak pengadilan, dan sosialisasi ke masyarakat juga, baik itu bantuan dari bidang-bidang lain, entah itu bidang Datun, Intel, ataupun Pitsus. Jadi masyarakat bisa teredukasi dengan adanya program restoratif justice ini. Dengan penerapannya itu sendiri terkait dengan perkara-perkara yang memang memiliki persyaratan, yaitu ancaman di bawah tidak melebihi 5 tahun ancaman pidananya. Kemudian juga ada perdamaian antara kedua belah pihak, antara korban dan terdakwa. Kemudian ini bukan pengulangan, jadi baru 1 kali si pelaku melakukan tindak pidana. Jadi yang terpenting itu tadi, adanya perdamaian tadi, untuk mengembalikan kondisi ke keadaan semula. I see. Ada contoh yang mungkin terakhir dilakukan ini, Kak Henry? Iya. Kasus apa yang sudah diujikan? Kalau untuk terakhir kemarin untuk perkara pencurian, tidak salah, perkara pencurian dengan pelaku sendiri itu baru melakukan tindak pidana 1 kali itu, kemudian juga ada pemaafan dari si korban dan ada pemulihan kerugiannya sendiri dari pelaku, dan tersangka yang dilakukan restoratif justice di sendiri bukan pengulangan, bukan pengulangan, ya. iya, dan ancaman pidana tadi tidak melebihi 5 tahun. Jadi pencurian biasa. Nah, kalau kita melihat restoratif justice ini selama ini ya, mungkin Kakak pengalaman sebagai seorang jaksa, walaupun mungkin di bidang-bidang lain, tapi pastinya sering juga bersentuhan dengan hal-hal RJ seperti ini. Apakah ini kan intensinya adalah jaksa ingin jadi lebih humanis dalam penerapan NKR. Tapi apakah ini juga sampai ke sini kan lebih banyak lagi orang tahu bahwa ada mekanisme keadilan restoratif nih. Apakah ini juga akan menjadi celah pada para pelaku kejahatan lah, dalam tanda kutip, bahwa nanti kan ada RJ, sikat-sikat dulu, nanti baru pemulihan lagi. Tanggapan Kak Henry seperti apa? Ya, itu tadi. Ada spesifikasi terkait dengan perkara-perkara yang memang bisa kita lakukan RJ. Dengan syarat-syarat itu tadi, jaksa memang harus meneliti secara detail betul terkait dengan kasus posisi perkara itu sendiri, kemudian dalam kaitan aturannya, entah itu di dalam KUHP, terkait dengan ancaman pidananya tadi, ataupun pelaku ini sendiri apakah baru 1 kali ataupun sudah beberapa kali. Yaitu tadi, ada sinergitas antara kepolisian kemudian PN untuk kita mengetahui rekam jejak dari si pelakunya sendiri. Dan itu tadi, harus ada perdamaian, harus ada pemulihan pada kondisi semula, baik itu material ataupun immaterial. Jadi kita harus meneliti betul terkait dengan perkara yang akan kita RJ-kan. Jadi tidak serta-merta seluruh perkara itu dapat dilakukan RJ. Ya. Kalaupun memang kualifikasi yang memenuhi, namun ada salah satu syarat tadi tidak terpenuhi, ya maka nggak bisa RJ. Bahkan si penerima RJ ini sendiri, si pelaku tadi yang mungkin dulunya pernah di RJ-kan, itu hitungannya udah pengulangan jatuhnya. Udah pengulangan jatuhnya. Nggak bisa nggak bisa lagi. Luar biasa. Dan kita ngobrol ke Kak Dodi lagi nih, Kak Dodi. Kalau ngomongin tentang Datun ini kan banyak nih gawinya sebenarnya. Dari sengketa tanah sampai masalah cinta. Bisa konsultasi ya. Diurus segala sama Kak Dodi sebagai kasih Datunnya. Terkait tentang di program-program yang ada, terus juga program legacy juga yang diturunkan dari pimpinan sebelumnya, Pak Kajati sebelumnya, terkait tentang anak umang. Iya, anak umang. Ini kan pasti akan terus berjalan. Dan juga permasalahan tentang UMKM, MOU terkait BPN kemarin sempat sesumsel juga. Nah ini bagaimana nih Kak Doni?
implementasinya di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir? Kalau implementasi pelaksanaan kegiatannya itu kan alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Apalagi kan aplikasi Anak Umang itu kan membantu sangat baik dan juga sangat menyentuh langsung ke sudah masyarakat. ada aplikasinya, Kak? Ada aplikasi namanya aplikasi Anak Umang ya. Jadi Anak Umang ini membantu kepada masyarakat khususnya ke anak-anak yang belum ada sertifikat berkaitan dengan KIA, Kartu Identitas Anak, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar. Jadi kita membantu. Maka dari itu wadah dari bidang Perda dan Tata Usaha Negara memfasilitasi. Apalagi program ini yang sangat bagus ya, sudah delegasi dari Kejaksaan Tinggi. Maka dari itu kami programnya langsung kami upayakan. Apalagi alhamdulillah juga kami pencatatan KIA-nya alhamdulillah tertinggi juga untuk level Kejari Ogan Ilir. Luar biasa. Tapi sebelum kita break terlebih dahulu, ada satu pertanyaan. Kalau di OI ini banyak nggak daerah transnya? Kalau trans ada. Ada tapi tidak banyak ya? Tidak terlalu banyak seperti di OKU ya? Di OKU ya, nggak terlalu banyak. Oh di OKU banyak. Betul. Kita akan kembali setelah yang satu ini di Jaksa Menyapa. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Palembang gitu ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan
dan jangan sampai ketinggalan. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Kembali pemirsa, Anda menyaksikan Jaksa Menyapa 2026. Kita masih bersama dengan Insan Adiaksa dari Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Dan kita lagi ada di segmen ketiga. Untuk Anda yang baru bergabung, mungkin ketinggalan di segmen pertama dan juga segmen kedua, jangan gegana, gelisah, galau, merana. Karena kita akan menayangkan episode kali ini dengan full di YouTube channel kami di program PAL TV. Kita masih ngobrol bersama dengan Pak Kasidatun dari Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan juga Pak Kasipidum dari Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Izin Kak Dodi dan juga Kak Hendri kita ngobrol lagi. Nah, saya ingin ke Kak Hendri terlebih dahulu nih. Sekarang kan Kejaksaan Adiaksa ini sangat-sangat mendorong upaya-upaya hukum yang lebih humanis. Dan kita di triwulan pertama diberi angin segar dengan KUHP baru yang lebih humanis, upaya-upaya hukumnya yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Ini bagaimana nih pendapatnya Kak Dodi? Apa sih yang harus kita tahu dan harus kita share dengan masyarakat? Iya, ini merupakan tantangan besar ya bagi aparat penegak hukum khususnya kejaksaan sendiri. Bahwa dengan adanya perubahan KUHP, KUHP yang baru ini, bahkan ada aturan penyesuaian juga di sana, jaksa memang dituntut untuk memahami secara detail terkait dengan perubahan-perubahan aturan itu sendiri. Karena memang untuk hukum itu harus bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman. Nah, dengan kondisi sekarang ini kan banyak mekanisme beracaranya yang memang diatur dalam KUHP itu sendiri, banyak perubahan-perubahan. Bahkan ketentuan pidananya pun banyak mengalami perubahan. Khususnya terkait dengan mekanisme-mekanisme dalam hal penyelesaian hukum itu sendiri, selain ada restoratif justice, yaitu penyelesaian di luar dari proses persidangan itu sendiri, ada mekanisme yang lain, yaitu mekanisme plea bargain, yaitu pengakuan bersalah. Jadi apabila si tersangka atau terdakwa ini tadi dia mengakui kesalahan dia, kemudian dia ada persyaratan lain, yaitu mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan dia itu sendiri, maka jaksa dapat menilai itu sebagai bentuk pengakuan bersalah. Kemudian didorong juga dengan pada saat proses di
pembuktian persidangan. Dengan kita ajukan itu ke tahap persidangan dan hakim itu menilai bahwa memang terhadap pengakuan bersalah ini tadi dapat diakomodir dalam segi baik itu tuntutan ataupun putusan, dan itu nantinya bakal dikeluarkan penetapan oleh hakim. Jadi banyak mekanisme-mekanisme baru dalam hal proses penyelesaian proses hukum itu sendiri sekarang. Nah, tapi ini apa bedanya dengan restoratif justice, Kak? Kalau restoratif justice itu tadi, dia mekanisme penyelesaian suatu perkara di luar proses persidangan. Tapi kalau untuk pengakuan bersalah ini tadi, dia tetap berproses di persidangan, namun dengan adanya pengakuan bersalah tadi, itu menjadi pertimbangan. Oh, meringankan? Iya, pertimbangan dari jaksa itu sendiri ataupun pertimbangan dari hakim untuk meringankan dalam hal tuntutan ataupun putusan nantinya. Oh, berarti kalau RJ ini inkrah, tapi kalau pengakuan bersalahnya nggak inkrah ya, dia tetap menjalankan proses dan juga menjalankan hukuman ya. Jadi tetap kalau untuk RJ pun walaupun memang dia di luar proses persidangan, tapi itu harus melalui penetapan hakim juga. Nah, kalau untuk pengakuan bersalah ini nanti tadi dia prosesnya tetap masuk dalam proses peradilan, namun dengan adanya pengakuan bersalah dari si terdakwa ini tadi, dia akan menjadi pertimbangan dalam hal tuntutan maupun putusan untuk pidananya nanti itu diringankan. Lebih cepat juga ya? Iya, lebih cepat dia. Proses beracaranya lebih cepat. Iya. Dan kalau selama beberapa perkara-perkara terakhir, apakah ini sudah banyak dilakukan juga nih Kak Henry? Kalau khususnya untuk OI sendiri, ini menjadi tantangan saya ke depannya nanti untuk dapat melakukan upaya tersebut, ya, melihat dari karakteristik perkara-perkara yang ada di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir sendiri. Namun sudah berjalan di beberapa satker. Sudah berjalan di beberapa satker. Insya Allah ini menjadi target saya ke depannya, membawa Hepidum ini nanti dengan berkoordinasi baik antara aparat penegak hukum, baik itu kepolisian maupun pengadilan. Berarti pengakuan bersalah dilakukan di tahap pas pada saat dia penuntutan. Penuntutannya. Peratut dan penuntutan kalau nggak salah. Baik. Iya. Oke, kita ke Pak Kasidatun nih, Kak Dodi. Karena Kak Dodi udah lebih dari setahun ya. Lebih dari setahun. Ogan Ilir ya. Iya. Setahun sehari ya kayaknya. Setahun jalan ke 4 bulan. Oh, iya. Setahun sehari boleh juga. Makanya ketemu lagi dengan Mbak dengan Mas luar biasa ya. Nah, Kak Dodi sedikit capaian lah. Capaian di 2025 mungkin apa yang bisa disampaikan ke masyarakat. Iya. Alhamdulillah untuk pencapaian kinerja dan tentunya juga berkat bantuan juga dari teman-teman dari bidang yang lain, bidang Intel, bidang Pitsus, dan bidang Pidum, dan bidang pembinaan, dan juga dorongan juga dan masukan dari Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Alhamdulillah bidang perdata usaha negara untuk di tahun 2025 pencapaian kinerjanya kami mendapat juara 1 terbaik peringkat pertama se-Sumatera Selatan bidang perdata dan tata usaha negara. Alhamdulillah sih. Jadi pencapaian kinerjanya tuh dulu saya juga sih pada awal saya menjabat sebagai Kasidatun, saya melakukan rapat kepada teman-teman yang lain karena kan saya juga dibantu bukan bidang datun ini kan ada yang membantu saya kan ada Kasubsi. Nah, Kasubsi di bidang perdata, Kasubsi di Timkum, dan juga ada JPN-nya, ada juga staff. Makanya kami berkolaborasi tim dulu, tim internal dulu, kami memberikan apa sih kendala-kendalanya biar kita bisa meraih. Ketika nanti di akhir pencapaian kinerja, biasanya kan ada rapat ya, rapat Rakerda, rapat kerja daerah itu menilai evaluasi kinerja, dan alhamdulillah saya awalnya target saya tuh masuk 3 besar saja. Tapi alhamdulillah di tahun 2025 saya menjadi juara 1 di bidang perdata tata usaha negara berkat bantuan dari teman-teman. Ini pasti jawabannya betul semua ya kan? Masalah udah -5 soalnya. Artinya iya, artinya ini barometernya apa nih kalau dari bidang datun? Kalau barometernya kan kalau di bidang perdata dan tata usaha negara itu kan ada kan kita kan 5 tugas
kewenangan bidang perdataan usaha negara, ada bagian penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu dilihat dari masalah tentang potensinya, apakah ada objek masalah perwalian anak, adakah juga tentang pembubaran yayasan atau PT, dan juga dilihat bantuan hukum. Bantuan hukum ini dilihat dari SKK-nya. SKK-nya berapa? Nah, nanti dilihat poin-poinnya di situ dilihat, apakah itu SKK litigasi maupun SKK non litigasi. Dan ada juga bagian dari pertimbangan hukum. Nah, pertimbangan hukum ini berkaitan dengan pendampingan proyek dari pemerintah daerah, masalah tentang pencegahan dini, karena kan Datun ini kan sebagai mitigasi resiko. Jadi pencegahan di awal, penyelesaian sengketa, dan tujuan endingnya pemulihan dan penyelamatan keuangan negara. Dan juga memberikan pelayanan hukum, dan terakhir tindakan hukum lainnya. Ketika terjadi perselisihan antara lembaga, misalnya nih dari OPD, dari misalnya BUMN, Bank Sumsel, bermasalah dengan instansi masalah tentang BPM, masalah tanahnya, kami sebagai mediator atau mediasi atau fasilitator. Itulah kinerja itu dilihat, income pencapaian kinerja itulah nanti dinilai dan dievaluasi apakah berhak mendapatkan predikat juara. Wah, ini luar biasa ya. Dan juga dengan berbagai inovasi-inovasi, Alhamdulillah. program-program yang diinisiasi oleh Pak Kasih Datun dan juga tim, dan tentunya dukungan dari Pak Kajari ya. Iya, Pak Kajari. Dukungan dari Pak Kajari ini membuahkan hasil yang baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, tapi kan program-program ini ya kayak kita kan tidak mengenyampingkan bahwa kita bertanggung jawab dengan pemerintah daerah, mendukung program-program dari pemerintah daerah. Salah satunya untuk dari anggaran APBD dari Kabupaten Ogan Ilir ini sendiri kan tidak begitu banyak. Dengan efisiensi di sana sini sekarang, apakah pemerintah daerah juga ingin menggandeng? Adakah sudah ada cerita-cerita ingin menggandeng untuk meningkatkan PAD? Kalau meningkatkan PAD ada. Alhamdulillah kemarin kami ada bantuan hukum. Nah, bantuan hukum ini berkaitan dengan BPHTB. Nah, BPHTB ini bantuan hukum dari Bapenda. Kami untuk meningkatkan pajak terkait masalah tentang BPHTB-nya itu. Nah, jadi kami berkolaborasi dengan Bapenda dan alhamdulillah kami mendapatkan SKK. Nantinya mendapatkan income pemasukan daerah khususnya di Ogan Ilir. Gitu. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Nah, kalau terkait dengan Halo JPN, Kak, seperti apa nih antusiasme dari masyarakat di sana? Apakah juga banyak dilakukan? Nah, kalau Halo JPN ini kan itu kan merupakan program dari pusat ya, Mbak dan Mas ya. Jadi Halo JPN itu kan konsultasi gratis secara online. Jadi ketika masyarakat tidak bisa datang ke kantor, kan kalau misalnya masyarakatnya kan datang ke kantor kejaksaan kan takut ya. Apalagi sekarang ini sudah zaman kemajuan teknologi, setiap orang mempunyai handphone, punya internet. Nah, jadi bisa nanti menggunakan platform namanya Halo JPN. Bisa nanti masuk ke webnya, bisa membuat akun dan menanyakan berkaitan masalah tentang keperdataan, masalah tentang waris, masalah tentang tanah, ataupun juga masalah tentang perkawinan. Nah, bisa dikonsultasikan itu, nanti ditampung dan langsung dijawab oleh kami. Kayak gitu. Jadi antusias dan positif kepada masyarakat. Jadi memudahkan kepada masyarakat yang berkaitan dengan konsultasi berkaitan dengan masalah hukum. Oke, luar biasa. Nah, nggak terasa kita udah di penghujung acara nih, Kak Henry, Kak Dodi. Mungkin ada pesan-pesan penutup untuk masyarakat di Ogan Ilir dari Pak Kasih Datun dulu. Kalau pesan dan harapan ya untuk masyarakat di Ogan Ilir, harapannya semoga masyarakat khususnya di Ogan Ilir bisa terwujudnya masyarakat yang kenal hukum, jauhi hukuman, sadar atas terhadap peraturan, dan tentunya untuk mencegah permasalahan hukum atau melaksanakan masalah hukumnya bisa diselesaikan secara baik dan merasa keadilan. Itu saja. Baik, terima kasih Kak Dodi. Mungkin Kak Henry, silakan. Harapan saya ke depannya terkait dengan proses hukum yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, khususnya kepada masyarakat, agar masyarakat mematuhi aturan-aturan yang ada, kemudian juga memahami secara detail terkait dengan aturan-aturan, baik itu aturan hukum ataupun aturan yang ada di masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat dapat memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang hidup di sosial masyarakat, sehingga tidak ada benturan kepentingan yang dapat menimbulkan perilaku-perilaku pidana yang akhirnya nanti akan menyengsarakan masyarakat itu sendiri. Karena di sini kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
akan bertindak tegas terhadap pidana-pidana yang dilakukan oleh di masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat kami himbau untuk mengenal hukum, untuk menjauhi hukum itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Kak Henry, Kak Dodi, Pak Kasih Pidum dan juga Pak Jatun dari Kejari Ogan Ilir. Amin. Sukses selalu, sehat selalu, selamat kembali melayani masyarakat Ogan Ilir. Sampai bertemu di sesi-sesi berikutnya. Siap, terima kasih. Dan terima kasih untuk Mang Cek Pemirsa Pal TV yang selalu setia menyaksikan Jaksa Menyapa. Terus nantikan episode-episode selanjutnya di Jaksa Menyapa 2026 bersama saya HGK Indi. Dan saya Sefra Manda, tentunya Jaksa Menyapa, pamit undur diri. Dan Kak Dodi, Kak Henry, sampai jumpa, salam humanis. Salam humanis. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng dengan. Yuk, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Senang sekali saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Sibuk-sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Dinja Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Dinja Allah kekuatan, kita harus mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Mang Cek Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah.
Surabaya 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko nanya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratnewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial PAL TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus PAL Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di PAL TV. Memang punya kita. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Gebyar paket murah berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di Liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang udah mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
Sesaat lagi saksikan Grebek bersama C. Ica. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Balik lagi sama aku Cik Ica di acara Grebek yang bakal nyajikan berita kriminal dan hukum terkini yang terjadi di Sumatera Selatan, terutama di Palembang. Bermacam informasi sudah kami siap ke Ila Grebek selengkapnya. kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Kita masuk berita pertama. Kandang kambing punya warga di Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Lorong Kedukan Bukit 1, Kecamatan 36 Ilir, Palembang, hangus dilalap jago abang pada Kamis dalu. Kejadian tersebut menimbulkan kepanikan warga yang tinggal di sekitaran lokasi kejadian. Kandang kambing warga di Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Lorong Kedukan Bukit 1, Kecamatan 36 Ilir, hangus temutung pada Kamis malam. Kejadian ini menimbulkan kepanikan warga sekitar karena dikhawatirkan merambat ke rumah-rumah di sekitarnya. Pas proses pemadaman sempat nyulit ke petugas damkar karena lokasi yang sempit serta daerah yang padat penduduk. Kanit Sabhara Polsek Ilir Barat 2 Ibtu Zulkifli nyampaikan sejauh ini penyebab kemutungan masih jeru penyelidikan. Yang tebakan ini kandang kambing. Pamer kami semayam, ya. Karena kami semayam. Sementara kita belum tahu kerugian karena kita kan belum taksir kan karena orang masih madep kenapi gitu. Tidak ada korban jiwa juru peristiwa kemutungan tersebut. Ma ini besarnya kerugian akibat kemutungan masih belum bisa diperkirakan. Suryadi, PAL TV. Petugas unit reskrim Polsek Indralayo mengungkap kasus maling peralatan begawe di sikok rumah kos di Kelurahan Timbangan 32, Kecamatan Indralayo Utara, Ogan Ilir. Yang mana tersangkanya merupakan mantan buruh bangunan yang pernah begawe di lokasi tersebut. Inilah Andri Armiadi, warga Dusun 1 Desa Parit, Kecamatan Indralayo Utara, Kabupaten Ogan Ilir yang ditangkap petugas unit reskrim Polsek Indralayo karena diduga maling peralatan gawe di bangunan kos di Kelurahan Timbangan 32. Kanit Reskrim Polsek Indralayo Ibda Indra Gunawan ngatoke, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan korban terkait hilangnya trafo las listrik serta mesin bor. Sesudah melakukan penyelidikan sama ngumpul ke bukti, polisi menangkap tersangka yang diketahui pernah begawe sebagai buruh bangunan di lokasi tersebut. Tersangka juga sudah diberhentikan karena diduga pernah maling di tempat yang sama. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman di pucuk 5 tahun penjara. Ahmad Romawi, PAL TV. Pencurian dan pemberatan di sebuah kosan milik korban, dan untuk sekarang tersangka sudah kita amankan berinisial AR. Cara pelaku melakukan pencurian dengan cara mencongkel gudang milik kosan tersebut. Untuk barang diambil berupa mesin las dan bor listrik. Aksi maling sepeda terekam kamera pengawas CCTV di teras salah siko rumah warga di Lorong Riang, Kecamatan Jaka Baring, Palembang. Pas besoknya korban baru nemui lagi sepedanya di Pasar Cinde. Sesudah bikin laporan polisi. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV aksi sikok lanang yang maling sepeda di salah sikok rumah warga di kawasan Jalan Ahmad Yani, Lorong Riang, Kecamatan Jaka Baring, Palembang. Korban bernama Saidina
Yang ditemui di rumahnya ngatoke peristiwa kemalingan tersebut sudah dilaporkan ke SPKT Polrestabes Palembang. Dikatoke korban, sepeda tersebut ketahuan hilang pas pagi harinya. Sang anak nak pergi sekolah, selek sepeda yang biasa dipakainya sudem dak katik lagi. Ditambahkannya kalau sepeda tersebut ketemu pas besoknya di pasar Cinde Palembang. Dijajoko oleh pelaku serego Rp400.000. Walau dia itu dari belakang langsung balik lagi dia tuh. Langsung balik lagi langsung buka jendela, langsung buka pagar. Iya. Langsung mengangkat ini. Sepeda. Sepeda. Nah ini sepeda katanya sudah dapat di mana tuh Kak? Dapat di Cindi. Heru Wahyudi, PAL TV. Dua unit HP disentak maling pas lagi ngecas. Beritanya sesaat lagi, tetap mantap di Gerbang. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Coba hari ini ayo penjelasan sedikit sambil kita sharing ya. Nah jadi ini rencana memang Billy mau dites apa yuk? Tes polisi. Tes polisi. Iya. Kemarin sempat dites di bulan berapa? Bulan 11 kemarin. Bulan 11 tahun 2025. 25. Nah, ini rencana mau tes di bulan berapa lagi? Bulan 2 Februari 2026 ini ya. Oke. Nah, jadi Billy, selama progres di sini untuk perjalanan yang kamu sudah terima hari ini obat yang terakhir 50 hari ya. Apa yang kamu rasakan? Sangat bagus. Selesai. Selesai yuk. Ya, berhasil dia ya. Jadi dengan mantap bismillah kamu laju kan? Laju ya. Mudah-mudahan izin Allah berhasil kamu untuk negara ini, kamu yang betul-betul bermanfaat ya. Kita doakan semuanya ya, pemirsa ya. Oke, mudah-mudahan izin Allah apapun semua keluhan mata Anda masih bisa kita bantu di sini. Oke. Dari Sumatera Selatan, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong gitu.
Apa cak lesunian tuh, Pak? Kopi ke dulu coba. Hai, mama inilah pening nian. Nah, pas pula mama di sini. Papa nak curhat. Ya. Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang papa galak main gaple itu, yang adik tingkat papa itu kan? Nah iyo ma. Baru apa kemarin tuh diangkat jadi kepala Apoca itu nah. Wow. Ma, padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama dia itu nguna-nguna gawenya, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang dia pas sukses nian mah. Acak bungo dia nyari ke papa ini dah. Jadi papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Acak apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil bergawe, ganggu pula. Nah itu dia mah, bukan apa Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh Karena papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Mah. Tau lah dewek kan mama, cak tadi uji kita cerita. Nah sekarang ini pokoknya dia tuh lebih apa dah, mana susah juga ngatur kenya aku. Pakem lah dia tuh mah sekarang mah. Nah, sudah Bu Yo dipasang ayudinyo. Cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB Cak pernah denger loh UKB. Iya, itu nah Bu yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh. Iya, boleh Bu dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah dok Tadi sih tidak katik masalah dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nian, menwong lah kuliah S2 nih memang Kan dokter nih S2-nya di UKB mahal dah dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Mak itu ya dokter ya. Makasih dok. Cara kita jadi laki disayang bini pak. Nah, ma. Cak mana? Sudah? Sudah pak. Tadi mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 papa tuh di mana? Wih, di mana ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian mah, papa baru beda ngomong. Soalnya papa habis ngobrol sama bapak ini nah Nah, jadi papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, bapak ini lagi kuliah di UKB dia, cak itu. Nah, bapak ini juga jadi kakak tingkat papa. Ya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Ya, ini istri saya. Wow. Biasa.
Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan Polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan Polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan Polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Terima kasih pemirsa, masih mantap di Gerbang. 2 unit HP yang lagi dicas di tempat pegawai lenget disentak maling. Pegawai salah sikap warung di Jalan KH Azari, Kecamatan Jaka Baring, Palembang. Datangi SPKT Polrestabes Palembang, bawa video rekaman CCTV, bikin laporan polisi. Terekam kamera CCTV aksi sikok landang yang gasak HP pegawai di salah sikok warung yang berada di Jalan KH Azari, kawasan 910 Ulu, Kecamatan Jaka Baring, Palembang. Tak terima HP-nya digasak maling. Korban yang bernama Nadia Maulida, warga lorong Tangga Raja, datangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang, bikin laporan polisi. Dikatakan korban bermula dirinya ngecas 2 unit HP-nya. Sesudah itu ditinggal ke denget karena nak ngelayani pembeli. Tak taunya HP tersebut sudah melenget. Kan lagi ada pembeli. Nah, terus tiba-tiba HP-nya hilang gitu. Posisi HP tuh dia apa? Lagi dicas? Iya, lagi di charger. Ada 2 unit sih kok, Oppo Y17 sama iPhone XR warna kuning. Laporan sudah diterima petugas SPKT. Selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Anggota Bitkum Polda Sumsel yang dilapor ke mantan bininya ke Divisi Propam Mabes Polri atas dugaan pelanggaran disiplin buka suara. Terlapor membantah segala tuduhan yang dilapor ke serta nyebut ke amun laporan tersebut tidak sesuai fakta. Sesudem dilapor ke mantan bininya ke Divisi Propam Mabes Polri atas dugaan pelanggaran disiplin. Anggota Bitkum Polda Sumsel melalui kuasa hukumnya buka suara serta membantah segala tuduhan. Menurut kuasa hukumnya Aibda JW Devi Iskandar, pengaduan tentang foto tanpa izin serta opini negatif yang dilayang kepada kliennya tidak benar. Seharusnya pengacara terduga Saudari Donna Verla itu menganalisa foto tersebut sebelum membuat pengaduan. Jelas-jelas di dalam foto tersebut itu ada klien kami. Jadi bagaimana mungkin klien kami dapat memfoto mereka? Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait opini. Nah, yang kami melaporkan terduga Kompol Dr. M. Iksan itu bukan opini tapi fakta. Fakta pada waktu persidangan disiplin terduga Kompol Dr. M. Ihsan diduga main trading saham. Nah, itu yang kami pertanyakan kepada pihak Propam. Apakah dibenarkan tindakan wakil komisi sidang pada saat memimpin sidang itu memainkan handphone diduga aplikasi trading saham. Jadi seluruh laporan yang dilayangkan oleh terduga Saudari Donna Verla semuanya tidak benar. Aibda JW melalui kuasa hukumnya juga nyampe ke pelapor untuk gancang move on serta fokus pada kehidupan masing-masing sesudah berpisah. Mulyadi, PAL TV. Polda Sumsel bangun gedung BPKB prototipe tingkat ke layanan publik. Beritanya sesaat lagi, tetap mantap di Gerbang. Kembali
pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi setempat dan matanya terus mengabur. Jadi saya kan periksa ke dokter. Di dokter itu divonis katarak. Nama saya Siriat, kerjaan guru, umur 75 tahun, pulang ke Banyuasin. Selama bulan 4 saya tuh matanya terus mengabur. Jadi saya kan periksa ke dokter. Di dokter itu divonis katarak. Disuruh operasi. Cuman saya nggak mau operasi. Jadi saya cari jalan alternatif. Jadi di Naina itu selama kurang lebih 1 bulan mata saya tuh sudah agak guyur jelas. Jadi selama hampir 2 bulan tuh ya sudah pulih kembali dari asalnya. Ya taruhlah 85%. Ini kan masih ada 25 hari lagi. Itulah siapa yang punya keluhan mata, jangan ragu-ragu, datanglah ke Naina. Itu dijamin lah kesehatannya. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan
dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan Polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Mau kasih pemirsa masih mantap di Gerbang. Polda Sumsel memulai pembangunan gedung pelayanan BPKB prototipe di Telantas. Fasilitas berstandar nasional ini diharapkan bisa mempergancang pelayanan administrasi kendaraan bermotor, sekaligus mendukung penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi. Hadirin dimohon berdiri. Pembangunan gedung pelayanan BPKB prototipe di Jalan Haji Sarkowi, Keramasan Kertapati, Palembang ini menjadi langkah Polda Sumsel. Juru meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kendaraan bermotor yang lebih modern serta terintegrasi. Agaknya fasilitas ini bakal mendukung pelayanan penertiban BPKB yang lebih gancang, transparan, sekaligus memperkuat etle melalui data kendaraan yang lebih akurat. Gedung pelayanan yang dibangun di lahan hibah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 1,2 hektar ini ditargetkan selesai pada Desember 2026. Masa pelaksanaan 165 hari kalender yang nanti akan dilaksanakan pembangunannya dan berdasarkan informasi dari pelaksana pembangunannya mulai tanggal 26 Juni sampai dengan 10 Desember 2026. Amun gedung pelayanan BPKB prototipe ini selesai dibangun, diharapkan bisa nganjuk kemudahan bagi masyarakat sekaligus mendukung penegakan hukum lalu lintas yang lebih efektif. Mulyadi, PAL TV.
Arus lalu lintas Jalan Lintas Timur Sumatera Palembang Betung, khususnya dari kilometer 13 ke Sembawa Baju Asin, Jumat 7 Agustus 2026 masih mengalami kemacetan. Walau tidak separah hari sebelumnya, pihak kepolisian yang bertugas harus membuka 2 jalur sama ngalihkan sebagian kendaraan yang melintas. Arus lalu lintas Jalintim Palembang Betung dari kilometer 13 sampai Sembawa Baju Asin masih mengalami kemacetan akibat dampak gawean pengecoran jalan di KM 17. Untuk mengatasinya, Satlantas Polres Banyuasin sudah memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan membuka 2 jalur sesudem sisi jalan ke Pangkalan Balai bisa dilewati lagi. Namun karena tingginya volume kendaraan, khususnya kendaraan bertonase besar yang lewat, menyebabkan arus lalu lintas masih mengalami kemacetan. Sehingga petugas kepolisian harus ekstra melakukan pengaturan lalu lintas. Ingat, jalur pengecoran itu lebih panjang mengarah ke Pangkalan Balai sehingga terjadi perlambatan ataupun kepadatan dari arah Pangkalan Balai menuju ke arah Palembang. Selain membuka 2 jalur, petugas juga ngalihkan sebagian kendaraan lewat jalur alternatif Simpang Semuntul, Simpang Alpawan, Simpang Talangbulu sampai Simpang Tanamas. Muhammad Aidil, PAL TV. Rumah Sakit Pusri pecat oknum dokter yang hina pasien BPJS. Berita sesaat lagi, tetap mantap di Garba. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Saksikan pelesiran umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
dari Sumatera Selatan, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman, dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Pada 2461 lapor ke atas untuk lapor situasi depan dan Mau kasih pemirsa masih mantep di Gerbang. Sesudah viral di media sosial, Rumah Sakit Pusri Palembang akhirnya memberhentikan oknum dokter mitra. Jadi dokter di ruang instalasi gawat darurat. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk penegakan etika profesi sama komitmen menjaga kualitas pelayanan Rumah Sakit Pusri. Melalui Humas Dia Dwi Anugrah, Rumah Sakit Pusri akhirnya nyetop ke kontrak kerjasama dengan oknum Dr. Tamara Dewi Jasmine yang sudah berkomentar di media sosial terhadap pasien BPJS. Dia Dwi Anugrah yang ditemui PAL TV ngatoke, keputusan tersebut diambil sesudah manajemen melakukan pemeriksaan internal serta pemanggilan terhadap dokter yang bersangkutan. Atas perbuatan sang oknum dokter tersebut menurut dia cukup berdampak pada penilaian atau rating Rumah Sakit Pusri. Namun dia memastikan hal ini tidak memengaruhi pelayanan kesehatan dari RS Pusri yang tetap berjalan normal. Dan setelah melakukan klarifikasi dengan manajemen kami, akhirnya telah memutuskan bahwa mengakhiri kerjasama dengan Dr. Tam DJS itu sebagai dokter mitra dari Rumah Sakit Pusri. Jadi itu yang diambil keputusannya oleh manajemen kami. Rumah Sakit Pusri disampaikan Dia Dwi Anugrah bakal ngenjuk pelayanan yang profesional, aman, bermutu, serta berkeadilan pada segala pasien. Ilham Wahyudi, PAL TV.
Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Sumatera Selatan menyesalkan komentar oknum Dr. Tamara di Rumah Sakit Pusri Palembang yang viral di media sosial. Selanjutnya, IDI bakal melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran etik. Ketua IDI Sumatera Selatan, Dr. Ablagani melalui pesan WhatsApp-nya menyayangkan nian komentar tenaga kesehatan yang dinilai tidak pantas di media sosial karena bertentangan dengan sumpah sama etika profesi. Untuk itu, ini IDI Sumsel lagi berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Rumah Sakit Pusri untuk meminta klarifikasi dari dokter yang bersangkutan. IDI Sumsel dewek negaskeun, kejadian ini harus jadi momentum evaluasi terhadap alur rujukan BPJS, kapasitas tempat tidur rawat inap, sampai mekanisme komunikasi antara rumah sakit dengan pasien. Selanjutnya, IDI Sumsel ngajukan permohonan maaf pada keluarga pasien atas pengalaman pelayanan yang tidak nyenangke, serta negaskeun bakal mengawal kasus ini secara objektif sama transparan. Ilham Wahyudi, PAL TV. Berita tadi kaki gerbek edisi hari ini. Jangan lupa Bang Cek Wicek, saat ini PAL TV sudah bisa disaksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Bang Cek Wicek dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Memang Punya Kita dan Instagram di @officialpaltv. Aku Cek Ica dan kru gerbek yang bertugas mengucap terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan terus Gerbek hanya di PAL TV Memang Punya Kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan gadisnya belaga dan ayu. Alang kecindo dan khas, rumah limasnya berjenjang lima bermakna, lima emasnya keagungan rukun santun, aman sejahtera, rumah adat ruang kita sejak dulu. Lembang dibelah sunyi musim, terkenal benteng kuto besarnya, sungguh cantik kalau malam hari, gemerlap dengan lampu hiasnya. Palembang terkenal dengan sewet songketnya, selalu dipakai bujang gadis Sriwijaya, terkenal dengan makanan khasnya, penambah rindu para perantaunya. Alang kecindo dan khas, rumah limasnya berjenjang lima bermakna, lima emasnya keagungan rukun santun, aman sejahtera,
ala kecindo dan khas. Rumah limasnya berjenjang, lima bermakna, lima emasnya keagungan rukun santun, aman sejahtera rumah adat ruang kita sejak dulu. Ala kecindo dan khas, rumah limasnya berjenjang, lima bermakna, lima emasnya keagungan rukun santun, aman sejahtera. Alangkah cantik kota Palembang, kota wisata asli wong kita, terkenal sampai ke negeri seberang, ya bujang gadis pe kita jago. Seberang ulu talang betutu, banyak kenangan, banyak cerita. Hai bujang gadis, merantaulah dulu, tapi jangan lupa kampung tercinta. Kota Palembang, kota kita, pusatnya kerajaan Sriwijaya. Ada bandara besar dan megah, bernama Sultan Mahmud Badarudin II. Di mana-mana jadi cerita, pembangunannya lah pesat niat. Alangkah belakang bujang gadisnya, pelayanannya dapat lagi dikata. Dari bandara ke Jakabaring, langsunglah naik LRT-nya. Tuan dan puan jangan melo baring, nikmati keindahan kota dan kulinernya. Kota Palembang, kota wong kita, pusatnya kerajaan Sriwijaya. Ada bandara besar dan megah, bernama Sultan Mahmud Badarudin II. Di mana-mana jadi cerita, pembangunannya lah pesat niat. Alangkah belakang bujang gadisnya, pelayanannya dapat lagi dikata.
Aduh. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewekku. Nah, nak nikah. Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kok ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. Noh, aku saya udah nikah. Mendingan kalau aku mikirin. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang baca dibantu. Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Mencak kau berat nian? Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat nian. Iya siapa? Ngomong. Iya, coba. Iya. Jadi, namanya nih yuk Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari pin lain ya. Udah ya, jando banyak. Cari yang lain. Maria, sini kuda gaba tu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tu kawin ni lagi mahal. Di dega gaba nak panen kawin di dusun? Ai, lemak lagi tu jalan-jalan baik. Palembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tu lah gaba ni Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam, Pagar alam, Ayo cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan. Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk. Kita mau ngelihat yang gunung-gunung. Yang kebun-kebun teh. Sejuk mata. Sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas. Jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam, baju. Pagar Alam Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk Pak. Pani hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apa lah itu. Pagar Alam, Pagar Alam. Pagar Alam yuk, Pagar Alam. Pagar Alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah yuk. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, Dek. Pagar Alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang, taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria, macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, ke
Tidak ada kursi kau. Tajam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Insya Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Insya Allah kekuatan, kita mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, macam bicara. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Kak, Oi. Kak. Iya, ngapo? Kak, oi Kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lalui. Demi adek kau. Nah, tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Alah, nang lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke, Dek. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dalam bulan dunian. Ini bisnis Cek, gitu nih, Cek. bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nak minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cek Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Apa ini? Slot. Nggak kata itu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih Kali main itu. Cek, manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya kayak mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya. Jadilah, tadi kamu sepeda ya. Tunggulah sini, kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria. Oh, Maria. Bisa. Daniel. Oi, Daniel. Maria. Oi, Maria. Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu coba. Apa kabar Maria? Baik ya, iya. Daniel. Iya, mana anak nanya lah, anak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya itu ceritanya tuh. Aman. Nah, jak julaan masuk juga gut sini kayak kamu. Lupa Cek Mayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu juga. Jadi kalau kamu buntu gak mau makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah. Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kayak gini? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Kenapa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, makan itu, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini mie rebus, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih.
pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan Memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko lainnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada Ayo, di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus Spal TV tuh. Benar. Iya, Cek, serius. Apa? Kita liburan, Cek. Pokoknya kita harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Nggak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Nggak, Cek? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tadi? Nah, aman. Sudah kalau gak ada Iya, ada. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, telat. Dan aku deh. Patilah kau yang kau. Ayo, kita. Lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Lanjut. Cak mana di pagar alam tuh? Dingin tak? Lemak, Cek. Pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh, di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh, ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki gunung Dempo itu, Yo. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam. Wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih. Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cek,
nih, pala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuk aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu, obat yang konjo tadi tuh minggu kemarin, kalau Pak expired. Udah belakang tuh. Aku, itu. Oh, coba aku makan obat injuan dia, baik. Sama, Cek. Mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Tak sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet cek, malah aku cek. Cuman yang di cek. Kemarin kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Malik. Yang ini dompet Daniel, ada pesawat, pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat, sepur. Salah deh. Apa jadi cek? Aku rada gok dulu. Woi, lamanan oi, jangan jalan spesialis emosi nih. Buat apa nih, Cak? Bukan untuk ini. Busuknya yang. Mari ya kau ya. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, basing bae mana aduh aku kentut. Asing tuh nakali. Daniel, jaga mulut kau Daniel. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus yang salah ya. Iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
望在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tosuk. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Tolong! Nah, kau terbuang kau. Kau ni jambret kau ni. Terbuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kau ni kedirian jambret dia ni. Itu loh. Itu. Cut. Aduh, lagi syuting ini. Kamera. Syuting. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, lanjutlah. Pempek. Nah, minum